mensubsidi luar biasa, dan itu berarti anggaran akan rusak gitu kan. Rapat demi rapat Pak SBY waktu 7 kali rapat, 7 kali tidak ada keputusan, tidak ada rapat. Ragu terus, nanti orang demo, nanti apa. Saya bilang, saya ambil alih. Oke, rapat. Saya tetapkan harga ini sekian. Harga minyak tanah naikkan Rp4.000. Harga bensin naikkan Rp8.000. Menteri-menteri tanya, kenapa Pak ini yang bisa dibeli rakyat? Kita turunkan defisit sampai 50%. Pak SBY, jangan bilang Pak SBY. Nanti saya bilang sendiri, jangan kalian bicara. Kenapa? Supaya jangan dia bertanya. Kemudian beliau itu tentara, saya bilang. Tentara itu jarang pakai kalkulator. Jangan pernah bilang sekian persen naiknya. Naiknya di total 128%. Bagaimana menaikkan harga 128% tanpa demo? Saya bilang, kita naikkan nanti tanggal sekian. Kenapa tanggal sekian, Pak? 2 hari lagi belum puasa. Mahasiswa tidak bisa demo kalau belum puasa. Nah, jangan pernah kasih tahu persentasenya ke presiden. Karena kalau dia tahu, terkejut dia 120%. Kalau naik dari 2.400 ke 4.000, dia pikir ya naik. Jadi suatu kali rapat, Pak, kita naikkan sekian. Kenapa? Ya ini menutup defisit. Rapat lagi besoknya. Iya, tetap pendidikan saya. Akhirnya Pak, teken aja Pak. Kenapa mesti teken? Iya, supaya aman anggaran. Waduh. Tidak marah DPR? Tidak marah, saya bilang. Saya sudah jamin. Rakyat tidak marah. Besok saya kasih BLT. Okay. Akhirnya malam-malam setelah panggil beberapa menteri, tanda tangan. Saya langsung suruh umumkan. Diumumkan hari Jumat malam. Kenapa Jumat malam? So besok libur, tidak ada orang kerja, tidak ada orang rapat. Hari Selasa bulan puasa. Jadi Minggu tidak ada persiapan demo, Senin persiapan demo, besok sudah bulan puasa. Bagaimana puasa tanpa minum aqua? Memang demo. Setelah teken, suruh menteri umumkan. Pak Yusuf duduk dulu. Tadi itu naik berapa? Naik di atas 100%, Pak. Di atas 100%, Masya Allah. Kenapa begitu? Ya, supaya aman, Pak. Mana tadi? Mana SK tadi? Sudah diumumkan, saya bilang. Waduh. Jadi, tenang, saya amankan besok. Itu 2005 bulan Oktober. Besok saya ke Tanjung Priok, bagi-bagi BLT dulu. Padahal daftarnya belum selesai, baru 8 kota. Tapi semua kota, saya bilang semua kota sudah ada daftar, Pak, tidak ada. Sambil jalan aja. Saya cuma bilang sama rakyat, ini kita naikkan BBM, Anda dapat BLT. Yang kena orang yang punya mobil, Bapak tidak kena. Saya kasih uang masing-masing 500.000 satu keluarga. Jadi kalau ada yang nolak, kita lawan kalau ada yang nolak. Waduh, jadi tidak pecah rakyat, tapi rakyat mengerti bahwa dia mendapat manfaat. Aman, tidak ada demo, naik 120%. Itu paling berat pengambilan keputusan yang kita harus lakukan demi negara. Seperti keputusan-keputusan yang lain. Bagaimana negara aman? Sama dengan naik LPG. Bagaimana ganti minyak tanah ke LPG? Uji coba dulu di rumah.
Cuma masak minyak tanah dengan bandi. Oh, bandinya sekian. Di kantor, saya coba di labnya Trisakti. Kenapa Trisakti? Karena dia swasta yang suka demo. Jadi labnya di tempat demo. Ya. Ternyata lebih baik LPG daripada minyak tanah. Jalankan dulu di Jakarta. Jakarta berhasil, jalankan Jawa Barat. Yang alhasil Jawa Tengah. Yang menolak cuma satu, Solo. Wali kotanya Pak Jokowi. Menolak kan dengan begitu. Saya dilaporin Pertamina, Pak Solo ditolak. Oke, diam aja. Nah, dia biar aja. Tinggalkan Solo. Kasih ke Banyumas kemana-mana LPG. Tapi nanti selesai semua kenaikan minyak tanah di Solo. Jadi Rp7.000. Begitu naikkan harga minyak tanah di Solo, semua rakyat marah. Mengamuk. Kenapa marah? Iya, karena tidak mau ambil LPG, terserah. Harga minyak tanah Rp7.000. Menyerah Pak Jokowi. Jadi cara mengambil keputusan di pemerintah itu sesuai prosedur. Ambil yang berat. Hitung risikonya. Jadi itulah jika kita bisa 30 apa itu? Menit? Masih ada? Hah? Oh, masih lama. Pendek aja. Jadi karena itulah maka pengambilan keputusan itu selalu diperhitungkan. Tujuannya apa? Efeknya apa? Dan bagaimana implementasinya. Anda bisa ambil keputusan yang baik, tapi tidak bisa implementasikan, tidak bisa juga. Bagaimana decision makingnya? Keputusan itu juga ada terpaksa. Ada bapak dari Telkom. Saya dulu tahun 90 penguasa Telkom di Indonesia Timur. Ada KSO kerjasama operasi di bawah saya kita ambil buka akad Sintel. Kita jalankan dengan orang Singapura. Bangun seluruh Telkom di seluruh Indonesia ini. Di Indonesia Timur. Sintel, buka akad Sintel. Bangun tahun 90. Wah, hebat Telkom waktu itu. Tidak ada yang mau Indonesia Timur terkecuali buka Haji Kala. Kantor pusatnya Jalan Ratulangi. Mula-mula setelah bangun operasi Telkom itu bertambah nomornya 5 tahun untung. Tahun mendekati tahun 2000 sudah mulai muncul handphone. Saya sudah dikasih tahu ini bahaya Pak ini. Saya bilang ini kesalahan saya nih. Masa kita tinggalkan Indonesia Timur. Saya ini Indonesia Timur, masa berhenti beroperasi, serahkan ke Telkom kembali. Betul-betul. Begitu tahun 2001, 2002 semua orang pakai handphone, mati di telepon. Investasi 400 juta habis, karena orang tidak pakai. Tapi akhirnya sisanya masih bisa dijual kembali ke Telkom. Rugi. Tapi kemudian ada hikmahnya. Ini untuk juga pengetahuan. Teknologi yang paling cepat itu teknologi komunikasi. Berubahnya. Berubah begitu berubah, habis kabel-kabel yang kita pasang di seluruh Indonesia Timur ini tidak ada gunanya lagi. Bayangkan itu $400 juta. Habis. Tentu pendapatannya sudah ada sebelumnya. Jadi masih ada lah pendapatan. Kemudian berpikir teknologi. Saya tanya adik saya, Ahmad, kita sudah habis di Telkom ini. Bisnis apa yang pakai teknologi tapi tahan 100 tahun? Ini pertanyaan. Apa teknologi? Bisnis apa yang pakai teknologi tapi tahan 100 tahun? Setelah diskusi, akhirnya kita ambil kesimpulan listrik air. Pakai teknologi, investasi besar, tapi hasilnya tidak perlu banyak biaya. Bisa bertahan 100 tahun. Kenapa 100 tahun? Karena mungkin 100 tahun belum ada listrik yang wireless.
Yang mengalahkan tadi kabel-kabel yang kita pasang itu ialah wireless. Kita pasang kabel, tiba-tiba orang pakai telepon tidak perlu pakai kabel. Matilah kabel yang kita tanam itu. Ya. Listrik, saya bilang tidak mungkin itu wireless nanti. Tapi mungkin 100 tahun bisa, tapi sekarang tidak. Kita bangunlah listrik itu. Alhamdulillah jalan. Tapi minta maaf, di Makassar ini suka mati lampu. Kenapa mati lampu? Karena tidak kemarau. Sungai danau di Poso turun. Jadi kekuatan airnya berkurang. Akhirnya terpaksa mati lampu listriknya. Bukan salah saya, bukan kesalahan kita, karena kontraknya sesuai. Tapi karena PLN tidak tambah pembangkitnya. Kita sudah tawarkan bisa bangun satu lagi, tapi tidak nunda-nunda, akhirnya kekurangan daya. Tapi Januari saya kira Anda sudah tidak perlu lagi pasang lilin di rumah, insya Allah. Karena sudah hujan terus ini, Danau Poso sudah naik. Danau Poso sudah naik. Jadi, tapi 1 bulan masih Anda menderita sedikit, minta maaf itu. Tadi malam saya salat di Al-Markas. Begitu selesai salat, mati lampu, Masya Allah. Terus saya berpikir, ini gara-gara Poso ini tidak bisa naik udaranya. Kadang-kadang kita hidup ini kadang-kadang tidak melupa apa yang kita buat. Sekali waktu ibu saya masih hidup, saya naik mobil, saya setir, ibu saya sebelah. Di depan macet, tidak macet sekarang, macet zaman dulu masih berhenti. Saya bunyikan klakson agar orang jalan. Ibu saya marah, bukan marah, menegur. Nak, kau jangan marah. Ini macet karena gara-gara kau. Kenapa? Kau jual mobil terlalu banyak. Ya. Jadi lupa, oh iya baru saya sadar bahwa ini ternyata akibat saya juga sehingga Jakarta, Makassar ini nggak macet itu kan. Jadi itulah hidup ini. Tapi apapun hidup ini harus bermanfaat. Tapi kembali lagi dari semua pembicaraan kita tentang manajemen, tentang leadership, kembali harus dipraktekkan. Bukan hanya didengarkan, tapi bagaimana menjalankan itu di sini. Kenapa Disa dan teman-temannya ingin bikin ini? Agar kembali spirit kita di sini. Untuk berbuat lebih baik, ada leadership yang baik, ada melihat ke depan yang lebih baik. Jangan dari 200 pengusaha zaman dulu, itu menurun. Sekali saya ulangi dulu pengusaha di sini, ada 5 bank didirikan di Makassar, sekarang habis, tidak ada. Ya, Pak Latunur bikin bank antar, kan Pak Muhammadong bikin bank masyarakat, Samsudin bikin bank Pembangunan Sulawesi, ada bank pembangunan Sulawesi, semuanya luar biasa. Apalagi impor ekspor. Sekali lagi, tujuan akhir daripada pertemuan ini spirit untuk maju, spirit untuk maju. Jangan kita semua di Makassar ini seperti ini. Kalau tidak, di Makassar ini akibatnya tunjuk aja Anda punya tangan. Siapa punya perumahan di sana? Di sana ada Ciputra, di sini Sumarekon, di sini. Kenapa tidak mati? Di sana ada Lipo, semua dari Jakarta. Kenapa tidak pengusaha di sini jalankannya? Ketidakmampuan, semangat, tidak bisa melihat ke depan terlalu jauh. Cara, teknologi, ini kita harus kembalikan. Spirit ini, anak-anak muda, Anda semuanya. Kita kaya Sulawesi nikel, yang kelola 90% dari Cina sekarang. Itu setengah Maluku. Kita sekolah untuk apa? Ujung daripada semua pembicaraan ini, kita menata ke depan, sekarang ke depan. Tidak ada gunanya Pak Tanri, saya dan teman-teman lain
Febri datang untuk bicara. Kalau ini hanya menjadi bahan untuk dibaca, tapi bahan untuk memberikan spirit untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda semua. Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak JK. Silakan Pak. Ada satu quote yang anonimus Pak, bahwa hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus. Bayangkan kami kalau kita menggambar tidak ada penghapusnya. Ya. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan pada setiap lembaran berharga dalam hidupmu. Saya kira Pak JK telah memberikan catatan-catatan tentang keputusan-keputusan, baik itu keputusan pribadinya, pemerintah, bisnis maupun keputusan sosial. Di media sosial, di media kita bisa lihat bagaimana keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pak JK. Bahkan ada keputusan agama Pak, pernah Bapak bikin. Bagaimana mempertemukan Lebaran, Muhammadiyah dan NU. Itu saya kira satu keputusan juga untuk memimpin orang mengambil keputusan dua kelompok agama. Saya ingin memberikan kesempatan untuk bertanya kepada audiens. Berat sebelah ini, ada 10 di sini angkat tangan, di sini enggak ada. Enggak mau bertanya sama Pak JK. Kalau nggak mau saya yang bertanya semua ini. Saya borong pertanyaannya. Oke, saya kasih yang satu di sebelah kiri. Ada yang pakai songkok. Satu dulu. Kita punya waktu. Ada perempuan satu. Tadi udah nanya belum? Oh belum? Oke. Wih, perempuan banyak ini. Ada perempuan yang baju kuning, krep, apa itu, ya? Terus sebelah Iskandar Muhammad dari Bosowa. Hampir saya tidak lihat. Oh, satu alumni dengan Pak JK juga ini, ekonomi. Baik, yang sebelah kiri dulu, yang pakai songkok, Pak sebutkan namanya dan pertanyaannya 1 menit aja ya. Nggak usah pernyataan panjang-panjang. 1 menit Pak. Pertanyaan, yes. Terima kasih Pak Andi Suruji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat, yang saya cintai, yang kita cintai semua, Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden sampai sekarang. Karena yang lain katanya itu hanya sementara. Pak JK, saya mau cerita nostalgia sedikit. Saya kuliah di Jakarta 5 tahun Pak, UNJ. Dan saya banyak kali ketemu Bapak. Saya diundang buka puasa oleh KKSS. Saya diundang pada saat open house lebaran. Jadi saya banyak kali ketemu Pak JK. Saya banyak menimba ilmu dari Bapak. Pak JK terinspirasi dari konversi kompor minyak menjadi kompor gas. Sekarang mobil bensin menjadi mobil listrik, motor bensin menjadi motor listrik. Dan bagaimana caranya? Bapak masih punya power dan Bapak penjual mobil, jual mobil listrik yang murah Pak, supaya masyarakat miskin bisa punya mobil. Yang kedua, Bapak JK yang terhormat, saya pakai songkok reca, songkok towone, orang Takalar bilang songkok guru, dan saya mau songkok ini mendunia. Di mana saya pergi di luar negeri saya harus pakai songkok ini supaya saya dikenal bahwa ini orang Indonesia, ini orang Sulawesi Selatan. Yang ketiga, saya pakai baju dari Sengkang, Wajo. Di sana banyak UMKM. Yang saya bermimpi UMKM di Wajo bisa menjadi the giant home industry, industri rumah tangga yang raksasa, yang di seluruh dunia orang pakai baju Wajo. Bapak punya power, tolong sampaikan kepada Menteri Perdagangan Perindustrian. Bapak punya power, tolong sampaikan ke Gubernur bahwa 1 hari kerja semua pegawai harus pakai batik dari Sengkang. Anak sekolah Pak, ratusan ribu anak sekolah, jutaan anak sekolah. Kalau dia pakai baju
batik senggang, maka naiklah UMKM menjadi usaha raksasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, 1 menit betul. Saya suka ini. Ewako, yang kedua. Siapa tadi namanya? Saya lupa, Mi. Kau nak sebut namamu, Bella? Kasih dulu, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal. Nama saya Faizal Amir, dosen Fakultas Teknik UNM. Faizal Amir. Ya Pak, saya associate profesor di bidang lingkungan hidup. Pak JK satu lagi. Mohon resep awet mudanya Pak JK supaya semua generasi muda ini panjang umur dan sukses. Reset awet muda. Oke, resep awet muda. Sebentar itu bisi-bisi nanti. Yang kedua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Natsir dari Fajar Group. Pertanyaan saya buat Bapak, bagaimana strategi pengambilan keputusan yang tepat, cepat, baik, dan benar, yang bisa menyelaraskan kepentingan ekonomi dan sosial, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sebagai leader kita bisa memperkuat keyakinan dalam mengambil keputusan itu sendiri. Karena dalam pengambilan keputusan itu terkadang kita bisa saja mengambil keputusan yang salah mungkin dari sisi nurani tapi baik untuk bisnis. Bagaimana menyelaraskan seperti itu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada di sini tadi perempuan juga. Silakan Adek. Tolong mic-nya diteruskan ke Adek itu. Yang baju krem di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Saya adalah founder dan ketua Yayasan Sipakatawana Harapan yang merupakan yayasan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bimbingan konseling untuk anak-anak di panti asuhan di Kota Makassar. Sebagai ketua yayasan yang baru berdiri pada tahun 2023 ini, tentu saja banyak PR dan tugas tanggung jawab yang saya emban. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana peran kepemimpinan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberagaman untuk seluruh anggota tim. Dan bagaimana kita bisa mengetahui keputusan yang kita ambil ini adil dan benar untuk seluruh tim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Iskandar sebelah kanan. Tolong mic-nya. Ujung yang baju putih, ini baju putih dan rambut putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar, saya dari Bosowa. Kebetulan saya juga dari Selayar, jadi sekampung dengan Pak Tanri Abeng. Mohon izin Pak Tanri. Ya. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan mungkin kasus Kala ya. Maksud saya ada pameo mengatakan bahwa bisnis keluarga itu didirikan oleh generasi pertama, kemudian dikembangkan, dibangun serta dinikmati oleh generasi kedua, serta redup di generasi ketiga. Tapi untuk Kala saya lihat di generasi ketiga baik-baik saja dan cenderung sangat maju sekarang. Jadi terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan saya terkait dengan leadership Pak JK mengelola bisnis keluarga ini, seperti apa kiat yang bisa diberikan kepada kami generasi selanjutnya untuk tetap mempertahankan generasi keluarga itu atau bisnis keluarga itu tetap eksis untuk jangka waktu yang panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan relasi kekuasaan. Saya kira semua juga tahu Pak JK adalah pebisnis sekaligus
uh, wakil presiden atau pelaku dalam kekuasaan. Saya ingin tahu atau pelajaran apa yang bisa dipetik daripada relasi kekuasaan antara Kalla dengan kekuasaan itu sendiri agar terdapat simbiosi mutualisme, artinya ada kepentingan yang sama, ada simbiosi mutualisme sehingga Kalla tetap maju, tetapi kekuasaan atau konflik of interest itu juga tetap bisa terjaga dengan baik. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Pertanyaan dari Faisal Amir itu bagaimana Bapak jual mobil murah? Bagaimana mobil ini terjual murah, bukan hanya untuk Kalla ya, tetapi bagaimana mobil itu terjual murah dan semakin banyak masyarakat yang bisa membeli. Bagaimana Bapak melakukan pengaruhnya untuk tercapainya harapan masyarakat itu. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak punya menggunakan pengaruh supaya ada hari tertentu orang menggunakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, Saudara Desruji. Tadi Saudara Faisal. Memang sekarang ini kecenderungan, bukan kecenderungan lagi, ada upaya supaya polusi itu berkurang sehingga udara klimat baik, jangan udara yang menjadi bagian polusi terus, maka merubah mobil dari bahan bakar fosil seperti bensin, solar dan sebagainya, mobil listrik. Mobil listrik itu yang paling mahal baterainya. Baterainya itu salah satu bahan baterai itu ialah nikel, lithium dan sebagainya. Lithium, nikel seperti kita tahu banyak diproduksi terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Maka tapi kalau sekarang caranya hanya hilirisasi dijualnya ke Cina dan sebagainya, ke Jepang, maka kita tidak mendapat nilai tambah yang baik sehingga dapat menjadi murah. Karena itulah maka kita harus membangun sekarang ini perusahaan-perusahaan seperti misalnya juga Haji Kalla sekarang membangun smelter di Palopo, kemudian upaya yang besar nanti berikutnya dengan sumber listriknya dari air. Karena walaupun kita ada mobil listrik, tapi listriknya berasal dari batu bara, itu akan tidak merubah keadaan. Jadi harus sumbernya bersih, awalnya bersih, ujungnya bersih. Karena itu maka harus dari air atau dari sumber manapun kemudian menjadi listrik. Baru kemudian ini bisa dibuat kalau massal. Kalau bukannya bikinnya hanya berapa ribu atau sekian 10.000 itu mahal, tapi harus bicara jutaan. Kemudian juga sistem industrinya harus baik. Jadi sumbernya baik, akhirnya baik. Baterainya harus lebih banyak bahannya di nilai tambahnya di Indonesia sehingga bisa akan menjadi mobil yang lebih baik. Kalau karena di negara mesti mahal, tapi di China lebih murah. Akibat mereka semua mendapat nikel dari kita lebih murah. Jadi itulah sebabnya maka industrinya harus di dalam negeri dia lebih baiknya. Dan itu usaha kita semuanya seperti itu. Dan kita sudah jalankan, walaupun butuh waktu dan sebagainya. Kemudian soal kerajinan begini. Salah satu, saya bicara orang pabrik tekstil. Dia tetap optimis pabrik tekstil itu maju di Indonesia. Kenapa? Karena orang di Indonesia suka pakaian seragam. Ada ulang tahun pakai seragam, ada pesta kawin pakai seragam, ada organisasi sunatan pakai seragam. Jadi, nah kembali kepada ini, karena seragam harus murah. Kalau kerajinan tangan mahal jadinya. Jadi jangan harap bahwa kita akan meningkatkan produksi daripada kerajinan membuat kain sengkang dengan cara sekarang ATBM, alat tenun bukan mesin, harus mesin baru bisa murah. Harus industri massal baru bisa murah. Kalau ini tidak bisa bersaing dengan Cina atau apapun namanya. Jadi apa yang terjadi di sengkang juga termasuk di Sumatera. Jangan harap bisa efisien kalau hanya
mengutamakan budaya, harus mengutamakan industrinya, tapi dengan corak budaya. Jadi Sengkang harus dirubah menjadi industri tekstil, bukan kerajinan kain, harus industri kain, baru bisa efisien, bisa murah, baru bisa masal. Karena kalau Sengkang Anda tanya, saya minta 1000 baju, mungkin 6 bulan baru bisa selesai 1000 baju. Tapi kalau pabrik bisa 1 minggu selesai. Jadi tidak bisa dikembangkan dengan cara seperti itu tadi. Ya. Jadi kita harus inovasi untuk itu. Nah. Kemudian dari tadi ada dari Fajar itu, bagaimana cepat dan benar, ya itu harus punya pengetahuan perbandingan dan harus punya pengetahuan sumber itu. Bagaimana kalau saya bikin sesuatu, kalau Anda punya pengetahuan, Anda bisa cepat. Harus Anda punya pengetahuan yang baik, dan kalau tidak punya pengetahuan baik, harus secara bersama mengambil keputusan. Harus secara bersama. Kalau di direksi ada boardnya mengambil keputusan, sehingga sumber-sumber itu ada diketahui. Jangan mengambil keputusan sendiri, tapi harus ada pengetahuan yang benar. Bahwa nanti kendatinya juga tentu di lapangan juga banyak masalah, tentu pastilah. Tapi namanya bisnis, kalau semua bisnis untung, orang tidak ada mau bisnis semua, tapi ada ruginya juga. Sekarang ini di mana-mana di dekat rumah saya semua rumah makan. Orang datang ke Makassar untuk makan. Maka yang menang yang terbaik, yang termurah, yang cepat. Nah, seperti itu pengambilan keputusan yang baik itu, jangan asal bangun saja. Dan itu bisa dilakukan persoalan-persoalan itu dilakukan secara bersama-sama. Sedikit tambahan bahwa pengusaha saya sekolah di Unhas itu hampir 7 tahun baru tamat, 6,5. Kenapa? Karena terlalu banyak kegiatan di sekolahan. Tapi bagi saya itu penting. Justru yang memberikan saya modal untuk mempunyai kegiatan bermacam-macam sampai politik, karena kegiatan waktu mahasiswa. Walaupun saya telah setahun lebih. Artinya, jadi waktu itu saya selalu bandingkan. Tahun awal 2000-an, hanya ada 3 gedung bisnis yang punya kita bertanding. Dengan Oswa, Aksa dulu sekretaris di HMI di kami. Alwi juga sekretaris. Jadi kita bertiga pertama yang bangun bisnis besar di Makassar. Modalnya ialah kegiatan di kemahasiswaan yang baik. Jadi di samping sekolah, malah Aksa dengan Alwi tidak tamat. Kenapa tidak tamat? Karena saya berhenti, dia juga berhenti. Kau sekolahnya tuh Aksa. Ya, kakak sudah berhenti, kita berhenti juga. Jadi gabunglah semua bekerja dari kala, setelah mampu, semua berdiri sendiri. Dan itu luar biasa bagusnya. Jadi semua sumber generasi pengusaha berikutnya ya sumber dari aktivis kemahasiswaan di sini. Jadi ini sekarang tentu berbeda, tapi itu yang sering. Nah, dari generasi-generasi juga berjalan seperti itu. Nah, bagaimana adil? Ya, kalau perusahaan adil, prinsipnya mesti ada sistem. Katakanlah reward system. Itu dilakukan. Kalau Anda baik bekerja, Anda mendapat pendapatan gaji lebih tinggi, rewardnya lebih baik. Itu adil. Kalau sama semua justru tidak adil. Ada juga mengatakan gajinya sama semua. Ya, yang pintar yang tidak pintar masa sama gajinya. Jadi yang adil justru yang membuat lebih banyak mendapat. Itu salah satu keadilan. Juga lainnya seperti itu. Sama juga tindakan seperti katakan tadi. Kenapa kita naikkan harga BBM? Iya, jangan orang mampunya mobil mendapat harga murah, tapi orang yang tidak mampu, yang tidak punya mobil, tidak mendapat manfaat. Justru adilnya ia naikkan, itu adil justru dalam tindakan-tindakan pemerintahan seperti itu. Jadi keadilan itu tergantung apa yang Anda hadapi. Anda hadapi di perusahaan ya siapa yang baik, dia naik pangkat, itu adil. Tapi tindakan seperti itulah. Tentang
generasi ke generasi. Seperti katakan pertama, anak-anak itu harus ada pendidikan. Kemudian fokus. Jangan kelemahan daripada pengusaha-pengusaha dulu di Makassar, punya anak 5, satu ingin melanjutkan perusahaan, satu ingin jadi PNS, satu jadi tentara, satu ingin macam-macam. Akhirnya tidak ada yang jadi, hanya tutup perusahaan. Alhamdulillah kami semuanya ikut dalam perusahaan, bagi-bagi tugas. Hanya berjalan. Tapi saya harus kasih contoh untuk tidak adil dalam perusahaan. Tadi saya datang ke sini naik mobil bagus, Crown. Tapi Crown buatan tahun 2000, jadi sudah 22 tahun. Begitu saya masuk, saya ditegur sama Robi manajer Toyota. Mana mobil yang baru Pak? Iya enggak, ya sama aja, ini yang paling bagus. Padahal umurnya mobil saya 22 tahun, tapi selama masih bagus, kenapa saya mesti ganti? Dia bilang bertentangan dengan filosofi Toyota, orang cepat ganti mobil supaya mobil aku. Bapak salah. Wah iya maaflah kalau saya salah, tapi tapi tidak, saya bilang, saya ingin kasih tahu bahwa Toyota tahan. Itu bisa 20 tahun masih dipakai. Tangguh. Jadi kalau mobil tangguh beli Toyota begitu kan. Itu. Jadi saya punya sederhana. Selama mesinnya bagus, AC-nya bagus, sudah selesai itu aja. Jadi tapi anak-anak suka marah, bapak tidak ganti-ganti mobil, ya sudah. Jadi kita sendiri harus kasih contoh kemana-mana. Akhirnya memberikan pelajaran. Ini generasi keempat sudah belajar di sini, jadi magang, cucu-cucu sudah magang. Tolong matikan alarmnya ini, jamnya, mengganggu. Bagaimana relasi kekuasaan? Ya memang kekuasaan itu banyak ngilernya. Tapi alhamdulillah saya tidak punya catatan untuk itu. Saya tidak ada waktu saya wakil presiden, kalau saya ke daerah ada kadang-kadang bupati, gubernur menawarkan, Pak ini ada mau tambang batu bara atau nikel. Nah, sudahlah, biar kasih hal lain aja. Nyesal juga sekiranya saya dapat terima tuh tambang batu bara, bisa kaya kita. Tapi saya konsekuen menolak itu, seperti itu. Saya tidak pernah mengambil keuntungan apapun, itu tergantung. Tapi mungkin karena saya ada dasar, kalau kembali berhenti, saya mesti ada kantor perusahaan, jadi ada anak-anak, ada cucu yang bisa tanggung saya. Tapi seperti itu. Ya, jadi itulah kita semua, dan kita yang penting tidak mempergunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Saya tidak pernah melakukan itu. Dan tapi memang dibutuhkan backing yang kuat juga. Jadi backing yang kuat itu ialah kemampuan usaha yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Bagi saya, tentu hal lainnya berbeda-beda lagi. Terima kasih, itu Karena Suruji, persis 00 waktunya. Baik Pak, pas waktunya, dan kita tidak korupsi Pak. Itulah banyak sekali hal yang Pak JK bisa berikan gambaran. Saya kira apa yang dikatakan Pak JK terakhir, bahwa tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, saya kira itu juga menjadi keputusan pribadi Pak. Itu keputusan. Karena tidak mencampur adukan antara kekuasaan dan bisnis. Saya kira itu, dan saya atas nama seluruh hadirin Pak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak JK atas kesempatannya, atas waktu yang diberikan untuk sharing kepada semua. Di sini banyak generasi muda Pak yang mulai concern terhadap leadership, bagaimana mengembangkan juga daerah, dan itu dilakukan oleh seminar ini dilakukan dengan anak-anak milenial gitu Pak. Sekali lagi Pak JK terima kasih, dan hadirin saya mengundang untuk memberikan aplaus yang
luar biasa kepada Pak JK pada hari ini. Terima kasih. Pagi hari ini dan saat ini beliau akan meninggalkan ruangan acara untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sponsor kita. Terima kasih kepada Kala, PT Vale Indonesia, Citylink, Telkom Indonesia, Bosowa, Dispora Kota Makassar, Kala Toyota, Pelindo, Mercer, Insight Sinergi Talenta, Daya 5, Mandiri, Mandiri InHealth, R8, Jobstreet, Paragon Corp, Mandiri, Brocil dan juga Pokpan. Terima kasih kepada media partner narasi, komunitas narasi, Fajar, Tribun Timur, Madama, iRadio, dan Rakyat Sulsel. Dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen kita untuk di hari kedua kali ini, di mana kita akan bersama-sama mengikuti segmen mengenai Leading in Sustainable ESG Transformational Leadership mengenai People, Planet, and Profit. Kegiatan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Yudo Anggoro yang merupakan Director of Center for Policy and Public Management at School of Business and Management ITB. Beliau pernah di Citibank NA Service Relation Manager, kemudian juga beliau pernah di PT Transportasi Jakarta Audit and GCG Committee at Board of Commissioner. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita ikuti bersama segmen kita kali ini di Makassar Leadership Summit 2023 di hari kedua di hari Selasa 28 November 2023, yaitu Leading in Sustainable ESG Transformational Leadership mengenai People, Planet, and Profit. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi setelah pagi ini kita mendengarkan nasihat dari Pak Yusuf Kalla tentang leadership and decision making dan sebelumnya oleh Pak Tandri Abeng leadership in crisis. Kita di segmen ini akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan berdiskusi tentang leadership dalam sebuah aspek yang sedang menjadi tren. Namanya ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah ini sebuah terminologi yang kira-kira baru mulai marak 5 tahun terakhir. Dan di sini kita akan berdiskusi kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan ketika mereka mengimplementasikan aspek-aspek lingkungan, biasanya berhubungan dengan emisi, limbah, begitu ya. Kemudian aspek sosial, sosial ini biasanya berhubungan dengan kontribusi terhadap masyarakat atau ada juga istilah DEI, diversity, ya, kemudian ada equality dan juga inclusion dan juga aspek governance atau tata kelola. Tata kelola ini biasanya berupa kepatuhan. Nah, untuk mendiskusikan ini kita kedatangan
dua sosok yang sangat inspirasional. Yang pertama tentu kita sudah saling tahu semuanya. Beliau adalah Presiden Director dari Kala, yang menempuh pendidikan di Amerika di Duke University. Nah, kita sebagai sesama alumni North Carolina di sini, kita sambut bersama Bapak Solihin Yusuf Kala. Kita beri aplaus untuk Pak Solihin. Sosok kedua tentu juga sosok yang sangat terkenal. Beliau saat ini menduduki posisi sebagai CEO, Chief Executive Officer dari Vale Indonesia, menempuh pendidikan beliau S1 di UI dan kemudian S2 MBA di NUS dan juga Anderson School of Management. Kita sambut Ibu Febriani Edi dari Vale Indonesia. Baik, Bapak Ibu, di sini Pak Ihin dan juga Ibu Febi ya, Ibu Febi sudah hadir dan kita akan mendiskusikan bagaimana kira-kira aspek ESG dalam leadership akan diimplementasikan dalam perusahaan Pak Solihin dan juga Ibu Febi, dan masing-masing dari beliau akan kita beri waktu sekitar 15 menit untuk memaparkan kira-kira bagaimana ESG bisa dipaparkan dan diimplementasikan di sini. Kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Solihin Yusuf Kala. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya berdiri, ada sedikit presentasi tentang apa sih yang kita sudah lakukan. Karena ESG ini sebenarnya it's a new thing, baru aja sebenarnya. Ini dibuat oleh bukan Indonesia awalnya, lebih kepada negara-negara maju yang berpikir bahwa, wah saya penebus dosa. Jadi dia menebus dosa-dosanya dengan kasarnya adalah, negara-negara yang masih banyak hutan, jangan mengeksploitasi hutanmu, supaya saya aja yang maju. Kasarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak, ini demi kita menjaga lingkungan, supaya tidak terlalu banyak longsor, tidak terlalu banyak polusi-polusi lagi. Next, sedikit tentang Kala Group. Kala Group itu kita ada di 8. Kita mempunyai 8 area bisnis group, which is ada di otomotif, transportasi dan logistik, construction, land and property, hospitality, manufacture, energy, education, dan satu lagi adalah yayasan yang lebih banyak mengurus tentang CSR. Nah, saya hanya akan membicarakan tentang energi, karena energi ini lebih pas untuk membicarakan tentang ESG. Next lagi. Nah, pada saat ini kami menjalankan energi khususnya di PLTA. Kami tidak mempunyai energi di di energi lain kecuali renewable energy, dan itu adalah tadi kalau Bapak Ibu menyimak bahwa kenapa kita masuk ke PLTA, karena tadi Pak Yusuf Kala bilang bahwa PLTA ini adalah teknologinya yang bisa tahan 100 tahun. Memang awalnya yes, dan by default bahwa kami tidak sengaja masuk ke area ESG ini. Ini saya selalu mengatakan bahwa ESG bukan KPI sebenarnya. Kita tidak perlu masukin ESG KPI, tapi kita masukkan ESG kepada culture perusahaan, culture diri sendiri. Nah, alhamdulillah ESG ini sudah ada dalam culture Kala, dan kami sudah menjalankan PLTA sebanyak 830 megawatt currently yang kapasitas terpasang saat ini. Dan dalam
kira-kira 10 tahun lagi kami akan mencapai kepada 2060 megawatt. Dan ini semuanya tenaga air. Kalau kita menghitung bahwa 2060 megawatt ini kita akan menghemat, menurunkan emisi karbon sebanyak 16,7 juta ton. Next. Nah, the next project setelah PLTA ini adalah green smelter. We call it green smelter. Green smelter ini banyak kalau kita lihat di Morowali, di Kolaka itu banyak smelter-smelter tersebar, tapi mereka menggunakan PLTU, berbahan bakar daripada batu bara. Nah, tadi Pak JK juga mengatakan bahwa kita sebenarnya ujung-ujungnya adalah electric vehicle. Tapi untuk apa menjadikan electric vehicle tapi prosesnya sangat tidak bersih, which is ya PLTU dari batu bara. Dan juga bagaimana miningnya, cara menggali, mendapatkan nikel itu tidak dengan sertifikat green. Nah, untuk itu kita muncul karena sangat kami di perusahaan dengan culture ESG-nya yang begitu kental pada saat ini. Kami muncul membuat satu idea bahwa kita harus masuk kepada green smelter karena ya untuk apa kita bikin itu tadi idenya, untuk apa kita bikin electric vehicle tapi ya sama aja prosesnya nggak green. Nah, inilah back tadi sebelumnya. Nah, ini bahwa kita akan membuat 2 fase di Palopo. Bu Febri tadi yang kita cerita bahwa menggunakan 100% power daripada listrik air. Nah, alhamdulillah source air di Sulawesi ini sangat berlimpah. Makanya kita memanfaatkan sebanyak mungkin daripada air tersebut. Sebelumnya airnya ini energi yang diciptakan oleh Tuhan dan kita buang-buang aja sebelumnya. Nah, itulah kita memakainya sekarang. Next. Selain daripada energi, selain daripada smelter, green smelter, kita juga sangat masuk pada green building. Apalah gunanya kita hanya memikirkan, coba next tadi. Nah, apalah gunanya kita cuma memikirkan energi bersih, tapi turunannya kita nggak ikutin. Jadi makanya kita masuk kepada green building. Green building ini kalau bapak-bapak sekalian sudah ke Nipah Mall di samping Gubernuran, ini adalah kita mendapatkan award Gold Green Ship Building dan ini adalah terbukti bahwa kami menghemat penggunaan listrik hampir 40% penghematan karena kita mengatur flow daripada angin, daripada udara dan kita tidak menggunakan air conditioning di shopping mall ini. Kami hanya membuat air terjun buatan. Itu adalah bagaimana cara mendinginkan shopping mall ini. Coba next. Nah, dari situlah kita sebenarnya ESG ini seperti saya katakan tadi, kita tidak mendapatkannya, kita tidak memikirkan ESG. Tapi kami hanya menanamkan ESG dalam culture. Kita sudah secara nggak sengaja kita masuk kepada PLTA, secara tidak sengaja kita masuk kepada green building, ternyata di akhir hari, oh ya ini adalah ESG yang sebenarnya. Jadi yang saya ingin katakan bahwa
ESG bukanlah sesuatu yang kita harus buat, tapi tumbuhkanlah ESG ini dalam hati, tumbuhkanlah ESG ini dalam culture. Coba next. Seperti yang kami lakukan di perusahaan kami, kita mulai dari bawah. Tahun 2018 kami sudah membuat peraturan ketat bahwa semua karyawan tidak boleh membawa air di botol plastik. Semua harus membawa tumbler sendiri. It's a small thing but big effect, gitu kan? Itu dari tahun 2018. Setelah itu mulailah kampanye-kampanye sedikit demi sedikit sampai dengan bahwa nggak usah di-play kali ya, nggak usah di-play. Ini adalah beberapa contoh kampanye-kampanye yang kita adakan, bahwa bagaimana kita sedikit mencuci otak, mencuci hati karyawan bahwa small thing with big change, dengan tidak membawa botol plastik. Dan juga semuanya kita memprovide tas-tas untuk karyawan dengan bahan-bahan recycle. Jadi ya kita membuat culture itu. Itulah gunanya pemimpin, bagaimana kita membuat culture di perusahaan sendiri. Next. Nah, kalau secara demografi, baby boomers di perusahaan Kala itu ada 19,1%, Gen X seperti saya ada 19,1%, dan yang paling banyak adalah millennials. Alhamdulillah millennials ini kami banyak dibantu oleh millennials yang sangat idealis, sangat kental dengan ide-idenya bagaimana supaya merawat bumi. Nah inilah produk kami bekerja sama dengan millennials bahwa hey ayo kita kita menjaga bumi supaya kalian tahu semua bahwa mohon maaf bumi ini seperti ini karena generasi zaman dulu. Mari kita perbaiki di generasi kamu dan generasi ini sekalian. Nah itulah kita sekali lagi memasukkan ESG kepada culture, bukan kepada KPI. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh juga bahwa bagaimana kita melakukan CSR. Karena CSR yang kami lakukan di Kala itu bukan kalau ya sumbangan is biasa, atau membangun sekolah sangat biasa. Tapi yang kami lakukan adalah menjaga hutan. Mulai dari tahun 2011 kita sudah menghutankan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kenapa di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah adalah satu area yang paru-paru dunia. Nah disitulah kami bagaimana menghijaukan lahan gambut, which is sangat susah, tapi alhamdulillah kita berhasil. Sudah mulai kita lihat hasilnya, pohon-pohon sudah setinggi 3 meter, dan binatang-binatang seperti uwa itu apa ya, monyet uwa gitu sudah mulai bersarang di situ. Bahkan kami planting menanam orang utan. Jadi kita memang sengaja menaruh orang utan di dalam situ. Dan juga kami di tahun 2017 sudah melakukan penghijauan di daerah Sulawesi melalui air seeding. Air seeding ini kenapa kita melakukan air seeding? Ya saya dapat belajar dari Pak JK sendiri bahwa let dia tumbuhan ini tumbuh dengan natural, karena dan lebih gampang sebenarnya. Kalau kita minta orang untuk menanam itu sangat lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menanam 100 hektar.
Tapi kalau dengan helikopter kita membuang biji-biji, membuang bibit, langsung otomatis tertanam, hanya membutuhkan 1 hari untuk 1 hektar. Jadi itulah ES yang kita sudah kerjakan, environmental dan CSR yang kita tetap kerjakan, khususnya di bidang penghijauan dan juga pendidikan. Pendidikan yang penting adalah kami selalu membawa pendidikan di bidang vokasi. Vokasi ini sangat penting karena di Poso ini kita tahu sendiri bahwa PLTA yang terbesar kami ada di Poso dan selalu kami diberi pesan dari pendahulu kami bahwa pokoknya setiap ada proyek harus menggunakan orang lokal sekitar. Nah, makanya di Poso itu kita ada 80% pekerja di Poso Energi adalah orang lokal. Tapi mereka tidak punya skill, makanya sebelum proses masuk untuk menjalankan proyek, kita memberikan edukasi, memberikan sekolah atau pelatihan-pelatihan vokasi seperti bagaimana ngelas, bagaimana menjalankan alat berat, bagaimana memasang batu seperti itu. Karena di daerah untuk PLTA sendiri pekerjaan sipilnya banyak. Nah, jadi ya itulah yang kami lakukan agar supaya proyek juga diterima oleh orang lokal, makanya kita menggunakan banyak 80% orang-orang sekitar proyek. Nah, itu kita salah satunya yang memberikan pendidikan vokasi. Mungkin itu saja dari saya. Next, terima kasih banyak. Ini adalah sedikit promosi tentang Kala, apa yang kita lakukan ESG yang di Kala. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Solihin. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Solihin. Yang perlu kita apresiasi adalah bahwa ESG sudah menjadi culture ya. Jadi tidak harus kita sebut bahwa ini adalah ESG, tetapi sudah terinternalisasi pada praktik bisnis yang dilakukan di Kala. Baik, kemudian kita selanjutnya akan mendengarkan dari Ibu Febri sebagai CEO Vale tentang bagaimana ESG diimplementasikan di Vale. Silakan Ibu Febri. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih panitia untuk kesempatan yang diberikan. Saya merasa pada sesi seperti ini saya bisa berbagi, tetapi pada saat yang bersama saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian. Izin Pak JK dan Ibu, saya akan sharing sedikit pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran saya dan PT Vale ya. Silakan nextnya, izin berdiri ya. Next slide ya. Ini perusahaan terbuka ya, jadi saya harus, ini sudah wajib harus menampilkan disclaimer. Jadi kalau ada forward looking statement bisa dimaklumi bahwa itu bukan jaminan ya. Oke, berikutnya sekilas mengenai PT Vale ya. Satu slide saja mengenai PT Vale. Pabrik kami ini berdiri tahun 78. Jadi operasi kami di Sorako ini terintegrasi dari tambang sampai pabrik sampai logistik. Jadi ketika ada hilirisasi nikel sebenarnya sudah terjadi tahun 78. Kita juga tidak pernah ekspor biji mentah. Jadi ketika pemerintah melarang ekspor biji mentah, sebenarnya kita tidak terdampak sama sekali. Justru kita membantu mengadvokasi pentingnya hilirisasi untuk tanah air kita. Kemudian kita juga menggunakan PLTA, sudah membangun dan mengoperasikan 3 PLTA tahun 78, 99, dan 2011. Jadi alhamdulillah hari ini proses peleburan kita 100% pakai PLTA. Jadi pabrik Sorako saat ini adalah karbon intensitas terendah untuk RKEF di Indonesia. Banyak ya, kalau dilihat ada direksi ya, direksinya nggak banyak, hanya 5 dan 4 dari 5 Indonesia. Dan mungkin satu hal yang bisa saya sharing di sini, suatu kebanggaan, Direktur Operasi saya Pak Abu Azhar adalah putra asli Sulawesi Selatan. Saat ini PT Vale komposisi pemegang saham bisa dilihat di sini, ada asingnya memang, tapi akan ada proses divestasi lanjutan, saya rasa beritanya sudah baca sebagian ya. Intinya adalah saat ini siapapun pemegang sahamnya 99,7% Indonesia yang menjalankan PT Vale. Dan 80% kelahiran Sulawesi, 87% penduduk Luwu Timur, 47% kelahiran Luwu Timur. Semoga suatu hari posisi saya pun bisa diisi oleh
putra-putri terbaik dari Sulawesi. Saya dari Sumatera ya, maaf. Berikutnya, mungkin saya mulai ini sama dengan Pak Ihin tadi, bahwa di Vale ESG ini adalah bagian dari DNA perusahaan, jati diri kita. Bagi saya ini penting, karena ESG ini sekarang jadi buzzword, semua orang bicara ESG, bicara seperti jualannya ESG. Bagi saya yang paling penting dan bagi PT Vale, ESG itu adalah DNA, jati diri perusahaan. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah menjadi jati diri, di setiap langkah, perilaku, keputusan yang kita ambil, kita akan mempertimbangkan faktor ESG ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini yang kami sebut di internal kita kompas. Karena merangkai dari tujuan keberadaan kita, nilai-nilai yang harus kita pegang teguh di perusahaan, perilaku yang kita expect dari semua karyawan dan pemimpinnya, termasuk ambisi kita bisa dilihat di semua titik ada elemen ESG. Nah, ESG itu apa? Nanti saya akan sharing sedikit ya yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selalu berbicara mengenai pertambangan yang berkelanjutan. Sering saya di-challenge, ditantang, bahkan di luar negeri ditanya juga, memangnya tambang bisa berkelanjutan? Kata tambang dan kata berkelanjutan itu secara inherent bertentangan. Nah, mungkin hari ini saya akan sharing apa yang kami praktekkan di PT Vale dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berikutnya, saya mulai dari aspek lingkungan. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara lingkungan itu banyak sekali elemen yang harus dilihat ya. Hari ini saya akan fokus di 4 masalah yang sangat penting, krusial, yang saat ini menjadi perhatian dunia untuk tambang. Isu terbesar adalah deforestasi. Tambang dituduh memotong pohon, menghancurkan hutan. Jadi yang PT Vale lakukan adalah kita punya nursery yang kita pembibitan ini kita bangun tahun 2005, 2,5 hektar. Saat ini kita sudah kembangkan menjadi taman kehati. Jadi bukan lagi pembibitan tapi juga taman keberagaman hayati. Saat ini 15 hektar dan sudah kemarin barusan Maret ini tahun ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Sorowoka. Saat ini bibit kami kapasitasnya 700.000 per tahun, yang kami pakai hanya setengahnya. Sisanya kita donasikan untuk pemerintah daerah dan masyarakat yang ingin menanam. Kemudian selalu saya merasa bahwa kalau kita lihat reklamasi ya, reklamasi itu kan di dalam konsesi. Selain reklamasi di dalam konsesi, kita juga melakukan reforestasi di luar konsesi. Kalau kita sudah melepaskan boundary ya, mengkungkung diri kita dengan area konsesi kita, maka kita selalu bicara net negatif, apa yang kita ambil. Tetapi kalau kita sudah melepaskan boundary bahwa peran kita itu di luar konsesi juga, jadi peran kita itu tidak hanya terbatas pada area konsesi kita, maka net positif menjadi sangat-sangat mungkin. Saat ini kalau dilihat reklamasi dan reforestasi, PT Vale sudah mencapai 250% dari yang kami buka 54 tahun. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa bisa dilakukan. Ini satu mengenai deforestasi. Kedua adalah mengenai reklamasi progresif. Jadi kalau kita membuka lahan untuk menambang, nikel itu laterite itu bukit ya. Satu bukit itu tergantung bisa 4-5 tahun tergantung ore bodinya. Jadi di PT Vale yang kita lakukan adalah kita pecah menjadi kompartemen kecil-kecil. Jadi bukan ditambang satu bukit sudah gundul baru kita tanam. Kita buka hanya kompartemen yang kita butuhkan, dan kalau kompartemen sudah selesai langsung ditanam. Jadi kalau berkesempatan datang ke Sorako nanti bisa lihat aktivitas tambang dan aktivitas reklamasi berdampingan. Jadi reklamasi bukan datang pada akhir tetapi berdampingan dengan pertambangan. Kedua juga untuk reforestasi di luar KK kami sudah menanam sekitar 16 juta pohon saat ini. 2 jutanya adalah pohon lokal, ada sekian persen adalah endemik ya. Dan juga di Sorowako ada konservasi ebony, kayu hitam yang sudah akan punah juga. Dan saat ini sudah 75.000 pohon ebony di Sorowako. Jadi teman-teman nanti kalau berkesempatan kita selalu terbuka untuk datang dan melihat langsung di Sorowako. Silakan memberi masukan juga karena kami pasti tidak sempurna. Kedua adalah next, dari reforestasi saya masuk ke air limpasan tambang. Ini penting karena banyak sekali kalau berita nasional, internasional kita lihat ada sungai coklat, laut merah ya. Nah di PT Vale selalu kalau ada pengunjung datang saya bawa ke Danau Matano. Kenapa Danau Matano? Karena danau ini menceritakan banyak hal dari cara penambangan kami. Danau Matano ini adalah sumber air minum, tetapi juga adalah sumber akhir, titik terakhir pelepasan air limpasan tambang.
Jadi air bekas tambang yang tadinya beracun diolah sampai titik memenuhi standar air minum, baru kita lepas di Danau Matano karena akan kita minum. Jadi ini penting ya, kita minum sendiri, saya minum juga air Danau Matano. Jadi mau nggak mau harus bagus, karena pada akhirnya berujung di kita juga. Nah, ada beberapa teknologi saya sampaikan di sini bahwa kita berkolaborasi ya dengan BRIN, menggunakan teknologi air minum lamela, bisa lebih produktif dan efektif mengelola air limpasan tambang sehingga mencapai baku mutu yang kita inginkan dengan area luasan yang lebih kecil. Ini cukup berhasil, kita akan kembangkan nanti di Sulteng dan Sultra di mana kami sedang membangun proyek baru juga. Berikutnya adalah mengenai karbon. Tadi juga Pak JK sampaikan, awalnya harus bersih. Jangan sampai akhirnya bersih, awalnya tidak. Tadi Pak Ihin juga sampaikan, kita juga sudah bangun dan operasi 3 PLTA. Memang investasi awalnya kalau dilihat totalnya besar sekali. Tetapi saya juga ingin menggunakan kesempatan ini menyampaikan bahwa ESG atau sustainability tidak selalu mahal. Investasi kita di awal memang mahal, tetapi ketika harga minyak dan batu bara tinggi, justru kita bisa menghemat banyak sekali biaya. Nah, dengan investasi ini kita bisa mengeliminasi ya, 1 juta ton karbon per tahun. Ini cukup signifikan. Kalau ada kesempatan untuk upgrade lagi, kita akan upgrade. Cuma katanya sudah maksimal ya. Mungkin nanti berikutnya kerjasama ya dengan Pak Ihin. Oke. Ya, berikutnya. Ya, selain itu tadi ya, tadi apa yang sudah kami lakukan. Nah, ini komitmen masa depan juga. Ini sedang kita lakukan, ini peta jalan kita komit dengan Paris Agreement. Jadi skop 1 dan 2 emisi karbon harus turun 1/3 pada tahun 2030 dan mencapai net zero 2050. Saya jujur untuk net zero belum tahu caranya, tapi untuk 2030 kita sudah bangun peta jalannya. Ini sudah kita gaungkan sejak COP26 di Glasgow secara publik, secara worldwide ya. Jadi bisa nanti cek apakah kami konsisten lakukan atau tidak. Ini saya lakukan penting karena saya rasa siapapun nanti menggantikan posisi saya pun nggak bisa lari. Sudah announce, harus dilaksanakan. Jadi ini peta penurunan karbon kami. Jadi ada saat ini PR besar kami itu di bagian pengering, tanur pengering dan tanur reduksi. Yang mana kita akan transisi dulu ke gas alam. Karena memang tidak ada teknologi lain yang bisa kita pakai saat ini. Saya sering dikritik, gas alam itu juga fossil fuel, betul. Tapi saya punya 2 pilihan. Saya terus menggunakan alasan, tidak ada teknologi, tidak ada solusi, akhirnya kita terus menambah emisi karbon. Atau saya beralih ke gas. Nah, saya tahu ini bukan solusi yang sempurna, tetapi dengan beralih ke gas saya bisa mengeliminate setengah dari emisi karbon saya. Pada saat yang bersamaan kita cari solusi yang lebih baik. Saya rasa ini sesuatu yang lebih bertanggung jawab terbanding kita menunggu sampai ada jawaban yang lebih baik ya. Berikutnya, nah saya akan masuk ke aspek sosial. Berikutnya, sosial ini kaya ya, banyak sekali sebenarnya sosial, bukan hanya program pemberdayaan masyarakat. Jadi saya izinkan mulai dengan safety. Safety ini sangat-sangat fundamental di Vale ini, bahkan kita sebut bukan prioritas lagi. Kalau prioritas itu kita harus memilih ya, ada pilihan. Kalau safety bukan pilihan, safety adalah a must, given. Nah bagi kita adalah nilai terpenting di PT Vale, dari 5 nilai itu yang paling penting adalah life matters most, kehidupan adalah yang terpenting. Bagi saya pribadi dan juga di PT Vale saya selalu tekankan, penghargaan tertinggi seorang pemimpin dan perusahaan kepada pekerjanya adalah kepedulian tulus terhadap keselamatannya. Apa poinnya? Karir dinaikkan, gaji bonus ditinggikan, tapi kita tidak peduli dengan keselamatannya. Nah di pabrik, di tambang itu hazardnya tinggi, sehingga memang harus ada kepedulian yang sangat tinggi dan keseriusan untuk memastikan bahwa lingkungan bekerja kita aman. Salah satu program yang cukup berhasil sampai saat ini dan saya percaya ini program yang sangat penting adalah leadership in the field. Kepemimpinan di lapangan untuk menunjukkan kepedulian tulus atas keselamatan. Bisa dilihat track record kita lumayan ya, injury rate-nya turun. Hopefully kita bisa maintain record kita dengan lebih baik lagi ke depannya. Berikutnya adalah ya, ini saya bicara sedikit keberagaman inklusi, bukan karena saya perempuan ya, tapi saya juga merasa di Vale kita percaya keberagaman inklusi itu adalah suatu sumber kekuatan. It's good for the business. Jadi kita tidak lakukan ini karena society expect us to do it. Kita lakukan karena memang kita percaya akan kekuatan dari perbedaan. Bapak Ibu bisa bayangkan di satu ruangan isinya orang yang sama dengan background yang sama. Pemikirannya itu-itu aja. Tetapi kalau kita bisa ada keberagaman dan ada inklusivitas, maka pemikiran pun bisa beragam. Solusi pun akan lebih inovatif. Sehingga di Vale kami percaya akan kekuatan dari keberagaman inklusi.
Alhamdulillah bulan lalu kita pecah ya rekor mencapai 300 karyawan perempuan. Dan hari ini saya terus terang cukup bangga, tadi saya cerita juga ke Pak Inko, banyak perempuannya di sini. Biasanya kalau di forum itu perempuan dikit sekali. Dan banyak di sini, dan tadi saya lihat aktif bertanya dan pertanyaannya bagus. Ini ada harapan. Mungkin harapan saya adalah teman-teman yang perempuan ya jangan takut masuk ke tambang. Harus mau masuk ke tambang. Ini tambang ini industri yang sangat-sangat krusial bagi kehidupan manusia. Jadi kita perlu keragaman dan inklusi. Saya berharap ada juga perempuan-perempuan yang mau bergabung ke tambang. Karena tingkat minatnya itu kecil sekali ya hari ini. Kemudian ya ESG, tentu ESG ini kan suatu tantangan luar biasa untuk bisa dijalankan. Kita perlu keragaman inklusi, kita perlu talenta-talenta untuk bergabung. Dan kemudian kan ESG konsepnya adalah nobody left behind ya. Jadi kita juga setara dengan DII ya, yang artinya adalah kita mempromosikan pentingnya keberagaman dan inklusivitas. Saya sering di-challenge oleh laki-laki, kalau di tambang Gemba itu, para laki-laki itu awal-awalnya ketika kita 2020 ya, mengeluarkan charter ini, ibu ini diskriminatif, dikasihnya ke perempuan, bukan ke laki-laki. Mungkin yang saya ingin perjelas di sini adalah, ini bukan masalah hiring women, ini adalah masalah memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan kesempatan yang sama, karena society kita itu memang bias, banyak sekali bias. Perempuan kan baru boleh sekolah hanya beberapa dekade yang lalu ya. Dan saat ini, bahkan ya sampai beberapa tahun yang lalu kan nilai-nilai kepemimpinan yang bagus itu masih yang maskulin, yang bisa tegas, yang ambil keputusannya kuat gini-gini. Tetapi sekarang berubah paradigmanya. Pemimpin yang baik itu juga adalah pemimpin yang mau mendengarkan, yang mau menunjukkan kelemahannya, karena kita tidak sempurna. Saya rasa dengan adanya campuran ya, maskulinitas dan dengan perempuan, kita akan menciptakan suatu lingkungan yang sangat berbeda, sangat kaya dan sangat kuat. Berikutnya, udah mau habis ya? Ya ini sedikit cerita sekolah ya, di Surakarta sudah ada TK, SD, SMP, SMA sampai Akademi D3. Jadi saat ini kita setiap tahun bisa ada sekitar 2.600 lulusan, tentu praktek ini kita akan bawa juga, lagi dibangun juga di Sulteng dan Sultra. Berikutnya, ini adalah program sosial kita, 3 pilar ya. Di sini kita kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat, kita membentuk RIPPN. Jadi rencana induk program pengembangan masyarakat yang bervisi jangka panjang, menciptakan masyarakat mandiri pasca tutup tambang. Jadi ini ada produk unggulan kita, program unggulan kita itu di pertanian organik. Kemudian juga ada UMKM, ini untuk menciptakan kemandirian di masyarakat. Berikutnya, ya adalah aspek tata kelola ini yang terakhir ya. Berikutnya lagi, sering kita mendengar bahwa orang bicara mengenai ESG dari sisi aspek lingkungan dan sosial. Tata kelola sering dilupakan. Kalau menurut saya tata kelola ini sangat penting, karena tata kelola ini yang menentukan bagaimana suatu perusahaan itu dijalankan. Tata kelola ini yang menciptakan trust dan respect. Jadi kita bisa cerita banyak mengenai lingkungan dan sosial, tetapi kalau tidak ada trust dan respect, bagaimana mungkin bisa dijalankan dengan baik. Nah di sini ada beberapa yang kita cukup keras ya di Vale, kebijakan anti korupsi. Ini berat tetapi harus dilaksanakan. Kemudian juga ada kode etik dan transparansi dalam laporan, kita mengikuti GRI. Nanti teman-teman kalau sempat bisa ke website, bisa download ya laporan keberlanjutan kita setiap tahun. Dan kita ikut ASEAN ya, ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk menilai tata kelola kita. Dan terakhir juga ada whistleblower channel. Nah ini langsung ke komisaris. Jadi saya pun bisa dilaporkan kalau saya macam-macam. Jadi ini adalah suatu bentuk rangkaian untuk memastikan bahwa semua pemimpin kita pun konsisten. Saya rasa itu yang terakhir ya. Oke, saya tutup dengan slogan yang kami percaya di Vale. Tidak ada masa depan tanpa pertambangan. Dan tidak akan ada pertambangan tanpa memikirkan masa depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Febri dari Vale Indonesia. Kita lihat berbagai inisiatif ESG ya. Tadi bahwa tambang pun bisa berkelanjutan dan yang menarik tadi leadership itu mendengarkan dari Ibu Febri. Baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Sebelum saya floorkan kepada para partisipan di sini, ada satu pertanyaan dari saya tentang greenwashing. Ya, tadi Ibu Febri menyampaikan ESG itu kayak buzzword saja begitu. Greenwashing ya kita melakukan ini supaya kita dianggap green begitu ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Ihin dan juga Ibu Febri tentang greenwashing ini? Halo. Jadi memang selalu beranggapan bahwa
kita masuk ke area yang if you want to do something, please take care of the bumi gitu. Jadi inilah saya bilang tadi di awal bahwa ini adalah ulahnya negara-negara maju yang selalu ingin mencuci kesalahan yang dari tahun industrialisasi tahun 40-an segala macam. Menebang pohon, menghabiskan pohon-pohon kita di Indonesia pada saat itu. Udah gitu membuat bahkan pabrik-pabrik baja besar di Amerika khususnya, dan selalu merasa berdosa karena membuat ozon tipis. Karena waktu itu isunya adalah black hole, ya kan? Tapi nggak dipercaya sama kita, banyak yang nggak percaya dengan black hole. Nah sekarang isunya adalah oke, kita membuat ESG supaya bahkan sampai dengan trading karbon. Siapapun yang bikin menembus dosa, tebuslah belilah karbon, kayak gitu kan. Nah itulah yang kita namakan bahwa sesuatu yang tapi efeknya bagus, bahwa kita melihat efek yang begitu baik ujungnya. Disitulah tadi kalau judulnya People, Planet, and Profit. Karena kita memikirkan planet, kita memikirkan people, then we have to get profit. So we get some profit, a big profit actually from dari ESG ini. Jadi itulah tadi maksudnya greenwashing adalah ya kita menjadi sesuatu dengan so-called green, gitu kan? Mungkin ada idea dari Ya, makasih. Saya rasa greenwashing ini kita harus hati-hati sekali ya, karena ini kita bicara trust dan respect dari masyarakat kepada kita. Jadi di Vale yang kita lakukan adalah transparansi. Kalau sudah komit, announce itu ke market. Announce itu globally. Jadi yang ngawal kita itu bukan cuma kita sendiri, tapi seluruh pabrik itu mengawal kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi, peta karbon itu kita announce di Glasgow, COP26. Waktu itu debatnya panjang di dalam internal, announce nggak announce. Ya saya rasa kita serius ya announce gitu kan. Bu, nanti kalau kita nggak deliver gimana? Kita tidak ada yang sempurna. Kalau kita memang sudah upayakan dan tidak deliver, itulah di situ kita bisa bercerita secara jujur bahwa ini gagal. Tetapi saya nggak menyerah. Saya akan belajar untuk lebih baik lagi. Dan bahkan kalau kita terbuka kepada publik ya, mungkin ada ide dan saran lain atau pembelajaran lain yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Mungkin kesempatan juga saya sharing sedikit ya pemikiran, bahwa tadi saya nggak sempat ngomong, saya ini orang finance. Dulu saya sekolah kuliah, saya ingat itu diajarin mengenai pekerjaan kita adalah maximize shareholders value. Tapi teman-teman, paradigma itu sudah berubah sekarang, bukan lagi shareholders, bukan lagi pemegang saham, tetapi stakeholder value, pemangku kepentingan ya. Jadi ini penting sekali karena bumi ini cuma satu, planet ini cuma satu, sudah mendidih katanya. Jadi there will be no job, no economic growth in the dying planet. Jadi kita memang sama-sama harus perjuangkan ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. People, Profit, Planet ya, atau kita sebut sebagai triple bottom line ya, sebagai filosofi dari ESG ini. Baik, kita buka kesempatan kepada para audiens di sini. Bapak yang berdiri satu, kemudian Bapak dua, Ibu tiga. Silakan Bapak. Yes, Bapak. Yang belakang. Cik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Georgia, wrap me up in all ya. I want you in my arms, so let me hold you. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, put me in the next to love her. Once again you felt like a child. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I
fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I was lost in the darkness, but then I found her. I found you. Hati-hati di jalan,
ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semakan cinta, di balik senyuman indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu suka untuk dimengerti semua ini, kita terlambat meskipun telah kau semakan cinta, di balik senyuman indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati.
sweet in a lover again, a lover again, a lover again, and sweet in a lover again. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku. Bergetar hati ini, kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Kini aku tersabar, ingin hati kau untukku. Nyatakanlah kepadaku janji indah yang ku tunggu. Semua kini telah bersinar lagi. Takkan ku ingat dia semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Tak ingin melepaskanmu. Where are you when I need you? Know that I want someone new. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku, warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Tak ingin melepaskanmu. Na 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 na. Na 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 na. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Kalaulah kau menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampirku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu.
bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar matahari pagi dan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar matahari pagi dan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya selamat siang kami ucapkan. Dan di acara Makassar Leadership Summit 2023 ini akan kita lanjutkan kembali. Maka dari itu kami persilahkan untuk dapat masuk dan kembali menempati tempatnya masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang berada di luar ruangan acara, kami persilahkan untuk dapat masuk dan menempati tempatnya kembali. Terima kasih. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Ku tak dapat membohongi hati nurani, tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu,
atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta dan tamu undangan di acara Makassar Leadership Summit 2023. Pada segmen ke-6 kita kali ini akan segera kita mulai. Moderator dan narasumber telah berada di dalam ruangan acara. Maka dari itu bagi Anda yang masih berada di luar ruangan acara untuk dapat masuk dan menempati tempatnya masing-masing, acara akan segera kita mulai. Kembali kami mengundang para peserta, tamu undangan dari Makassar Leadership Summit 2023 yang masih berada di luar ruangan acara untuk dapat segera masuk dan kembali ke tempat masing-masing untuk dapat mengikuti segmen ke-6 kita pada siang hari ini yang akan segera kita ikuti bersama, yaitu Future of Leadership. Sekali lagi, moderator dan para narasumber telah berada di dalam ruangan acara, maka dari itu bagi Anda yang masih berada di luar ruangan untuk dapat masuk dan kembali ke tempat masing-masing. Pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sedimen pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas Lamella Gravity Settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Kami juga melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dengan program PPM untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Berbagai pendampingan kami dedikasikan untuk mereka, masyarakat di lingkar tambang. Kami juga berbangga mampu mendukung penyediaan SDM terampil melalui Yayasan Pendidikan Sorowako atau YPS yang eksis sejak tahun 1970. Pada jenjang yang lebih tinggi, kami mendirikan Akademi Teknik Sorowako atau ATS sejak 1991. ATS telah meluluskan ribuan talenta lokal yang kini mengabdi di berbagai perusahaan tambang di seantero Nusantara. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050.
Baik, selamat siang kembali Bapak Ibu sekalian. Boleh kita dengarkan tepuk tangan yang meriah dari dalam ruangan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah kembali dan akan segera mengikuti untuk segmen-segmen berikutnya. Dan tentunya kita masih berada di hari kedua dari pelaksanaan Makassar Leadership Summit 2023. Dan tentunya kegiatan kita pada hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor. Terima kasih karena acara ini didukung oleh Kala, Citylink, PT Val Indonesia, Telkom Indonesia, Bosowa, Dispora Kota Makassar, Kala Toyota, Pelindo, Mercer, Insight Sinergi Talenta, Daya 5, Mandiri InHealth, R8, Jobstreet, Paragon Corp, Mandiri, Brocil, dan juga Pokpan. Serta terima kasih banyak kepada media partner kita, terima kasih kepada Narasi, Komunitas Narasi, Fajar, Tribun Timur, Madama, iRadio, dan juga Rakyat Sosial. Dan kita masih ada beberapa segmen lagi tentunya akan kita ikuti di siang ini. Dan langsung saja kita akan ikuti untuk segmen berikutnya, di mana untuk segmen kali ini akan dipandu oleh Apoteker Yeni Ramli SSI LCPC yang merupakan Education and Certification Manager of Insight Indonesia. Beliau juga merupakan KPN Quality Improvement Specialist, Performance Improvement Coach, dan juga Kompetensi Assessor. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama-sama mari kita ikuti. Ini dia Future of Leadership. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wah, ini kayaknya udah makan siang belum Bapak Ibu? Kita ulang ya. Semangat pagi. Oke, baiklah. Saya anggap kayaknya karbohidratnya lagi tercerna ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, siang hari ini sebenarnya saya sangat antusias sekali mendampingi dua orang pembicara utama kita. Dan saya perhatikan teman-teman di ruangan ini juga sudah tidak sabar ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Kita akan, saya coba lihat dulu, sudah sebagian besar hadir Bapak Ibu? Udah ya? Oke, baik. Ngomongin tentang future of leadership. Nah ini juga bisa jadi energizer siang hari kita Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara tentang masa depan kepemimpinan, ini nggak akan ada habis-habisnya karena masa depan itu akan terus ada Bapak Ibu. Dan siang hari ini dua orang leaders masa depan kita sudah ada bersama-sama dengan kita siang hari ini. Dan izinkan saya untuk langsung saja memanggil beliau berdua. Beliau yang pertama, beliau mengawali karirnya dari asisten project manager di PT Semen Bosowa Indonesia di tahun 2008 Bapak Ibu, sampai kemudian saat ini sudah menjadi CEO. Dan selain itu beliau juga adalah pereli nasional Bapak Ibu ya. Dan dengan sejumlah prestasi tentu saja tingkat nasional dan internasional. Dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Selatan di tahun 2014 sampai 2021. Saking cintanya sama otomotif nih Bapak Ibu ya, sampai-sampai mobilnya itu dinamain. Ada Lily Aldrin, Monica Geller, Rachel Green, dan banyak lagi Bapak Ibu. Mari kita sambut CEO Bosowa Corporindo, Bapak Subhan Aksa. Oke, berikutnya. Nah ini tentu profil beliau juga 3 kalah ya Bapak Ibu. 24 tahun karir beliau adalah dia mostly di area consulting karir teman-teman. Dan memang passion beliau ini adalah people and development. Nah ini relate banget dengan materi kita pada siang hari ini. Dan beliau mengawali karirnya mulai dari project associate. Sampai dengan saat ini menjadi seorang president director. Dan tentu saja kalau kita lihat profil beliau
Sehari-hari itu beliau senangnya mengisi waktu dengan bermain, mendengarkan musik, kemudian bermain gitar dan piano by the way. Juga rajin sekali baca buku tentu saja Bapak Ibu. Tidak berlama-lama, kita sambut Presiden Director Daya Dimensi Indonesia Bapak Yuri Yogaswara. Silakan Bapak. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Oke, baik. Kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih Pak, melihat profil Bapak berdua, kemudian lihat materi future all leadership, kita lihat lagi juga yang hadir banyak Gen Z nih Pak. Nah, kelihatannya mereka juga udah penasaran. Dengan senang hati saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak berdua untuk masing-masing bisa memberikan materinya sekitar 15 menit untuk setiap materi, dan nanti setelah 15 menit, 30 menit kemudian kita akan buka question and answer untuk teman-teman semua yang ada di sini. Kita mulai barangkali dengan Pak Subhan dulu, silakan Pak. Saya langsung di stage aja. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia, Bu Disa, thank you. Kalau tadi Pak JK pertarungan antara cucu sama keponakan, kalau saya ini pertarungan antara orang kantor sama Bu Disa. Tadi Bu Disa, jadwal kita mestinya tadi sebelum duhur, tapi karena Bu Disa bilang wah bisa diundur nggak, terpaksa yang orang kantor, yang orang Boswa terpaksa meeting saya undurin karena Bu Disa ini minta untuk mundur. Tapi terima kasih untuk undangannya Bu Disa dan teman-teman semua panitia atas penyelenggaraan Makassar Leadership Summit ini. Saya rasa kita dari Makassar memang sangat berterima kasih atas event-event seperti ini, karena memang di kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini kita perlu menumbuhkan atau menggairahkan lagi mengenai kepemimpinan, karena memang orang Makassar ini terkenal banyak sekali pemimpinnya. Tadi udah ada dua sosok yang sangat berperan menaikkan nama Sulawesi Selatan, Pak Tanri Abeng, Pak Yusuf Kalla. Saya rasa kita harus mudah-mudahan acara seperti ini menjadi awal dari lahirnya pemimpin-pemimpin dari Sulawesi Selatan yang akan datang. Terima kasih. Saya mungkin sedikit gambaran aja, memang saya berasal dari perusahaan keluarga, dari Boswa, yang juga berasal dari kota Makassar. Sebenarnya sampingan saya jadi pembalap. Ya, jadi memang mungkin tadi saya juga cukup kaget, udah cukup lama jarang membalap, tapi memang ya terima kasih untuk diingatkan untuk bikin kurus Bu sebenarnya ya. Karena sih badan udah naik terus nih kalau kita nggak balap. Tetapi sekarang memang saya sudah diminta oleh family, keluarga untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di Boswa. Bisa next. Sedikit saya memberikan gambaran tentang Boswa. Boswa merupakan perusahaan keluarga yang lahir dan besar di kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umumnya, yang didirikan oleh Pak Aksa Mahmud di tahun 1973. Jadi sebenarnya tahun 2023 ini umur dari Boswa sebenarnya sudah 50 tahun. Terima kasih. Tetapi baru di usia ke-50 tahun inilah kami berhasil melakukan transformasi yang mungkin bisa dibilang merupakan transformasi yang kedua. Karena di tahun 2004, di mana ketika masa itu Pak Aksa memutuskan untuk meneruskan tongkat estafet ke Pak Erwin Aksa, kakak saya yang pertama. Disitulah kami melakukan transformasi yang cukup besar dari sebuah perusahaan keluarga yang sangat erat dan sangat kekeluargaan dan sangat kedaerahan bertumbuh menjadi perusahaan yang lebih profesional. Tentu saja ini merupakan fase pertama di mana kami bertumbuh berkembang sampai seperti sekarang. Boswa memang sampai saat ini kita sudah memiliki beberapa lini bisnis, kami ada otomotif, energi, properti, dan juga education. Mungkin tidak terlalu jauh beda dengan Kalla Group. Memang karena Pak Aksa juga awalnya ini merupakan seorang karyawan dari Kalla Group.
Jadi bisa dibilang Kala Group memang merupakan adalah salah satu pionir dari bertumbuh berkembangnya perusahaan-perusahaan di Sulawesi Selatan. Di tahun yang ke-50 ini, Bapak dan Ibu semua, kami melakukan transformasi baik yang paling utama adalah dari segi branding. Kami dari segi branding merubah logo yang dulunya dibuat atau digambar bahkan katanya oleh Pak Aksa Mahmud, kami membuat logo yang lebih mudah. Salah satu merupakan gambaran utama adalah kami membuat logo seperti matahari terbit dari timur Indonesia. Karena BOSOA merupakan perusahaan yang lahir dan berkembang dari timur Indonesia dengan harapan nantinya akan membantu dan memberikan kontribusi nyata ke seluruh Indonesia. Dan juga menggunakan 3 filosofi kerja yang diberikan oleh Pak Aksa, yaitu bekerja keras, belajar terus-menerus, dan berdoa. Dan juga kami sebagai perusahaan yang lahir dari keluarga Bugis menggunakan aspek huruf lontara untuk dalam penggunaan logo tersebut untuk lebih menunjukkan aspek kebugisan kami. Dan tentu saja adalah kolaborasi di mana sifat atau rasa kekeluargaan masih tidak bisa kita hapuskan karena memang perusahaan ini dapat berhasil dan bertumbuh berkembang karena adanya rasa kekeluargaan yang cukup besar yang terbina sejak awal berdirinya BOSOA. BOSOA memang merupakan adalah mungkin banyak yang belum mengetahui teman-teman, BOSOA merupakan abreviasi dari 3 kerajaan di Sulawesi Selatan, Bone, Sopeng, dan Wajo, BOSOWA. Jadi itu adalah merupakan singkatan ya abreviasi dari 3 kerajaan tersebut yang masing-masing memiliki keunggulan yang lebih dan merupakan keunggulan unik dari satu dan lainnya. Ini merupakan highlight dari BOSOA, ini merupakan sebuah transformasi yang kedua yang kami lakukan di BOSOA selama usia 50 tahun yang kami jalankan saat ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Solihin, kami di BOSOA ini melihat memang kalau di Kala ini merupakan transformasi yang merupakan generasi yang ketiga. Bahkan saya melihat sudah ada generasi keempat dari Kala Group yang sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Kalau kami di BOSOA, kami masih berada di generasi yang kedua, karena didirikan oleh Pak Aksa, ya saya, dilanjutkan oleh kakak-kakak saya, Sadikin dan Erwin, baru di handover ke saya. Cuman bedanya mungkin, kalau Pak Solihin tadi dia bilang adalah Gen X, mungkin saya sudah masuk milenial, gitu loh. Cuman itu ada fase yang berbeda yang mungkin menurut saya transformasi ini dalam waktu dekat kita sudah harus beranjak lagi mengacu karena sebentar lagi Gen Z akan menjadi pemimpin-pemimpin yang masa akan datang di perusahaan-perusahaan profesional juga ke depannya. Next, mungkin saya menampilkan sedikit highlight, tadi mungkin sudah ditampilkan oleh Pak Tanri Abeng mengenai krisis yang terjadi di Indonesia. Kita di BOSOA pun kan kita dapat melihat bahwa krisis-krisis yang terjadi bahwa di tahun 97-98 apa yang terjadi dijelaskan oleh Pak Tanri Abeng tadi, dan yang kedua di 2007 di mana ada financial crisis, dan juga di 2019 adanya pandemi COVID-19. Di sini kami melihat ini merupakan dorongan yang dapat atau dorongan yang atau peringatan yang sangat-sangat berat untuk kita semua, bahwa at any time semua krisis itu tersebut tidak akan kita bisa prediksi secara menyeluruh. Sampai sekarang kita tidak akan bisa memprediksi pandemi 19, kalau kita bicara di tahun 2018, tidak ada yang bisa memprediksi COVID-19 akan memiliki impact yang sama seperti itu. Tapi tentu saja ini merupakan dorongan yang paling cepat untuk membuat kita bertransformasi dan berubah untuk beranjak atau lebih maju ke depannya. Dalam sesi ini saya ingin memang melihat bahwa the crisis itself memang adalah sebuah pecutan, ya, pecutan untuk kita semua, bahwa kita harus siap berubah dan beradaptasi terhadap perkembangan atau challenge atau tantangan apa saja yang akan timbul, yang akan diberikan dalam dunia pekerjaan dan dunia profesionalisme kita juga. Memang dibandingkan pengalaman-pengalaman Pak JK
Ya, Pak Tanri Abeng, saya mungkin sama Mas Yuri juga pengalaman saya apalagi mungkin masih tidak sebanding oleh beliau. Tetapi ini memang kita yang di dalam generasi yang sekarang saya rasa yang dapat kita banggakan adalah keterbukaan informasi yang dimiliki seperti saat ini. Kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan apa yang dibuat di masa lalu untuk kita memperbaiki performa dan bagaimana caranya beranjak dan lebih baik ke depannya. Karena kita bisa melihat banyak sekali orang yang menganggap enteng financial crisis 97, bisa dilihat oleh Pak Tanri tadi disebutkan, sebenarnya sudah mulai dari Thailand, sudah dimulai dari negara-negara lain, bahkan sebenarnya juga sama seperti tahun 2007, sebenarnya dari Amerika udah kelihatan banget gitu loh. Bahkan kalau kayak sekarang mungkin banyak sekali ancaman-ancaman krisis yang disebutkan tahun lalu oleh Menteri Keuangan pun kita sebenarnya sudah lebih waspada dan harapannya ini adalah mungkin mempengaruhi juga decision making yang akan kita ambil ke depannya. Jadi memang yang ingin saya gambarkan adalah memang keterbukaan informasi dan easiness ya untuk reach semua informasi itu memang jauh lebih baik dibandingkan masa yang lalu. So next. Saya ingin beranjak mengenai cerita future of leaderships. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang perbedaan yang signifikan dibandingkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Kala dan oleh di Bosowa memang saat ini levelnya Pak Solihin masih Gen X. Tapi kalau di level saya sudah mencapai milenial. Jadi memang ada perbedaan generasi ya, ada perbedaan generasi di situ. Tetapi memang saya rasa leadership is all about training mungkin, tetapi juga based on experience. Karena salah satu kunci menurut saya dalam family business, banyak sekali seperti yang disampaikan Pak JK. Dulu pengusaha-pengusaha Sulawesi Selatan itu sangat terkenal. Banyak sekali yang perusahaan-perusahaan bank-bank lahir dari Sulawesi Selatan, tetapi tidak berhasil diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Saya rasa inilah mungkin yang menjadi poin di mana Pak Aksa memaksa kami anak-anaknya untuk mengambil alih kepemimpinan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena ketika kami mengambil kepemimpinan itu memberikan ruang kepada kami yang masih muda-muda untuk melakukan kesalahan. Karena ketika kalau misalkan banyak sekali perusahaan yang mungkin family owned company juga yang dikelola oleh orang tua atau first generationnya, semua keputusan masih berujung kepada founder atau generasi pertama, tetapi sehingga ketika ini beralih kepada generasi kedua, banyak sekali generasi kedua tersebut jauh lebih hati-hati atau karena apa? Selama ini keputusannya semua diujungkan oleh generasi pertama. Dan saya rasa ini ya keputusan yang diambil oleh Pak JK dan Pak Aksa ketika itu untuk lebih cepat mentransformasikan kepemimpinan di family owned company ke level atau generasi berikutnya. Karena apa? Ini memberikan kami ruang untuk melakukan kesalahan atau agar tapi kita masih bisa memperbaiki. Dalam future of leadership yang memang saya rasa dapat membantu saya dan saya merasa beberapa leaders juga yang ada di lingkungan kita, itu yang saya melihat di poin yang pertama, di mana adalah mengcombine traditional skills and new. Saya banyak bilang kemarin ada pembicara yang mengatakan bahwa kita harus juga mencontoh ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Perusahaan di Jepang ini banyak sekali leadersnya masih bisa dibilang baby boomers. Perusahaan-perusahaan yang tahunan, ratusan tahun umurnya, itu masih dipimpin oleh orang-orang yang umurnya bisa sampai 60-an, 70-an tahun. Tetapi mereka memiliki workforce yang sudah muda-muda. Dibilang apa? Ini adalah menggabungkan wisdom atau dari orang-orang generasi baby boomers tersebut dan adaptivity daripada yang masih muda. Jadi memang harus kita bilang banyak juga kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh para startup gitu ya. Semuanya generasi pertama atau generasi milenial, Gen Z melakukan perubahan, tetapi mereka melakukan ini semuanya terlalu cepat. Dan inilah yang memang kadang
dibutuhkan wisdom daripada para baby boomers atau orang-orang tua atau orang-orang yang lebih berpengalaman dalam menjalankan bisnis. Karena mau tidak mau pengalaman memang masih adalah guru yang paling berharga untuk kita dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya. Jadi memang menurut saya dalam leadership kita memang harus masih menggabungkan komunikasi atau traditional skills kita apa yang dimiliki dari pengalaman dari yang dulu dengan kemudahan dalam menjalankan leadership atau usaha di usia yang sekarang. Yang berikutnya adalah adaptive in communication and strategy. Seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasi sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kita memang harus beradaptasi terus dan menerus mengenai kecanggihan cara untuk kita berkomunikasi. Saya masih mengingat mungkin kalau orang-orang millennials yang ada di sini masih menemukan fase di mana kita masih harus menelpon dari telepon rumah, belum punya mobile phone, belum punya handphone semua. Tetapi kan memang dalam komunikasi ini membuat dulu komunikasi atau meeting seperti yang disampaikan Pak Tanri Abeng yang dulunya itu merupakan sebuah momen sakral, sekarang kita berkomunikasi menjadi sangat normal dengan atasan, sehingga komunikasi yang apapun yang masalah-masalah yang sekecil apapun itu semua harus terkomunikasi dari atas sampai bawah. Ini memang merupakan juga dalam mendistribusikan visi dan misinya, karena seperti yang disampaikan kita saat ini dengan kemudahan semua apapun itu kita sudah harus memiliki satu visi dalam menjalankan perusahaan kita. Dan yang berikutnya adalah emotional intelligence dan empathy. Memang salah satu kelemahan yang dimiliki juga oleh berkembangnya zaman dengan kita menggunakan semua meeting online, Zoom, kita bahkan banyak orang yang sudah tidak memiliki hubungan emosional satu sama lain. Saat ini banyak komunikasi kita hanya pure, halo selamat pagi, mulai meeting, setelah selesai semuanya leave Zoom. Dan ini memang yang merupakan saya rasa masih dipentingkan karena hubungan interaksi langsung antara satu manusia dengan manusia yang lain masih terus dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya rasa ini juga memang banyak sekali poin yang kita dapat pelajari atau masih harus kita pelajari dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karena dengan makin berkembangnya teknologi seperti yang kita miliki sekarang, makin banyak sesudah dalam perkembangan komunikasi, dalam menjalankan hubungan itu hanya pure dari start sampai akhir tanpa ada hubungan yang bisa dibilang lebih manusiawi atau kita lebih berhubungan lebih emosional, sehingga kita tidak bisa memahami secara keseluruhan mengenai apa sebenarnya yang coba dikomunikasikan dalam sebuah pertemuan-pertemuan tersebut. Dan yang berikutnya memang adalah agility in making adjustments and recovery seperti yang saya sampaikan tadi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah krisis. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sehingga kita bisa dapat beradaptasi lebih cepat. Dalam COVID-19 bisa dibilang BOSOA yang perusahaan yang memiliki lini bisnis cukup besar tidak luput dari goncangan yang sangat besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa kami harus mengambil keputusan yang tidak populis, tetapi ada juga perusahaan yang ternyata memiliki dampak positif daripada sebuah musibah. Sehingga ini juga memang kami harus melakukan adaptasi yang jauh lebih cepat lagi. Izin mengingatkan 1 menit Ya, lagi. saya sudah lihat nih, waktunya sudah selesai. Mungkin saya langsung ke poin yang terakhir mengenai teknologi literacy. Seperti yang saya sampaikan berulang kali. Dalam kepemimpinan kita ke depannya pasti mau tidak mau kita dengan perkembangan teknologi apa yang ada, semua all kind of leaderships, semuanya pasti akan berubah. Karena
teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada sekarang, yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan sekarang mungkin tidak seperti teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang seperti mungkin 10-20 tahun yang lalu. Bahkan kita tidak akan bisa menutup, kita melihat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin teknologi yang baru akan dapat mengambil alih banyak posisi-posisi di perusahaan. Seperti yang saya melihat banyak sekali ancaman-ancaman yang paling utama adalah AI. Artificial intelligence pasti akan menggerus jumlah pekerja yang ada di semua perusahaan yang akan datang. Semua analytical decision bisa jadi akan diambil alih oleh AI ke depannya. Dan perkembangan yang dimiliki oleh AI sekarang, kita juga masih belum mengetahui sampai ujungnya kemana. Ada yang bahkan bilang akan sangat menyeramkan hasil atau apapun perkembangan daripada AI. Tapi kita mau tidak mau harus mengembrace bahwa perkembangan teknologi tidak akan berhenti. Kita tidak akan melakukan stop atau tidak akan melakukan ignorance terhadap pertumbuhan atau development daripada teknologi ini. Nantinya pasti saya sangat yakin memang saya rasa dalam acara-acara seperti ini dapat menumbuhkan leaders-leaders yang baru, cara-cara yang baru dalam melakukan kegiatan atau operasi bisnis ke depannya, karena kita tidak akan bisa memprediksi atau perkembangan daripada teknologi ke depannya. Dan memang ini merupakan poin yang sangat penting menurut saya. Ini merupakan summarize daripada seluruh cara bekerja ke depannya adalah dengan bagaimana mengautomisasi atau mengefisiensikan operation daripada sebuah pekerjaan. Mungkin dari saya sebenarnya sih tidak terlalu banyak, saya cuman memang ingin mengiyakan ya. Tadi Pak JK sudah mengajak para bapak-bapak, ibu semua, adik-adik yang hadir pada hari ini untuk menjadi leaders yang lebih baik lagi ke depannya. Sama seperti kami di keluarga, mau tidak mau banyak sekali hubungannya sama politik. Pak Aksa meneruskan tongkat estafet kepada Pak Erwin ketika beliau masuk politik. Pak Erwin meneruskan tongkat estafet kepada Pak Sadikin ketika beliau masuk politik. Dan banyak yang bertanya, kenapa saya nggak ikut politik? Saya bilang, kalau saya ikut politik siapa dong yang kerja? Sekarang ini makanya seperti yang kita lihat banyak sekali calon-calon legislatif. Semua orang cita-citanya either jadi PNS atau jadi politisi gitu kan. Tetapi kan yang kita perlukan kan juga adalah seorang pengusaha. Dan saya rasa sangat-sangat bangga, terima kasih untuk teman-teman yang meng-arrange pada event pada hari ini untuk dapat membuat acara seperti ini dengan harapan mudah-mudahan ke depannya orang-orang dari Makassar akan menjadi leaders-leaders yang lebih terkenal lagi, bahkan kalau bisa leaders lebih terkenal dari Pak JK dan Pak Tanri Abeng. Mudah-mudahan siapa tahu next presiden itu dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Yuri untuk waktu 15 menit, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Subhan. Ya, nunggu slide-nya. Ini jam sulit nih ya Bapak Ibu katanya. Ini kalau nggak udah kenyang mau tidur nih pasti. Siapa yang makan palu basah lebih dari satu tadi Bapak Ibu? Saya mau dibagi dong, serigala-serigalanya katanya. Oke, mungkin saya mulai, Bapak Ibu, saya mulai topik kita kali ini adalah Future of Leadership. Kebetulan saya ambil gambarnya itu astronot, kita ambil
temanya Future of Leadership, saya berikan judul Leaders of a New Planet. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini astronot, kita semua adalah leaders dari planet yang baru katanya. Nah, seperti apa dan kenapa kita mengambil ini seperti astronot, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, sebelumnya mungkin katanya tak kenal maka tak sayang, mudah-mudahan semakin kenal semakin sayang. Kalau Bosowa, Kala, Vale mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kami ingin memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu yang belum familiar. Daya 5 sendiri itu adalah sebuah holding dari grup company, dari management advisory firm yang fokus ke people dan organisasi. Mungkin Bapak Ibu kenal, ada beberapa yang kenal kami itu DDI. Jadi tahun 98, 25 tahun yang lalu, kami memulai dengan representasi dari Development Dimension International atau DDI, DDI. Banyak yang bilang Dewan Dakwah Islamiyah nih Pak Suban, jadinya. Karena jenggol saya udah saya cukur nih Pak, jadinya. Tapi nggak apa-apa kami diasosiasikan Dewan Dakwah Islamiyah, itu berkah buat kami. Jadi Daya Dimensi Indonesia atau Development Dimension International di 25 tahun yang lalu kami berdiri. Sebetulnya presence kami di Indonesia sendiri dari tahun 89 membantu waktu itu Telkom Indonesia membentuk assessment center. Waktu itu Telkom memang sedang membuat top 300. Kita belum ada di Indonesia pada saat itu Bapak Ibu. Jadi kita membantu Telkom dari Singapore office sama Filipina office. Sesudah dari tahun 95 kita waktu itu masih di Dia Indonesia, 98 kita menjadi licensee. Jadi PT Daya Dimensi Indonesia berdiri. Next slide. Setelah 25 tahun, alhamdulillah puji Tuhan kami dipercaya Bapak Ibu menjadi mitra dari organisasi Indonesia. Kita sudah melakukan assessment lebih dari 60.000 orang, jadi norma Indonesia sudah kita dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu, kita selalu bilang assessment center itu medical check up. Kalau Bapak Ibu mau medical check up, seberapa Bapak Ibu fit menjadi, bukan atlet badminton ya Ibu ini, Pak Suban, seberapa fit menjadi CEO, manager, management trainee, silahkan datang ke DDI atau Daya 5, atau mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan Kala Group, sehingga Kala Group mempunyai assessment center sendiri di Indonesia Timur. Mudah-mudahan akan serap dengan Ibu Disa nanti ya, tinggal daftar ke Ibu Disa ya Ibu, nantinya. Jadi setelah 60.000 assessment center, kami setelah melakukan training ke setiap tahunnya sekitar 8.000 sampai 12.000 leaders, eksekutif dan profesional, melakukan rekrutmen 5.000 lebih mungkin sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan kami bisa melakukan sharing ke Bapak Ibu sekalian apa yang kami pelajari selama 25 tahun ini. Next-nya. Nah, dari 25 tahun itu Daya 5 tadi menjadi holding Bapak Ibu. Sekedar perkenalan lagi, sharing. Yang terbaru, jadi kita sudah punya 6 entitas. Mudah-mudahan sekali lagi nih Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin kenal semakin sayang. Jadi di bawahnya sudah ada Daya 5 Rekrutmen, selain Daya Dimensi Indonesia sendiri, dan yang terakhir adalah kami merepresent yang namanya Great Place to Work. Jadi betul-betul fokus ke organizational culture. Next-nya. Dan representasinya bukan hanya di DIY, tapi ada beberapa yang mudah-mudahan bisa membantu Indonesia dalam hal leadership dan organizational structure, culture, dan bagaimana lebih efektif lagi sebagai organisasi. Ya. Nah, slide ini memang tujuannya Bapak Ibu ada mengingatkan. Kita tahu dari tadi Pak Yusuf Kala, Pak Tanri Abeng, Pak Solihin, Ibu Febi, Pak Subhan sudah mengingatkan bahwa kita diingatkan berkali-kali bahwa kita berubah. Kita in a midst of a change. Kita dalam perubahan. Cuma apakah kita selalu ingat Bapak Ibu? Karena kita punya juga yang namanya immunity to change. Imunitas perubahan. Kadang-kadang saya kalau weekend, saya lupa kalau kita dalam perubahan Bapak Ibu. Jadi slide ini memang kita buat di awal untuk mengingatkan, loh slide-nya berubah. Slide-nya aja udah gak mau berubah nih Bapak Ibu. Jadi bahwa kita dalam masa perubahan yang bukan hanya fast, tapi faster. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ingat. Karena kita sehari-hari, bangun jam 5 pagi, ada yang bangun jam 10 mungkin, kita mandi, ada yang olahraga, ada yang langsung sarapan. Kok kayaknya dunia jalannya santai-santai saja.
Padahal di luar sana perubahan terjadi dengan cepat. Bukan hanya di sebelah tetangga Bapak Ibu, di luar sana betul-betul perubahan yang terjadi sangat-sangat cepat sehingga semua apa yang membuat Bapak Ibu sukses sekarang belum tentu membuat Bapak Ibu sukses besok. Apa yang membuat Bapak Ibu survive bahkan sekarang belum tentu membuat Bapak Ibu survive besok. Kita lihat. Diingatkan lagi dengan slide ini Bapak Ibu, kita sudah sampai di revolusi industri kelima. Bukan lagi revolusi industri keempat. Bapak Ibu ingat, revolusi industri pertama mekanisasi. Dari yang tadinya manual, kita punya mesin membuat lebih cepat 5 kali lipat. Revolusi industri kedua, elektrifikasi. Yang tadinya mekanisasi sudah bagus 5 kali lipat, punya elektrifikasi jadi 10-50 kali lipat. Revolusi industri ketiga, kita mulai masuk ke komputerisasi. Mungkin 100 kali lipat. Revolusi industri keempat, baru-baru saja 10 tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu, kita mulai ada hybrid antara Internet of Things, kita mulai cyber dan physical things itu betul-betul merge. Jadi kita punya ada virtual reality dan lain-lain. Dan sekarang kita betul-betul punya antara human dan robot interaction. Jadi kita punya yang namanya AI, generative AI, apapun itu nama-nama susah itulah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat mungkin, bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin AI itu bakal menggantikan Homo sapien. Jadi seperti manusia melihat AI, seperti simpanse melihat manusia. Jadi we are on the brink of extinction katanya. Kalau nggak hati-hati. Ini kan nakut-nakutin aja ya Bapak Ibu. Tapi hati-hati loh, bisa jadi beneran. Intinya adalah change is the most constant thing. Are we ready to change atau enggak? Dan apa dampaknya terhadap leader? Which is kita semua. Next slide.
Sudah ada semua. Nah, apakah anak-anak kita siap? Apakah kita siap? Jadi apa dampaknya ke kita semua? Itu yang harus kita pikirkan. Just a thought buat Bapak Ibu sekalian. Apa dampaknya terhadap the way we lead? Apa dampaknya terhadap kita memimpin anak-anak kita? Apa dampaknya nanti anak-anak kita memimpin teman-teman dan anak-anak mereka nanti? Nah, ini ada beberapa fakta lagi yang akan mempengaruhi, tadi sudah dibicarakan juga beberapa oleh Pak Subhan. Mungkin saya sedikit emphasis lagi, beberapa bisnis landscape yang berubah. Yang pertama Bapak Ibu, dengan teknologi, dunia akan semakin tipis ruang privat. Jadi yang namanya leader akan sulit sekali punya dunia tipu-tipu. Mungkin cuma artis sama key opinion leader, influencer yang dunia tipu-tipunya banyak. Tapi yang namanya leader akan sangat sulit kalau tidak punya authenticity. Karena ruang privat akan semakin tipis, ruang publik dengan adanya sosial media, dengan teknologi advancement akan semakin terbuka. Yang namanya dunia siang dan dunia malam itu semakin menyatu. Jadi ethical leadership sama authenticity akan jadi semakin kita lihat semakin tinggi. Begitu Bapak Ibu menjadi leader, itu akan semakin menjadi ruang publik. Ruang privat akan semakin kecil. Next. Jadi ada yang bilang, aduh saya gaptek. Nah ini udah agak sulit nih Bapak Ibu. Generasi milenial, generasi Y, Z, dan Alpha udah nggak bisa lagi bilang gaptek. Sebenarnya bukan gapteknya, tapi curiosity, continuous learning, being relevant, mau belajar. Bukan berarti, oh saya gaptek deh nanti aja. Nah itu udah, kalau bahasanya milenial, bahasanya Gen Y, Gen Z, dan generasi Alpha, yang kalau Bapak Ibu ingat nggak? Atau pernah nggak ada anak-anak Bapak Ibu yang masih balita, begitu ngelihat Roblox atau TikTok langsung bisa. Mereka kayak spons. Jadi kalau misalnya kita nggak keep up, kita nggak akan connect sama mereka. Jadi ini udah jadi lingua franca, bahkan jadi mainstream. Udah bukan lagi nice to have. Next. Nah isu tentang tadi dibahas tuntas, bahkan oleh Pak Solihin, Pak Ihin, dan Ibu Febi, bahwa ESG, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu governance itu bukan lagi cuma reporting. Itu adalah value, itu adalah culture, itu adalah habit, itu adalah common shared values, bukan lagi CSR, bukan lagi greenwashing. Jadi yang namanya leader, terutama di corporate, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu governance itu udah sehari-hari. Jadi nggak bisa lagi yang kata Milton Friedman, Bapak Ibu, the only social responsibility of a firm is to make profit. Itu tahun 70. Sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi. Begitu bicara leader, social responsibility of a leader of a firm adalah future generation, sustainability. Bahwa kita bukan hanya profit is not enough. The new narasi, the new narrative of leadership adalah sustainability. Gimana kita bisa bikin tadi profit, people, and planet. Nextnya. Nah, well-being. Katanya kalau orang Jawa bilang diwongke, Bapak Ibu. Jadi udah bikin lagi customer care tahun 90-an, sekarang bicaranya human care. Artinya apa? Employee akan serve customer better kalau mereka di care juga. Kalau human di care, mereka akan care to another human being. Jadi sekarang banyak sekali bicara tentang employee experience atau bicaranya human care. Karena kalau mereka nggak merasa diperhatikan, mereka nggak akan memperhatikan customer. Jadi well-being terutama di sini mental health. Mental health atau kalau bahasa-bahasa anak milenial sekarang adalah healing. Banyak yang oh pengen healing nih. Gitu. Jadi well-being sangat-sangat dijadikan fokus. Lalu workforce karakteristik kita hidup di era yang sangat beragam Bapak Ibu. Di mana ada generational differences, ada yang dari baby boomers, ada yang Gen X, ada yang Gen Y, ada yang sampai ke Alpha.
Nah, bagaimana leader bisa melihat perbedaan itu? Kadang-kadang kan suka gini ya, kok gitu sih milenial, nggak hormat sama yang lebih tua. Yang Zenial atau yang Alpha bilang, kok kuno banget sih ini? Yang Gen X atau yang Baby Boomer. Nah, bagaimana respect terhadap perbedaan, diversity and inclusiveness, bahasa kerennya Bapak Ibu, itu memang harus jadi mainstream. Itu yang harus dihargai. Bagaimana saling menghargai terhadap satu nilai-nilai bersama. Bahwa kita bisa berbeda, tapi kita punya satu nilai bersama. Karena yang akan pasti adalah generational differences. Dan ini akan semakin banyak. Kalau dulu kita semua lebih kayak penguin, lebih sama. Kalau sekarang kita udah kayak hutan belantara. Akan ada perbedaan. 1 menit lagi, Pak. Ya, nextnya. Nah, the new normal adalah disruption. Jadi agility, change itu udah pasti. Nah, ini semua membuat kita di next slide. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, leader harus nyaman dengan ketidakpastian. Katanya kalau kita nyari yang pasti kita kan harusnya jadi spesialis. Tapi kalau kita jadi leader, kita harus betul-betul bisa berdiri di antara ketidakpastian. Kita harus nyaman dengan yang nggak pasti dan bikin lebih pasti dari yang ketidakpasti-pasti itu. Karena kalau kita betul-betul cari yang pasti, oke, semuanya udah jelas tadi. Oh, mungkin kita betul-betul jadi high professional, bukan high leader. Nextnya. Kita cek juga, coba kita lihat riset apakah semua fakta yang kita kumpulkan sesuai dengan global research. Ini kita ambil dari McKinsey. Kita bicara tentang resiliensi. Ternyata resiliensi dari McKinsey juga sama 1,5 kali lebih perform organisasi yang resilient. Orang yang talentnya performing itu 8 kali organisasinya lebih perform kalau misalnya talentnya performing well. Terus di sini juga bicara tentang hybrid. Orang yang hybrid working culture lebih memilih kerjanya hybrid, 4 dari 5 workforce lebih memilih hybrid daripada yang hanya work from home saja atau work from office. Dan lain-lain. Jadi intinya mereka memang mendukung fakta-fakta tadi. Nah, kita lihat di tahun 2021 pada saat masa pandemi, jadi skill apa yang dibutuhkan leader? Ini dari DDI, Global Leadership Forecast di tahun 2021, fokus ke yang oranye, Bapak Ibu, skill apa yang dibutuhkan oleh leader? Yaitu adalah digital acumen, karena tadi banyak sekali AI, machine learning, dan lain-lain. Strategic thinking. Kapan Bapak Ibu berpikir lebih dari 1 tahun? Kapan Bapak Ibu berpikir lebih dari 3 bulan? Atau kapan Bapak Ibu lebih berpikir dari 1 bulan? Itu yang namanya strategic thinking, kita bisa lebih berpikir dari 1 tahun, at least. Influencing, paling penting karena kita hyper collaboration, bukan by power, tapi by influence. Jadi yang kanan atas itu Bapak Ibu, itu yang sangat dipentingkan. Ada 5 skill tadi. Kita cek lagi di 2023, ternyata masih konsisten. Semuanya masih sama, kecuali 1. Ini yang diajarin Pak JK tadi. Digital acumen dianggap sudah mungkin sama di 2023, kita cek lagi dengan Global Leadership Forecast tadi. Ternyata digital acumen diganti di 5 teratas dengan decision making prioritization. Jadi yang diajarkan Pak JK tadi pagi, Bapak Ibu, yang dibutuhkan ke depan, yang dibutuhkan di leader adalah prioritas dari pengambilan keputusan. Nah, saya ambil lagi dari studi Oxford, baru aja di tahun 2021-2022 kemarin, ternyata dia melihat bahwa leadership sekarang, apa yang relevan dari leadership sekarang, dia bilang bahasa mereka yang susah begini, dari ego ke eko. Bahasa gampangnya Bapak Ibu, bahwa memimpin nggak harus dari depan. Memimpin bisa dari belakang, bisa dari samping, bisa dari tengah. Karena zaman sekarang nggak harus memimpin dari depan. Karena kita sebutnya leadership itu bukan posisi, tapi behavior, perilaku. Yang penting bagaimana move the team forward. Jadi nggak harus dia memimpin dari depan yang harus kelihatan. Dia bisa memimpin dari belakang, buat teman-temannya maju. Dia bisa memimpin dari tengah,
atau dari samping, tergantung dari style leadership-nya seperti apa. Tapi bagaimana dia meng-create ekosistem kepemimpinan, bukan lagi ego dia sebagai pemimpin. Nah ini sebetulnya sudah di-coin oleh Ki Hajar Dewantara. Di kita dari tahun 1900, jadi kita lebih pintar nih dari Oxford. 1900 udah ngomong begitu, Oxford baru sekarang nih Bapak Ibu. Tapi mereka coin the term from ego to eco. Nah nextnya Leaders of a New Planet, dari apa yang kita bisa sumbangsihkan, apa yang kita harus lakukan, kalau kita boleh propose Bapak Ibu, nextnya, kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari kita sendiri, kalau Bapak Ibu lihat yang paling awal, yang paling tengah adalah kita harus clarify your purpose and your values. Apa tujuan dan nilai yang Bapak Ibu ingin stand for? Itu kita sebut leadership grit atau leadership energy. What is your purpose? What is your values? Dan who are you as a leader? Apakah Bapak Ibu leader yang involving atau Bapak Ibu leaders yang lebih direktif? Nggak ada benar salah, itu style. Selama Bapak Ibu aware terhadap style Bapak Ibu, itu yang kita sebut conscious leadership. Lalu baru kita ngomong action. Nah action ini baru kompetensi. Banyak orang langsung jump ke kompetensi, ke capability. Tanpa tahu who are you as a leader dan apa purpose dan values Bapak Ibu. Jadi orang langsung mulai dengan action, tanpa tahu search ke dalam dirinya sendiri, purpose dan value saya apa ya sebagai leader. Nah dari situ baru action, baru kita mulai ke performance organization. Itu yang kita sebut effective leader. Dan terakhir hasilnya harus sustainability. Sustainability artinya bukan hanya ke ekonomi, tapi juga ke nature, ke sosial, dan juga ke well-being. Mungkin nextnya lebih clear. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kita mulai dari diri sendiri. Kita sebut leadership energy. Karena begitu Bapak Ibu punya clear terhadap your purpose and values, Bapak Ibu akan mengeluarkan energi. Jadi bukan hanya human energy tapi leadership energy. Karena clear sekali dengan purpose dan values Bapak Ibu. Orang kerasa energinya. Karena orang akan merasakan your purpose dan your values yang clear. Itu yang kita sebut conscious leaders. Yang kedua baru effective leaders, your action and your performance. Dan yang ketiga sustainability. Nah sustainability contohnya di next slide adalah kita sebutnya news Bapak Ibu. NEWS. NEWS ini bukan north, east, west, dan south, tapi nature. Jadi result Bapak Ibu sebagai leader itu harusnya bukan hanya ke ekonomi aja. Karena kita biasanya ke ekonomi aja, finance saja. Tapi harusnya ke sustainability, the new leaders harusnya ke nature atau environment, ekonomi E-nya, W-nya well-being, dan S-nya society. Nah mudah-mudahan kalau kita punya 4 tadi dampaknya kita lebih sustainable. Jadi itu kira-kira paparan saya Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk let's be the leaders of a new planet sekarang. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita Bapak Ibu, dan kita langsung aja ya Pak Subhan dan Pak Yuri. Langsung aja kita ajak teman-teman nih untuk interaksi dengan kedua pemateri kita. Yang pertama kita, siapa yang belum pernah? Kita ambil dulu yang belum pernah siapa? Kita ambil yang sini dulu ya. Satu orang mbaknya yang jilbab abu-abu ya, silver. Oke, satu orang. Kemudian yang tengah satu mbak yang jilbab warna hijau. Kemudian satu yang sebelah sudut kanan panggung. Oke, silakan Bapak. Kita yang pertama dulu ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Narti dari Brocil, Bu. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Subhan. Pak, dari tadi penjelasan terkait lintas generasi ini terkait leadership, yang ingin saya tanyakan bagaimana Bapak menghadapi 2 generasi di atas Bapak, terus 1 generasi di bawah Bapak Jensi dalam mengambil keputusan yang mungkin ada sifatnya tidak familiar, tidak disenangi keputusannya. Jadi harus memenangkan yang mana nih Pak, generasi atas atau yang di bawah.
bagaimana Bapak bersikap untuk mengambil keputusan itu. Terus terkait, sebentar Pak. Satu aja mungkin dulu Mbak, masih dipikirin ya? Oke, Pak, dengan kondisi sekarang tipe pemimpin apa yang cocok untuk kita menjalankan bisnis, apalagi Bapak di family business, dengan dua generasi tadi di atas dan generasi Gen Z, Pak, tipikalnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf tadi dengan Mbak siapa Pak? Siapa? Narti Bu Yen. Oh Bu Narti, ya Allah maaf. Ini silau nggak kena jadinya. Bu Narti ya, Bu Narti dari Brocil ya. Oke, kita langsung aja jawab dulu ya Pak Subhan ya, supaya nanti bisa clear. Yang pertama Pak, bagaimana nih Pak menghadapi dua generasi yang di atas, kemudian satu generasi Gen Z di bawah, dan tipe kepemimpinan seperti apa nih Pak yang cocok nih untuk menghadapi dua generasi ini? Silakan. Terima kasih, thank you Bu Narti ya. Thank you, pertanyaannya bagus banget. Emang apalagi kalau pertanyaan seperti ini memang akan jauh lebih sulit ditanyakan kalau untuk sebuah perusahaan keluarga. Kenapa? Karena kan kalau seperti yang disampaikan oleh tadi Bu Febri, beliau adalah seorang profesional yang bertanggung jawab kepada shareholder. Shareholder itu berhentinya di ruang meeting. Kalau sebuah perusahaan keluarga, kami bertengkar atau kami berdebat itu sampai ke rumah. Itu nggak akan berhenti gitu loh. Jadi ini memang merupakan menurut saya it's always a challenge kalau kita memang berada di perusahaan keluarga. Bukan hanya sebagai seorang anggota family-nya, tetapi adalah untuk sebagai orang-orang profesional. Di sini masih banyak orang-orang boswa yang hadir. Itu memang merupakan sebuah challenge yang sangat-sangat berat. Karena apa? Menurut saya memang selalu seperti itu. It's a never ending argument kalau memang ada ketidakkesepakatan. Tetapi apakah tidak mungkin bahwa tidak akan ada ketidaksepakatan itu? Nggak mungkin juga. Dimanapun itu, mau itu perusahaan keluarga, mau itu perusahaan terbuka, perusahaan tertutup, semua pasti akan ada argumentasi. Karena kita memiliki voice, kita harus membicarakan sebuah opini kita. Kalau dibilang tadi mengenai bagaimana cara menghadapi dua generasi tersebut, itu memang memerlukan waktu yang cukup banyak dalam berkomunikasi. Persuasion. Banyak waktu yang saya habiskan hanya untuk mengkomunikasikan strategi yang akan kita ambil dalam sebuah perusahaan itu atau mencoba meminta approval ya. Tetapi lebih kepada seorang pendiri. Bedanya memang kalau entrepreneur yang melahirkan atau generasi pertama yang mendirikan sebuah perusahaan itu pasti memiliki opini yang sangat-sangat kuat. Pasti merupakan challenge yang paling sangat berat memang yang pasti akan kita hadapi, dan itu memang saya hadapi, dan alhamdulillah saya dapat belajar dari beberapa orang yang paham mengenai lika-liku daripada isu yang ada di family business dan bagaimana caranya menghadapi generasi-generasi yang berbeda. Baik itu merupakan generasi pertama yang mendirikan perusahaan seorang entrepreneur, atau maupun generasi yang di bawah yang memiliki opini yang lebih berbeda. Jadi memang kuncinya memang harus lebih banyak bernegosiasi, bagaimana caranya meyakinkan dan bagaimana mengassure bahwa keputusan itu dapat didukung oleh semua anggota daripada family owned company tersebut. Karena ini memang merupakan sebuah tantangan ya yang sangat-sangat berat. Karena mau tidak mau, bagaimanapun juga saya cuma diminta untuk mempersiapkan tongkat estafet kepada generasi yang berikutnya. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan, cuman apakah kita mau memilih yang atas atau yang bawah, saya rasa kita harus memilih kondisi yang ada sekarang. Kita harus mengambil titik temu di antara atas dan bawah, tetapi kita harus mengambil keputusan yang kita rasa paling benar sekarang, karena hanya itulah yang kita bisa tentukan. Tapi memang kita sudah harus mempersiapkan bagaimana caranya meneruskan tongkat estafet tersebut ke generasi-generasi yang berikutnya. Saya rasa itu, jadi memang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita lebih banyak mengkomunikasikan bagaimana caranya meyakinkan, tapi alhamdulillah memang kita harus meyakinkan bagaimana
perkembangan teknologi yang ada sekarang itu dapat kita embrace, kita juga dapat menunjukkan kepada generasi-generasi yang atas perubahan-perubahan apa yang terjadi saat ini. Dan berikutnya mungkin pertanyaan berikutnya mengenai tipe pemimpin seperti apa yang dapat dibutuhkan ya atau diinginkan. Saya rasa tadi Pak Yuri udah menampilkan. Kita memang harus melihat pemimpin yang dapat berubah setiap saat. Karena ujung-ujungnya perubahan yang akan kita hadapin di masa-masa yang akan datang, baik itu 1, 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang, kita mungkin tidak dapat melihat kondisi kinerja atau kondisi lingkungan pekerjaan sama seperti yang ada sekarang. Jadi memang kita tidak bisa, kita harus melihat adaptability daripada orang-orang dan bagaimana caranya mereka dapat beradaptasi terhadap sebuah lingkungan, baik itu yang nyaman atau yang tidak nyaman. Karena banyak juga orang yang merasa sudah berada di posisi nyaman, mereka tidak siap nantinya atau tidak mau untuk berubah. Itu yang akan menjadi masalah lebih besar lagi dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Kata kuncinya ada di persuasive communication dan juga adaptability leader. Gitu ya Pak Subhan ya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bu Narti ya. Oke, kita ke penanya berikutnya, Mbak yang jawab warna hijau, silakan. Baik, terima kasih. Saya Yunita dari Kala. Saya ingin bertanya ke Pak Subhan dan Pak Yuri. Yang pertama, apakah berubah dengan cepat itu menjadi hal yang selalu baik bagi organisasi atau sebenarnya kita perlu untuk menjaga pace perubahan itu? Terus yang kedua, apa hal yang menjadi paling fundamental yang harus kita siapkan saat ini untuk menyiapkan yang namanya future of leadership? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama Pak, berubah cepat versus jaga pace. Kemudian yang kedua adalah hal fundamental yang perlu disiapkan. Boleh kita beri kesempatan Pak Yuri dulu, baru kemudian Pak Solihin ya. Pak Subhan. Saya mirip soalnya Pak. Mirip. Silakan. Izin ya Pak Subhan. Dengan Ibu siapa tadi Ibu? Bu Yunita. Bu Yunita, ya. Ya. Thank you Bu Yunita, pertanyaannya valid sekali. Yang pertama mungkin yang ini tricky nih pertanyaannya Bapak Ibu. Seberapa cepat kita harus berubah, apakah perubahan cepat itu selalu bagus? Mungkin kredonya Ibu Yunita, kalau saya selalu diskusi dengan teman-teman di industri, itu adalah the rate of change jangan sampai exceeding the rate of progress Ibu Yunita. Jadi jangan sampai kita berubah karena pengen berubah saja. Jadi harus ada rate of progress-nya dulu. Karena kalau kita berubah, belum progress kita sudah berubah lagi, kita akan capek dengan perubahan. Karena sampai di mana, kapan mulai dan kapan berakhir. Jadi mungkin kalau boleh, if it makes sense ya Bu Yunita, adalah the rate of change jangan sampai melebihi the rate of progress. Jadi harus ada progressnya dulu, baru kita lihat kalau emang ini perubahan ini berhasil atau mempunyai kemajuan, teruskan. Jangan kita berubah dulu. Karena ini berarti ada kemajuan nih, ada sesuatu yang bekerja, ada sesuatu yang efektif. Jangan dirubah lagi. At least jangan sampai sangat perubahannya mendasar. Cuma kalau kita udah berubah dan tidak ada kemajuan, mungkin Bapak Ibu lihat ini nggak efektif. Rubah lagi juga nggak apa-apa. Cuma hati-hati, dalam satu perubahan Bapak Ibu ada dampak negatifnya. Dan biasanya perubahan itu dampak negatifnya itu emosi. Jadi dalam perubahan itu Bapak Ibu karena manusia yang dirubah akan ada efek emosinya. Dan manusia nggak suka perubahan. Yang saya tadi sebut imunitas perubahan. Dan dampak emosi ini yang kita sebut yang bisa akhirnya mempengaruhi psikologis daripada workforce atau leadernya sendiri. Dan dampak emosi ini bisa menjadi politicking, bisa menjadi budaya, dan ini yang bahaya. Jadi tugas sebagai leader tadi Bu Yunita adalah bagaimana kita bisa memaintain balancing. Jadi it's an art. Bagaimana kita bisa membuat perubahan yang jangan sampai itu malah
dampak negatif perubahannya kita harus bisa mengerem sama ngegas. Nah itu tadi, batasnya itu kalau kita ada progres, jangan ngegas berubah terus. Diulur dikit, karena udah ada progres nih, ada yang works. Tapi kalau nggak berubah, kalau berubah tapi nggak ada progres, nah itu mungkin Ibu harus lihat ada yang nggak efektif nih. Kita harus coba cara lain lagi. Kira-kira itu kalau dari saya yang pertama. Kalau yang kedua tadi, mohon maaf apa tadi Ibu yang kedua ya? Hal fundamental Pak yang perlu disiapkan. Nah kalau saya ini agak berbeda-beda situasinya, cuma hal fundamental itu kalau saya melihatnya values. Jadi values yang harus dipertahankan untuk kita tetap keep. Nah kalau kita mau berubah, kalau apa yang membuat harus kita rubah itu yang kita pertahankan tadi values. Apa yang membuat kita berubah adalah ya balik lagi tujuan dan goals yang Ibu Yunita lihat tidak efektif. Nah itu yang membuat kita harus berubah. Cuma yang dari perubahan ini yang Ibu Yunita harus pertahankan adalah values tadi. Yang jangan sampai itu berubah walaupun tadi cara-cara kita yang melakukan itu berubah. Itu kalau dari saya Pak Suban silakan. Baik silakan Pak Suban. Thank you, makasih pertanyaannya Bu Yunita ya. Jadi memang kita dari tadi ngomongin perubahan kan. Dari tadi ngomongin perubahan, cuman pertanyaannya benar, kita mau berubah terus-menerus sampai kapan? Gitu kan. Kalau seperti yang disampaikan Pak Yuri memang ya sampai hasil yang kita inginkan tercapai. Karena kalau memang kita juga merasa perubahan itu kan juga kadang ada positif ada negatifnya. Pasti akan ada hal tersebut. Tidak semua kehidupan kita pasti akan positif terus. Pasti tidak akan ada positifnya terus. Pasti akan ada nilai-nilai yang negatif dan itu yang saya rasa akan menjadi pembelajaran lah buat kita. Karena mau tidak mau kita dapat belajar tersebut dari semua pengalaman yang kita hadapin terus dan menerus tersebut. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Yuri, jadi memang perubahan itu, kita lebih memilih perubahan atau kita step by step. Kalau menurut saya tergantung tujuan apa yang ingin kita capai. Jika tujuan tersebut memiliki tenggat waktu yang lebih pendek, otomatis pasti kita akan berubah terus dan menerus. Tetapi memang jika perubahan yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan arah yang kita atau tenggat waktu yang kita inginkan, memang pasti akan terlihat seperti melakukan perubahan dalam pace yang lebih pelan lagi. Tetapi mau tidak mau, bagaimanapun itu pasti kita akan berubah. Karena setiap hari kita harapannya kita pasti akan ada pembelajaran yang kita hadapin terus dan menerus. Setiap yang disampaikan Pak Yuri bahwa setiap minggu dia merasa akan berubah gitu kan. Tetapi memang tergantung kita mau sampai di mana. Untuk berikutnya mengenai fundamental yang seperti apa ya memang saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita semua memiliki nilai-nilai sama seperti values yang disampaikan Pak Yuri. Semua orang memiliki nilai atau idealis atau ideologi kita mau seperti apa. Dan yang paling penting memang adalah orang-orang yang memiliki ideologi atau nilai-nilai yang jelas itu pasti tentu akan lebih dapat menggambarkan profil daripada masing-masing orang. Karena kita juga tidak ingin memiliki atau tidak memiliki sebuah nilai-nilai apapun itu. Karena pasti nilai akan menjadi sebuah faktor penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan itu saya rasa pasti akan menjadi sebuah motor ya untuk dalam bergerak, untuk dalam dapat berubah setiap harinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suban. Jadi kalau mungkin boleh satu lagi Bu. Satu lagi, ya silakan. Bu Yunita mungkin kalau saya analoginya karena di Islam gitu Ibu. Kenapa kita hijrah? Saya ngelihat perubahan itu hijrah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena ada isu. Kalau nggak ada isu nggak usah ke Madinah, di Makkah aja. Cuma karena di Makkah ada isu yang sangat fundamental harus ke Madinah. Nah itu kenapa dia melakukan revolusi, perubahan cepat tadi ya Pak Suban, dari Makkah ke Madinah. Jadi ada pressing issue itu. Jadi kalau tadi kenapa kita harus revolusi apa evolusi, tergantung isunya itu seberapa pressing. Nah itu yang tadi sangat tergantung. Cuma hijrah itu akan kita lakukan begitu kita melihat bahwa memang kita survival,
atau memang kita mau jadi better. Jadi is it turn around, survival, atau getting better. Nah 3 itu selalu. Kita mau turn around dari yang jelek ke yang bagus, survive, mati, atau hidup, atau memang kita mau getting jadi lebih baik lagi. Gitu. Nggak harus yang sekarang jelek, kalau turn around kan dari jelek ke bagus. Survive dari mati ke hidup, atau dari yang sudah bagus ke lebih bagus lagi. Cuma 3 hal itu yang kita lihat, kita mau hijrah gitu. Oke, berarti sepakat ya bahwa tujuannya penting dan sensitif melihat situasi yang ada dan jangan lupa maintain balancing teman-teman semua. Itu dia jawaban untuk Bu Yunita, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan saya mohon maaf ke penanya yang ketiga tadi yang saya tunjuk karena waktu kita nggak cukup. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di sesi berikutnya ya, Mas ya, mohon maaf. Baik, sebagai penutup nih, Pak Subhan dan Pak Yuri, mungkin ada satu closing statement yang bisa jadi oleh-oleh buat teman-teman yang ada di ruangan ini. Monggo, silakan. Terima kasih. Jadi mungkin memang seperti yang saya sampaikan tadi dan sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah mempresentasikan kita dari sebelumnya. Menurut saya yang paling penting memang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memang kita harus belajar dari semua pengalaman yang kita terima. Baik itu jelek, baik itu atau maupun itu bagus. Karena semua pengalaman yang kita hadapin dalam kehidupan kita setiap harinya pasti akan membawa atau menjadi modal kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ataupun menjadi modal untuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Saya memang merasa tidak semua orang kita bisa menjudge langsung tanpa memberikan kesempatan. Karena memang semua kesempatan itu semua orang bisa memiliki haknya masing-masing, semua orang punya hak untuk belajar, tidak semua orang dari awalnya pasti sudah jelek, tapi kita semua memberikan kesempatan untuk semua orang dapat belajar menjadi yang lebih baik lagi karena menurut saya itu akan menjadi hal penentu dalam membuat seorang future leader yang akan ke depan. Jadi memang pasti banyak sekali yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sesi ini juga menjadi pembelajaran dan itu juga menjadi pembelajaran untuk saya karena cukup banyak pembicara-pembicara yang sangat baik tadi dan mudah-mudahan kita bisa dapat orang yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Pak Yuri, silakan Pak. Ya, sama sih Bapak Ibu, cuma buat saya karena tadi kita bicara perubahan terus ya Pak Subhan, Bapak Ibu. Dunia selalu berubah, jadi skill yang kita pelajari kemarin Bapak Ibu buat leaders, semua di sini saya lihat leaders, apa yang kita pelajari selama mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bisa jadi nggak relevan Bapak Ibu besok. Jadi what get us here, probably won't get us there. Apa yang membuat kita sukses hari ini, bisa bikin kita gagal besok. Jadi saya rasa future leaders harus selalu humble, selalu ban putih, dan kita harus selalu belajar, harus selalu seperti mungkin kemarin ya Bapak Ibu dari Pak Alex Denny, belajar dari anak-anak kita, belajar dari junior kita, karena mereka yang punya masa depan. Jadi kalau kita jadi leader tapi kita berhenti belajar, kita uneducated besok. Walaupun kita udah wisudanya 20 tahun yang lalu. Jadi stay relevant Bapak Ibu, kita terus belajar, stay agile, dan stay relevant, dan selalu selalu nggak bisa diem gitu. Itu sih kira-kira. Baik, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk dua narasumber kita. Pada siang hari ini kuncinya adalah the future leadership will be shaped with learn and experience. Oke, demikian Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Subhan dan Pak Yuri. Dan kami persilakan Pak, kita ada cenderamata yang dipersembahkan oleh panitia untuk Bapak berdua.
Baik, terima kasih kami ucapkan. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi tentunya untuk narasumber dan juga moderator kita. Terima kasih banyak. Baik Bapak-Ibu sekalian, telah kita ikuti bersama segmen yang baru saja kita ikuti bersama dengan Pak Yuri dan juga Bapak Subhan yang dimoderatori oleh Apoteker Yeni Ramli, SSI LCPC Future of Leadership. Dan berikutnya bersama-sama kita akan lanjut untuk segmen berikutnya, masih mengenai leadership, tapi kali ini mengenai digital leadership yang akan dipandu oleh Ibu Dian Safitri selaku GM dari SIPS EduTech Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran, founder Avicenna Cipta Kreatif, juga merupakan Managing Director at SIPS EduTech Indonesia dan Senior Project Manager at Technology Seed Incubator Japan TSI Japan. Mari kita ikuti bersama segmen ke-7 kita pada siang hari ini dia Digital Leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hadirin sekalian, selamat datang di segmen hari ini di Makassar Leadership Summit dengan tema Digital Leadership. Saat ini kita sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat dan konektivitas yang belum pernah kita lihat sebelumnya ya. Peran para pemimpin mengalami transformasi yang besar. Lanskap digital telah mengubah tidak hanya cara kita menjalankan bisnis, namun juga mengubah inti dari konsep kepemimpinan itu sendiri. Kita berada di persimpangan innovation, agility, and foresight, atau inovasi, kemampuan beradaptasi, dan juga cara pandang yang baru ya untuk memandang masa depan, di mana kompleksitasnya memerlukan serangkaian skill, strategi, dan mindset yang unik. Tujuan dari segmen kali ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemimpin di sini dan juga calon pemimpin, Bapak Ibu, tentang pentingnya kepemimpinan digital dan bagaimana menjadi pemimpin digital yang not only effective but nurturing and inspiring as well. Gak lama-lama kami persilahkan ya. Sangat merasa terhormat karena hari ini telah hadir bersama kita panel ahli dari perusahaan-perusahaan besar yang masing-masing membawa segudang pengalaman dan wawasannya dalam bidang kepemimpinan digital. Kita sambut Bapak Bram Olivio Mois, IT and Data Director dari Danone. Kami sambut juga Bapak Hira Kurnia, Chief Human Capital Officer dari Excel Axiata. Selamat datang Pak. Dan terakhir ada Bapak Muhammad Salsabil, EVP Divisi Private Service dari PT Telkom Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita sebelumnya dulu kita tepuk tangan dulu ya untuk bapak-bapak hebat ini. Pak, hari ini masing-masing nanti Bapak present 15 menit untuk decknya, lalu kita buka sesi tanya jawab bersama peserta ya. Kita mulai dari Pak Bram dulu ya, dari Pak Bram Olivio Muis, silakan Pak. Ini nggak ada tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diza dan juga panitia semua. Saya sangat senang bisa hadir di sini di Kota Makassar. Jadi ini baru pertama kalinya ya saya menginjak di Pulau Sulawesi, terutama di Kota Makassar. Sayangnya saya tidak bisa menikmati ini Bu Diza ya. Mudah-mudahan ada undangan berikutnya di tahun depan ya. Nah, sesuai dengan topik, saya mau memberikan satu pertanyaan yang cukup provokatif ya ke teman-teman. Nanti saya juga share tentang konteks digital leadership. Pertanyaan yang saya pengen sampaikan ke teman-teman adalah sebetulnya susah nggak sih suatu organisasi menjadi suatu yang data driven atau enggak digital ya. Nanti akan saya sampaikan. Dan saya mau kasih disclaimer bahwa mungkin sedikit berbeda. Saya di sini akan lebih menampilkan pengalaman saya dan juga ilmu-ilmu saya, pemikiran saya selama 12 tahun mengelola data transformasi di 4 perusahaan dan juga 4 industri yang berbeda. Boleh next? Oke, tadi dari pagi kita udah ada sering buzzword ya, big data, AI, generative AI, machine learning, deep learning, I think the list goes on. Jadi kita udah sama-sama tahu bahwa berhubungan dengan data itu penting ya untuk mengambil keputusan karena perilaku konsumen sudah berubah nih ya dengan adanya digitalisasi dan juga adanya faktor uncertainty. Tapi saya mau share ke teman-teman semua ya, ini ada research dari Harvard Business Review. Research tersebut dilakukan terhadap 1.000 perusahaan Fortune 1000 company. Jadi 99% dari perusahaan Fortune 1000 company itu sudah melakukan inisiasi berbasis data atau digital. Ya, jadi hampir semuanya mau melakukan. Tapi saya mau kasih satu fakta yang cukup mencengangkan dan juga kenapa saya mau share di sini. Ternyata dari 1.000 perusahaan yang melakukan transformasi digital hanya 29% yang berhasil ya mencapai business outcome atau hasil yang diinginkan. Jadi hanya 1 dari 3. Jadi itu fakta yang benar-benar real teman-teman ya. Dan ini bukan untuk mendiscourage tapi justru untuk kita bisa prepare better sebagai digital leaders. Dan yang jadi masalah adalah kalau teman-teman ingat tentang data, digital, teknologi, pastikan wah ini teknikal banget ya. Ternyata survei tersebut juga mengatakan 92% masalahnya itu bukan masalah teknikal. Bapak Ibu kalau mungkin saya sedikit teknis, mau beli server sekarang udah ada cloud ya. Mau beli visualisasi sekarang udah banyak. Saya garis bawahi sekali lagi, isunya bukan di masalah teknologi, isunya adalah di masalah change management. Boleh next? Nah, dari artikel tersebut juga dan saya bisa konfirmasi berdasarkan pengalaman nyata, alasan kenapa banyak transformasi digital gagal itu, pertama adalah nggak ada share of direction. Mau dibawa kemana? Kalau saya tanya dari ujung kiri sampai ujung kanan, saya tanya apa sih digitalisasi? Saya yakin pasti punya 1001 jawaban, ya. Karena banyak dari kita juga termasuk saya bisa masalah artikan definisi digitalisasi. Berikutnya adalah lack of talent. Kita punya talent scarcity in terms of data, terutama dengan adanya startup. Kita ada 1000 lebih startup, susah banget cari orang, ya. Nggak bisa scale, sorry belum. Dan juga hanya berpikir bahwa transformasi digital itu 6 bulan beres. Itu salah besar. Nah, ini ahead of time, takeaway yang saya mau sampaikan adalah intinya yang bermasalah adalah leadersnya. Hal ini pun didukung dengan research dari McKinsey tentang faktor utama kegagalan tentang change management adalah ada di leaders. Nah, izinkan saya share untuk membekali teman-teman sebagai future digital leaders gimana bisa mengatasi
tantangan ini. Next. Nanti saya akan banyak share contoh kasus tentang pengalaman saya di organisasi saat ini Danone Indonesia. Tahun 2020 saya menerima tantangan ya dari perusahaan Danone. Saya diminta oleh CEO-nya dengan statement yang sangat simple. Bram, bos saya orang Chinese Singapore, I want Danone to become a data-driven organization. As simple as that gitu ya. Kok gampang gitu ya. Saya pribadi ada punya beberapa tantangan. Pertama, saya nggak punya pengalaman di FMCG. Ya, saya banker, ya, turn to insure, turn to telco, dan berikutnya menjadi FMCG. Kedua, Danone is a very complex organization, global, regional, lokal, 14,000 employee. Berikutnya, saya join Danone in the midst of pandemic tahun 2020 Juli. Jadi kerja full dari remote. Dan ketika saya melakukan studi banding ke banyak negara di luar sana termasuk Danone, kebanyakan gagal. Next. Nah, teman-teman dipanggil sama atasan atau siapapun juga dikasih suatu mission, namanya Mission Impossible. Karena apa? Hanya 1 dari 3, itu juga udah bagus ya, effort yang akan berhasil. Dan juga banyak sekali challenges yang saya hadapin. Jadi, if we want to become a digital leaders, we need to begin with the end in mind. We need to have the right mindset dan juga approach. Kalau kita pakai pendekatan biasa, nggak akan berhasil. Pasti dijamin. Next. Maka dari itu izin saya share sesuatu ya. Tadi saya bercanda sama Bu Diza, ini saya buka dapur ya. Kalau mau saya gini, ini adalah hasil formulasi saya selama 12 tahun dan saya gunakan terus ya, tinggal bongkar pasang. Tapi esensinya menurut saya di setiap strategic role yang saya lakukan itu yang jadi intisarinya. Karena chance of success berat, maka saya harus punya suatu playbook ya, punya strategi. Boleh next? Wah, ininya jelek ya ini ya. Strateginya simple, saya pakai teori klasik strategi yang paling simple. Where to play sama how to win, tapi saya ganti jadi right to win. Nanti saya jelaskan ya. Ini tinggal dibolak-balik aja. Kalau teori klasik mau main bola ya, biar bisa menang harus punya sepatu bola, harus latihan. As simple as that. Tapi ternyata teman-teman ketika saya menjalani ini ada yang kurang, terutama konteksnya digital transformation. Maka dari itu saya izin share dan ini juga yang menjadi intisari dari pembicaraan dari tadi pagi atau ada benang merahnya. Boleh next? Ternyata ini yang paling penting. Ini yang bisa menjadi pembeda digital transformation itu berhasil atau gagal. Saya bertanya ke semua teman-teman di sini, Bapak Ibu, ketika mau bermain, apakah pernah berpikir, do you have the right to play? Ya. Karena the right to play itu balik. Ada 3 yang saya jelaskan. Apakah menjadi strategic agenda? Apakah ada sponsorship seperti tadi Pak JK ada tantangan ACC Pak SBY untuk menggolkan BLT dan lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah ada agen perubahan. Saya jelaskan next. Ya, sorry ini jadi berantakan. Ini izin saya waktu 1 menit ya. 3 hal ini bisa menjadi pembeda apabila Bapak Ibu melakukan digital transformation sukses atau enggak, berdasarkan pengalaman saya. Pertama adalah strategic agenda. Ketika mau melakukan digital transformation, what is the what and why? Kenapa? The why. Nanya 5 kali. Why? Apakah karena perusahaan lain melakukan digitalisasi atau karena apa? Kalau the what dan juga the how tidak masuk ke strategic goals, sulit untuk bertahan jangka panjang karena transformation is a journey. Jadi kalau saya bilang itu must have capability dan juga kalau melakukan jangan dilakukan pada saat krisis, lakukan adalah pada saat
perusahaan lagi bagus, lagi sehat. Olahraga itu ketika sehat, jangan olahraga ketika sakit. Kedua adalah ini penting banget dan juga saya belajar banyak kegagalan adalah karena nggak ada eksekutif sponsorship, ya. Dan eksekutif sponsorship artinya adalah nggak mau investasi, nggak mau membereskan masalah dan lain-lain. Jadi senior leader di sini semua bapak-bapak ibu kalau mau melakukan digital transformation, then the most senior leaders need to understand the implication. Dan terakhir, ini yang menurut saya sangat penting adalah harus ada agent of change, the disruptor. Orang yang ngerti dikasih the right mandate dan juga karakter. Dan karakternya itu harus gila dikit, sorry ya kalau saya kasih ini ya. Harus berani. Kalau enggak bisa ngedobrak, ya. In a konteks pengalaman saya di Danone ada perusahaan global, lokal, semua decision making proses banyak dilakukan di Paris. Saya nge-challenge, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh sebelumnya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, ya. Jadi the disruptor itu harus ada. Saya akan percepat sedikit, next. Boleh next. Without going detail, strategi is one thing, executive sponsorship is one thing, tapi ability for us to execute juga penting. Jadi kita harus punya strategi, operating model dan juga membangun capability dan kemudian budaya kerja. Ya, nanti boleh di-share, tapi dua hal yang di kiri ini penting sebelum kita membangun organisasi. Next. Dan terakhir, sorry ya ini slide-nya jadi berantakan nih, apa namanya. Sumber daya itu terbatas. Kita harus prioritize, ya. Kita tidak bisa membereskan segalanya. Jadi you need to make a strategic choices, be very pragmatic, choose your battle dengan melakukan pemilihan apa yang teman-teman mau bangun, fokus. Next. Nah, dua slide ini akan saya sampaikan aplikasi yang saya lakukan di perusahaan saat ini dan apa hasilnya. Next. Ini sangat simpel Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya lakukan secara konsisten selama 2 tahun terakhir ya. Pertama adalah strategi. Strategi saya sangat simple, very pragmatic, keep it simple. Saya bilang sama manajemen, kita mau bangun fokus on the below iceberg. Karena itu adalah the biggest effort. Kalau Bapak Ibu ngelihat mau bikin data driven organization itu bagian gampangnya. So we need to focus on people, process, and also technology. Kedua, we invest and grow talent, technology and also operating organization design. Ya, alhamdulillah data digital talent di Danone itu have a very low attrition rate. Mereka betah tinggal di sana. Dan ketiga, we are very choiceful in what we build. 2 tahun saya hanya melakukan fokus ke 2 kapabilitas utama yang berkorelasi langsung terhadap pertumbuhan bisnis. Hanya 2. Dan apa hasilnya? Ini saya kalau boleh share teman-teman. Aduh, berantakan ya. Saya bagi ada 2. Pertama dari sisi business impact. Tanpa harus detail, bisnis KPI yang diamankan oleh manajemen mengalami peningkatan sangat pesat, mulai dari product recommendation dan juga penjualan. Dan yang lebih membanggakan adalah sebetulnya adalah ada perubahan culture. Perubahan culture dari tim yang sekarang kerja harus dikejar-kejar sama orang, karena adanya data kita bisa melakukan culture shift from supervision to empowerment powered by data. Jadi kita punya 450 field sales team di seluruh Indonesia yang tanpa ada supervisi bisa bergerak sendiri karena kita sudah memberikan data yang tepat untuk mereka mengambil keputusan setiap hari. Dan terakhir yang saya banggakan juga sebagai Indonesia, we raise the Indonesian flag high. Indonesia currently is the global role model for data transformation. Jadi kalau biasanya kita yang bertanya, sekarang dari Amerika, dari Perancis, dari Belanda, dari Kuala Lumpur, itu semua berguru ke Indonesia. Karena kita telah berhasil membuktikan dan juga memberikan business result. Ya. Terakhir, key takeaways. Jadi kalau saya boleh close, mohon maaf kalau saya kelebihan. Jadi ada 3 key takeaway yang saya mau sampaikan. Pertama, sebagai digital leaders, pastinya we need to have the right mindset.
Jangan berpikir bahwa digital transformation itu mudah, tapi sulit, tapi dengan catatan kita menjawab tantangan tersebut dengan strategi yang baik. Kedua adalah tanya teman-teman, tanya sama organisasi, do you have the right to play? Kalau nggak ada di executive sponsorship, kalau itu nggak strategik, pengen ikut-ikutan karena itu FOMO, biar keren organisasinya, forget it. Dan terakhir, transformation is a journey. Biar kita bisa menghasilkan output dan juga bertahan, we need to have a right strategy or the right playbook. Terima kasih teman-teman, semoga bisa memberikan wawasan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bram Olivia Muiz. Kita lanjutkan dengan Bapak Hira Kurnia dari Excel Axiata. Pakai timer biar nggak ini sama Budian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu diundang sama Budisa, ada undangan ke Makassar dari Kala Group. Terus terang hari ini tuh sebenarnya di Excel di perusahaan kami lagi sedang BOD meeting. Tapi saya izin sama orang rumah, sama keluarga, izin sama bos di kantor, kebetulan namanya Budian juga. Ini penting banget, saya harus hadir di sini karena saya hormat sama Kala Group, terutama Pak Yusuf Kala yang menjadi leader panutan buat kita semua. Kita kasih aplaus buat Pak Kala ya. Pak Kala itu kalau saya yang paling fenomenal yang saya capture tuh waktu beliau mendamaikan waktu Poso, mendamaikan Ambon, bahkan mendamaikan di Aceh. Nah, saya harus highlight bahwa hari ini pun ternyata Budisa sebagai salah satu penerusnya Kala bisa mendamaikan kami di sini. Saya tuh sama Pak Sabil tuh Telkom dia tuh. Yang namanya, Pak Bram itu sebelumnya Telkomsel. Saya tuh Excel. Kok bisa satu panggung sekarang di tempatnya sini? Kita kasih aplaus buat Budisa ya. Aduh, ini gimana nih? Saya mau ngomong terus terang juga jadi susah di sini, ya. Tapi saya tahu ya, Makassar itu kalau bicara etimologi, katanya Mangkasara. Itu ada 3 di sana itu. Yang pertama itu berani, yang kedua jujur, tapi yang terakhir mulia. Jadi biar ada kompetitor di sini, saya akan terbuka dan jujur tentang bagaimana Excel. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana Excel, boleh kita share tentang Excel sedikit ya. Bukan promosi, kalau dianggap promosi ya gimana lagi? Kan disuruh. Ini Excel ya. Excel ada di banyak tempat. Towernya bikin Bapak Ibu stres 150.000. Kalau dari Pak Sabil pasti lebih besar lagi ya. Banyak banget di mana-mana, sekitar 92%. Kalau bicara coveragenya bukan cuma consumer tapi juga korporasi. Saya cari-cari yang namanya di mana ya Kala sama Bosowa. Belum ketulis di sini. Rencananya tahun depan saya mau tulis ya. Mudah-mudahan, amin-amin ya. Tapi Vale ada. Jadi Vale itu tadi kan promosi itu ya tentang bagaimana bergerak. Nah itu salah satu IoT-nya itu kita yang pasang. Jadi mohon maaf sama Vale, kita ikut promosi di sini. Ya. Tapi memang kita selain kita bicara coverage common lah ya. Tapi mungkin yang sedang kita advance itu B2B, di mana kita memberikan service kepada korporasi dengan customization dari produk kita. Banyak yang kita lakukan. Tapi kita nggak masuk ke sana deh. Masuk next. Nah ini, kita punya frame segitiga. Saya pikir kita semua punya frame masing-masing, ini sekedar sharing aja. Pada saat kita punya frame segitiga itu, yang penting itu kita perlu tahu dulu kita mau kemana. Terus bagaimana cara kita menyampai ke sana. Seperti kalau kita waktu dulu masih di muda, waktu masih pacaran kan suka nanya tuh, kita mau kemana? Nah kita visinya harus jelas dulu nih. Kita mau ngapain kemana ke sana itu. Terus kita itu, terus gimana ya cara nyampe ke sana? Nah itu adalah visi dan strategi. Biasanya visi, strategi, purpose itu kita tentukan dulu di awal. Kadang-kadang ada orang ya udah kita jalin aja yuk, kita sama-sama, nggak bisa. Jadi selalu harus ada purpose, vision, sama strategi di depan. Nah baru berikutnya gimana cara mendeliver itu.
dari mulai culture yang sebelah kanan bawah atau kiri bawah dari Bapak Ibu, dan yang sebelah kanan adalah bicara brandnya. Tadi Pak Tandri Abeng bilang, waktu Pak Robi Johan bilang, poin kedua dari transformasi mandiri adalah tentang branding. Jadi kita bagaimana ingin dipersif oleh stakeholder, itu juga penting sehingga kita sebagai korporasi, baik yang di dalam atau di luar, itu punya satu belief pada saat mendeliver. Ini harus kuat dulu. Kalau enggak, mendingan nggak usah jalan. Kita bubar aja, kita pisah aja. Karena kalau ini nggak sama, semudah apapun terasa sulit, tapi kalau ini udah sama-sama, sesulit apapun itu akan terasa mudah. Kayak puisi ya. Oke, next. Nomor 1 dan 3 itu saya akan highlight cepat aja. Yang sebelah kanan saya itu bicara tentang growth of business berikutnya. Jadi memang tadi ada di panel sebelumnya ditanyakan bagaimana change itu seberapa kapan harus berhentinya. Memang kita tahu ada yang namanya teori S-curve ya. S-curve di mana kita ada masa-masa kita mulai inkubasi, eksponensial sampai saturasi. Nah, kita memang harus cari S-curve berikutnya pada saat kita sedang eksponensial. Karena kalau kita mencari growth pada saat setelah saturasi, terlambat. Jadi almarhum aja. Jadi saya yakin perusahaan-perusahaan Bosowa, Kala, perusahaan-perusahaan di sini selalu punya lini bisnis yang dibuat pada saat bisnis yang pertama sedang tumbuh, sedang eksponensial. Itu penting, makanya Excel untuk yang paling kanan itu kita punya bisnis yang namanya convergent. Itu yang membedakan kita 2-3 tahun yang lalu dengan hari ini. Makanya Pak Salsabil, Telkomsel tuh merge sama IndiHome, Indosat merge sama MNC, kita merge sama Linknet, itu adalah cara kita mencari sales growth baru. Itu yang harus kita cari S-curve kedua. Yang ujung sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu, itu bicara tentang bagaimana kita mencari opportunity dari B2B. Boleh satu klik? Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi yang sudah kita implementasi. Ini di Jakarta, kita bisa membuat digitalisasi, otomatisasi untuk PGU. Ini kebetulan saya ambil yang PAMA. Nah, tapi ini kita jalankan lewat IoT-nya kita. Jadi kita ada satu lantai di kantor pusat kita, terbuka untuk kalangan akademisi atau industri, untuk kita co-creation sama-sama. Jadi yang tadi saya gambarkan tadi, bagaimana Jakarta flood management-nya, bagaimana dashboard-nya, PGU-nya, itu udah menggunakan otomisasi. Termasuk beberapa mining industry juga. Hanya yang ingin saya highlight karena saya orang HR, jadi yang tengah aja. Nah, yang tengah itu berkaitan dengan bagaimana kita memastikan organisasi itu sangat siap dengan perubahan di depan, S-curve kedua. Kebetulan di Excel dengan adanya Convergent kita mencoba merevamp organisasi hari ini menggunakan mekanisme convergence. Jadi kalau dulu kita bicara segmentasi per vertikal, sekarang kita balik jadi horizontal. Sehingga kompetensi yang dibutuhkan untuk orang per segmen udah nggak relevan. Gampangnya gini, orang sales yang tadinya mungkin untuk Pak Yuri ini relevan Pak Yuri. Jadi ya sebelumnya kita sales itu hanya bicara hanya untuk customer consumer, beda lagi dengan customer B2B, sekarang semuanya di cover jadi satu. Nah ini terus terang kompetensinya harus di-breed sehingga orang salesnya akan berbeda. Ini yang kita buat di akhir tahun 2021 sampai dengan hari ini. Next. Change management itu banyak, ada McKinsey, ada Kotter, ada segala macam lah teorinya banyak. Cuma kita coba cari caranya Excel. Jadi saya yakin kita semua sudah sama-sama tahu, kalau saya lihat bergeraknya proses sampai akhirnya ke titik ujung itu sekitar 4-6 bulan lah. Biasanya kita ribut itu 2 bulan pertama, kadang-kadang orang yang ngerasa cocok, ada yang nggak cocok itu 2 bulan pertama itu luar biasa turbulence-nya. Nah, baru nanti di tengah-tengah itu baru kita split, ada orang yang oke sama tidak oke itu, dan orang-orang oke itu udah mulai buy-in dan udah mulai mencoba. Nah, biasanya itu di 2 bulan kedua, baru terakhir kita monetize itu di bulan ketiga. Begitu kita lewat dari bulan ke-6, kalau kita masih di struggle di poin pertama,
itu hati-hati karena itu bisa jadi kita itu akan didrive oleh orang-orang yang tidak setuju dengan transformasi. Tadi saya ingat banget yang gambar kuda itu Pak Tani Abeng ya bilang tuh, jadi ternyata jalannya pedati itu ditentukan oleh kuda yang paling lambat. Jadi makasih sekali forum ini, saya pun belajar dari para panelis yang luar biasa, termasuk Pak Bram, untuk membuat Excel lebih bagus. Nah ini adalah journey-nya di Excel yang kita lakukan hari ini, tapi memang yang terpenting itu adalah kita harus mau dari yang pertama dan yang paling painful. Kalau kita lihat di sini kebetulan CEO kami Budian itu yang paling pertama melakukan transformasi di kami itu yang namanya BOD meeting itu pada saat awal itu dilakukan tiap hari, setiap jam 7. Namanya war room, bahkan sampai hari ini. Jadi itu cara kita menelan painful itu dirasakan oleh semua orang termasuk orang CEO-nya. Jadi nggak ada tuh karyawan yang ngerasa komplain karena gua kerjanya ketambahan. Gak usah khawatir, bos lu, CEO lu juga mencontohkan itu semua. It's happened until today untuk masa transformasi. Next. Nah ini kalau ini bicara mindset, skill set sama tool set ya. Memang hari ini hanya sekedar highlight aja. Semua journey dari, kalau mindset kita udah jalankan dari tahun 2021 akhir. Kalau kita bicara skill set, memang kita tuh punya dua pilihan untuk organisasi model kayak Excel ini. Kita mau dikonsolidasi capability-nya digital sama AI sama ML atau didistribusikan. Nah, tidak ada yang salah yang benar, tergantung kondisi kita masing-masing. Excel kebetulan menggunakan belief kita desentralisasi, kita split. Di HR kita punya orang AI. Jadi ada orang AI yang bekerja untuk mendefine bagaimana manfaatnya AI buat organisasi HR. Padahal HR itu kalau bicara ke dalam domain bisnis itu ya kecil banget. Tapi di HR pun ada, apalagi tempat bisnis. Jadi kalau sekarang nih, kayak saya menentukan siapa shortlist dari LinkedIn, terus profiling JD-nya kita, itu udah otomatis. Langsung ketemu 3-5 terbesar, kita langsung tentukan. Itu gunanya AI pada saat kita menjalankan ini semua. Pada saat untuk rotasi, orang mau pergi, mau resign, itu kita pakai AI. Jadi kebetulan ada orang AI di tempatnya HR, kita bisa tentukan nih dalam bulan ini kira-kira siapa yang mau keluar. Ternyata benar keluar, saya sampai stres. Jadi ternyata kebenaran AI itu mengagetkan kita. Jadi tolong, waktu itu masih 70-80%, sekarang udah sekitar 90% akurasinya. Terus dia di-train sampai akhirnya makin lama makin akurat. Toolset, kalau hari ini nanti teman-teman saya sempat ngobrol sama Bu Claudia waktu bicara Taman Mini ya. Jadi kita juga semua experience karyawan saya taruh dalam dashboard, sehingga semua aktivitas karyawan itu ada di dashboard semua di gadgetnya kita. Bahkan untuk leader kita bisa lakukan untuk remunerasinya subordinat, kita bisa lakukan di sini. Jadi deg-degan juga sih yang namanya kita punya data salary, kita taruh di cloud. Itu kita waktu SAP itu success factor, itu di Indonesia kita yang pertama menjalankan itu. Tapi kalau itu nggak dimulai, kita premises itu akan menjadi cost yang luar biasa. Jadi sekarang semua sistem data kita taruh di cloud semua. Ini adalah 3 hal yang kita lakukan untuk mentransformasikan dari sisi digitalisasi di domain HR. Kalau di direktorat lain udah jelas lebih advance karena impact-nya ke bisnis lebih signifikan ya. Next. Pak Hira, di 1 menit ya Pak? Ya, di saya tinggal 2 menit. beda data, oke. Nah ini adalah journey-nya. Next. Nah ini yang tadi saya bilang, secara karyawan dia self-services, apapun ada di gadgetnya, untuk leader pun empower, karena semua kapabilitas leader untuk memonitor anak buah dari sisi pekerjaan, data, segala macam ada di gadget juga. Ini 2 hal ini yang jadi belief kita sebagai objektif digitalisasi sama otomatisasi. Teks. Nah ini salah satu yang kita ukur, kita believe bahwa yang namanya customer experience itu berawal dari employee experience. Jadi di HR, di Excel kita hari ini kita ukur bagaimana journey-nya karyawan, kita ukur pakai Medallia.
salah satu produk ya, nggak sebutkan ya. Jadi kita ukur journey-nya dari mulai pertama kali masuk sampai keluar. Kita ukur seberapa keren, seberapa jelek performance kita. Menyakitkan sih begitu kita tahu ternyata datanya jelek, apalagi dashboard-nya ada di BOD. Nah, setelah experience journey-nya itu kita monitor, baru kita ke customer experience. Kita menggunakan platform yang sama tapi purpose-nya berbeda. Ini cara kita memastikan digitalisasi yang kita lakukan, is it the right thing to do or not? Ini adalah yang kita lakukan so far. Ini nilai-nilainya ada di sana. Next. Mau ngomong slide ini saya tutup aja karena jadi sombong karena beberapa award yang diberikan tahun 2023. next, cepet. Nah ini jadi sebetulnya kalau buat Excel karena memang kebetulan bidang kita nggak jauh dari tempatnya Pak Abram, Pak Sasabil, ya kita bukan pilihan tapi memang keharusan karena kalau kita nggak lakukan ini, saya lihat bahwa opportunity kita untuk mendapatkan effectiveness organisasi itu berkurang. Satu parameter yang saya gunakan untuk Excel, saya tuh menggunakan ukuran productivity untuk per karyawan. Jadi kita lihat berapa kontribusi karyawan per tahun per miliar itu setahun itu berapa. Nah itu yang kita ukur, kita compare sama industri. Termasuk sama tempatnya Pak Sasabil juga, ya. Jadi kita lihat berapa miliar seseorang karyawan bisa menghasilkan uang dalam 1 tahun, baik itu yang line bisnis ataupun yang super function. Itu akan menentukan seberapa efektif dan seberapa tepat investasi yang kita lakukan untuk mensupport bisnis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Nah, setelah Pak Hira, kita speaker terakhir ya dari Pak Muhammad Salsabil dari PT Telkom Indonesia sebelum kita move on ke question and answer. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dian. Mohon izin saya nggak di podium ya, karena terkadang podium itu membatasi gerakan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Boleh ditampilkan materinya. Pertama, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan di acara ini. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Mas Hira ya. Kita bukan enemy ya, tapi partners. Sehingga dulu kalau film Sleeping with the Enemy itu udah nggak ada gitu, tapi Living with Partners ya. Oke, ini materi yang akan saya bawakan. Materi dari tadi pagi sampai terakhir tadi bagus banget gitu, banyak hal yang kita dapat tentang digital. Dan tadi sudah disinggung juga soal AI. Di sini terlihat foto AI, foto saya yang dicoba di-create pakai AI. Tapi ini lebih bagus fotonya daripada aslinya gitu ya. Jadi di sini jangan, di era digital tuh memang terkadang banyak tipuan-tipuan seperti ini. Sehingga kita cukup harus berhati-hati gitu. Kadang aslinya itu agak menipu. Terutama ibu-ibu nih ya, yang suka ngedit-ngedit foto. Katanya Pak Ridwan Kamil, cantik itu otentik, bukan editan. Tapi ini ya salah satunya contohnya ini. Kami akan membawakan tema Embracing Digital Leadership. Kalau kita lihat tagline-nya ini, bagus banget ini sebenarnya. Connect, collaborate, dan contribute. Para leader sekalian, digital itu bukan berarti teknologinya, bukan berarti apa yang kita pakai sehari-hari secara digital. Tapi di balik itu adalah manusianya sebenarnya. Kita tidak bisa berperilaku, kita tidak bisa memanfaatkan digital kalau kitanya sendiri belum digital. Digital means tidak bisa sendirian. Kita harus terkoneksi dengan yang lain, dengan ekosistem. Ada nggak aplikasi digital yang berdiri sendiri? Nggak ada. Semuanya harus terkonek. Tapi tidak hanya terkonek, dia harus bisa collaborate. Itu kenapa aplikasi-aplikasi, termasuk di sini ada Mbak pencetus Gojek ya, Mbak Alamanda. Itu dia tidak bisa sendiri, dia harus mengkolaborate satu sama lain. Dan tidak hanya mengkolaborate,
kalau dia tidak bisa mengkontribut. Karena di digital means ekosistem. Jadi Bapak-bapak dan para leader sekalian, Bapak Ibu, bahwa digital itu mengharuskan kita selaku orang di belakangnya untuk membuka mindset kita, harus open mind dan bersedia mengkolaborasi, menerima perbedaan, justru mengkolaborate perbedaan itu untuk mencapai satu tujuan. Jadi ini temanya bagus banget nih, plus buat tema hari ini ya. Connect, collaborate, contribute. 15 menit ke depan saya akan berbicara tentang 3 hal saja, perkenalan mengenai Telkom, kemudian apa yang kita hadapi saat ini, dan bagaimana implementasinya di Telkom Indonesia. Next. Ini bercerita sedikit tentang Telkom Indonesia, bahwa Telkom Indonesia saat ini perusahaan BUMN yang 51%-nya dimiliki pemerintah dan selebihnya dimiliki oleh publik. Dan di salah satu visi misinya memang sudah terstate keharusan kita, misi kita untuk bisa membangun digital di tanah air. Next. Tadi yang seperti Pak Hira juga sampaikan, ini sedikit perkenalan gitu ya. Kita sama-sama 97% coverage-nya gitu Pak Hira. Dan kalau dari sisi coverage, dari ujung timur sampai ujung barat, kemudian dari talentnya kita sendiri juga SDM yang berusia di bawah 42 tahun itu sekitar 63%, dan kita punya 21 lokal data center, termasuk beberapa di luar negeri. Next. Bapak Ibu sekalian, para leaders, apa yang sedang kita hadapi saat ini sebenarnya? Beberapa literatur menggambarkan seperti ini ya, apa yang terjadi di global, apa yang terjadi di domestik, termasuk di dunia telco sebenarnya. Trennya turun, walaupun tahun ini sampai dengan Q3 masih lebih bagus dari tahun kemarin, tapi beberapa media mengungkapkan begini, bahwa ekonomi itu tidak baik-baik saja. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kita semua di dunia bisnis, terutama bagi para leaders. Apa sih yang harus kita lakukan? Next. Tadi juga sudah disampaikan di awal tadi ya, di materi pagi, bahwa kita sedang menghadapi VUCA gitu. Yang gimana kalau di bukunya Hermawan, Marketing 4.0, dikombin dengan 4C-nya, menjadi change-nya sangat volatile, kemudian kompetitornya sangat uncertain, kita kadang nggak tahu kompetitor kita siapa. Kemudian permintaan customer itu sekarang kompleks banget. Itu kenapa tadi Pak Hira juga banyak menyampaikan beberapa inovasi gitu. Dan yang paling penting sebenarnya, yang hijau ini, company terkadang ambigu. Yang nggak boleh itu sebenarnya itu, mau maju atau enggak, maju atau mundur, ke samping, kiri atau ke kanan. Kalau bingung, nggak kemana-mana jadinya. Yang paling berbahaya itu sebenarnya. Dan ini juga kita alami, karena di bahasan kedua nanti akan kami sampaikan. Di mana situasinya seperti dijelaskan ini, gimana revolusi yang terjadi di sisi supply dan demand seperti itu, sehingga apa sih kita di dunia bisnis yang harus kita lakukan. Next. Nah, barangkali ini yang ingin saya sampaikan dan mengajak kepada para leader semua, apa yang kita hadapi saat ini. Untuk company-company yang memang sudah stay terlalu lama dan juga punya cash flow yang sudah cukup lama gitu, kita dihadapkan pada suatu sisi, kita harus mencari sumber revenue baru. Termasuk juga ketika kita bicara soal energi. Energi yang ada sekarang pasti lama-lama akan habis, sehingga harus menjadi sumber baru. Para leaders sekarang dihadapkan pada suatu kondisi di mana harus mengeksploitasi yang existing, dalam tanda kutip tentunya, tapi di saat yang bersamaan harus mengeksplorasi sumber baru. Karena kalau tidak, yang existing akan habis, segera habis, sebelum kita siap menemukan sumber barunya. Dan inilah yang kita hadapi bersama, sehingga
Leaders harus seperti apa? Karena katanya tidak bisa memilih eksploitasi atau eksplorasi. Ini harus dua-duanya. Tidak bisa pilih aku atau dia, tapi dua-duanya. Kalau yang senyum-senyum berarti setuju. Ya, ini tantangannya kita ke depan. Sehingga di era digital ini, apa yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa menjadi ambidexter leadership ini. Di sisi eksploitasi, apa yang bisa kita lakukan dengan digital. Di sisi eksplorasi, apa yang bisa kita lakukan dengan digital. Next. Ini sedikit ilustrasi saja bahwa antara ini ada 4 kuadran gitu ya. Ketika kita tidak melakukan dua-duanya, eksplorasinya low, eksploitasinya juga low, kita seperti zombie aja gitu ya, nunggu hidup tapi sebenarnya itu mati gitu. Nah, kita pengen mencari yang eksploitasinya high gitu dan eksplorasinya juga high. Karena tidak ada pilihan, itu yang harus kita lakukan. Dan saya pikir kita semua di dunia industri menghadapi ini. Next. Ini satu paradoks survei ke 515 orang gitu ya. Bagaimana pentingnya kita memiliki sikap paradoks ini. Kalau dilihat di situ bisa dibaca sendiri gitu ya, antara strategik dan eksekutor. Ini dua hal yang memang paradoks tapi tidak ada pilihan gitu. Karena yang bar chart warna orange itu menandakan memang harus begitu. Yang merah artinya sudah seberapa siap untuk seperti itu. Bisa dilihat. Next. Nah, apa sih yang Telkom lakukan akhirnya menghadapi situasi yang harus ambidexter ini? Telkom saat ini melakukan 5 bold move yang kami sebut, mengeksploitasi yang existing dan mencari sumber baru untuk bisa menjadi new revenue engine. Ada 5 5 bold move, yaitu FMC, mungkin yang sudah pernah dikenal. Mobile dan fixed broadband, itu kalau memang mau memaksimalkan cash flow-nya, harus gabung. Dan dengan penggabungan ini untuk digital, dengan beberapa teknologi digital yang kita punya, itu bisa mengimprove gitu ya, tidak hanya di sisi top line tapi juga bottom. Kemudian infraco ini lebih kepada open network, karena utilisasi network existing itu lama-lama akan habis gitu, nilainya akan semakin kecil, sehingga utilize-nya harus ditingkatkan. Data center, kemudian B2B IT Service Co, dan Digico. 5 5 bold move ini yang sedang Telkom lakukan. Next. Oke, next, ini juga menipu foto ini ya. Next. Nah, ini beberapa layanan di Telkom yang bisa membantu untuk Bapak Ibu sekalian ketika harus melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Next, mungkin terakhir karena waktunya juga sudah mau habis. Ini next aja, ini beberapa contoh layanan. Next. Ini juga contoh layanan Antares. Next. Nah, ini mengutip apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Tantri Abeng sebenarnya. Cuman tadi kalau fotonya Pak Tantri itu Darwin beneran. Ini versi AI-nya seperti ini, gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus stay relevan terhadap perubahan dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tidak mengikuti perubahan ini. Seperti syair lagu yang sekarang lagi viral itu ya, Cikini kegondang dia, aku begini gara-gara dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Salsabil. Terima kasih Pak, Bapak-bapak di sini. Sebelum kita lempar pertanyaan, saya dari tadi mencatat-catat setelah mendengar, saya mau bertanya untuk semua Bapak-bapak. Kan Bapak ini adalah agent of change ya. Dulu ketika perusahaan masih banyak yang konvensional, belum masuk ke digital, kan belum ada peran-peran seperti yang Bapak pegang saat ini ya. Nah, sebagai agent of change,
apa sih strategi pengembangan kepemimpinan digital yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa semua stakeholder atau internal team di bawah Bapak ini semuanya updated dengan apa yang ingin Bapak ubah di dalam perusahaan? Jelas nggak pertanyaan Pak? Boleh Pak. Izin ya. Saya itu senang naik motor. Oke. Jadi kalau naik motor itu, kalau kita lagi jalan ke satu tempat, itu paling nyaman kalau di depan ada kaptennya. Ada forrider di depan, di mana kapten kita itu bisa tahu dia tujuannya kemana, lewat jalan mana. Ada juga yang ada di tengah, di mana pada saat kita lagi ngobrol, lagi nyantai, kita tuh jalan bareng nih. Pas lagi ada masalah benerin bareng, pas lagi asik di setiap belokan kita nikung bareng, itu ada dijalankan. Terus yang paling membuat kita lebih tenang itu kalau ada sweeper. Di belakang tuh ada orang yang memastikan kalau ada sesuatu di antara kita, di paling belakang tuh udah pasti ada seseorang yang nungguin kita. Nah kalau saya lihat leader itu seperti itu. Dia bisa memandu kita kemana arah tujuan kita, dia bersama-sama kita untuk menjalani ini semua, dan dia bisa mendorong kita semua untuk maju berkembang, dan dia selalu ada mendukung dan membackup kita. Itu kalau menurut saya strategi leadership. Kalau Pak Yuri tadi juga sampaikan sih kayak Tuturi Handayani segala macam, kurang lebih sama. Ada di depan, di tengah, dan ada di belakang. Terima kasih Pak jawabannya. Mungkin dari Bapak. Berapa? Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya sering bilang gini sama teman-teman ya di kantor ya. Kita tuh startup rasa korporat. Ya. Apa itu maksudnya? Jadi kita punya cara kerja startup, agile, OKR by MVP, tapi at the same time ada salah satu mungkin pendapat saya pribadi kelemahan dari startup adalah nggak ada career development. Jadi yang saya mau sampaikan adalah ketika kita sebagai digital leaders membangun suatu organisasi berbasis digital, dua hal itu sebut harus diselaraskan gitu. Makanya saya sampaikan kita tuh membangun organisasi ya. Dari awal kita sudah pikirkan profile, job description, career development, succession planning ya. Makanya hasilnya saat ini setelah 3,5 tahun dari hampir 35 tim saya hanya 2 orang yang resign, 8 orang sudah dipromosi, dan 1 orang saya angkat menjadi data director sebagai penerus saya. Wow. Jadi balance antara working in a startup but also corporate value. Yeah, thank you. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak nih. Achievementnya luar biasa. Pak Salsabil boleh Pak? Ya, kalau kita kembali lagi kepada definisi leaders ya. Saya suka pakai referensinya Gallup. Gallup itu judulnya waktu Strength Based Leadership. Apa sih yang diharapkan dari anak buah yang kita pimpin kepada pemimpinnya? Ini dalam konteks digital ya. Disingkatnya TCHS atau TEACH ya. T yang pertama itu trust. Tadi pagi juga disampaikan oleh Pak Tantri kalau nggak salah ya, bahwa anak buah mengharapkan kepada pimpinan itu soal trust-nya. Kenapa sih kok kita harus berubah ke digital dan lain-lain? Ketika kita bisa memberikan satu pengertian dan opportunity yang bisa kita dapat, termasuk kita mencontohkan gitu ya, seperti tadi yang Pak Solin sampaikan soal ESG, mencontohkan bagaimana tidak usah membawa botol air tapi membawa gelas air sendiri gitu ya. Trust. Kemudian C-nya itu compassion, kasih sayang. Seorang leaders itu terhadap anak buahnya itu harus memang hadir memberikan kasih sayangnya, sering-sering hadir. Kemudian hanya itu hope, memberikan harapan. Seorang leader, anak buah pasti mengharapkan kepada pimpinannya. Apa sih harapannya dengan menerapkan digital ini? Karena selama kita tidak bisa memberikan itu, dia juga akan follow gitu. Dan terakhir S itu merasa safety, keamanan gitu. Apa sih dari program digital ini membuat kita ke depan itu lebih aman dan sebagainya. Itu Mbak, TCHS. Terima Keren kasih ya. banyak Pak. Walaupun dari kompetitor saya akan ambil
kasih sayangnya ya. Kasih sayangnya ya. Iya cocok lah, sip. Saya udah nggak jadi kompetitor ya Pak ya. Udah lulus dari Telkom Group ya. Saya ada 22 pertanyaan lagi sebenarnya, tapi kayaknya banyak yang ingin bertanya juga. Boleh mulai dari, wow cepat sekali. Bapak berkacamata boleh satu. Aduh, Home Bimpa dulu Mas sama tetangganya boleh. Mas ya, oke Mas yang di ujung satu lagi di sebelah sini ada. Oh, Mbak Disa, are you sure? Oke, Mbak Disa, gak boleh ya? Susah. Susah ya pertanyaannya ya. Yuk kita mulai dari Mas dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiransyah, Magister Universitas Hasanuddin. Baik, dari narasumber yang luar biasa hebat, saya ingin minta pendapat atau mungkin saran bahwa apa sih yang menjadi prioritas pertama atau perhatian utama sebagai seorang pemimpin di era digitalisasi ini dalam menghadapi masa depan. Terutama kita kan menghadapi evolusi industri yang terus berkembang tuh. 4.0, 5.0 dan tidak menutup kemungkinan ada 6.0 yang semakin berkembang. Pertanyaan kedua, bagaimana terutama untuk 3 narasumber, bagaimana cara perusahaan menghadapi disrupsi digital akibat dari perkembangan yang terus melaju tuh, karena kan yang paling penting itu kan perkembangan yang cepat, tapi di satu sisi ada disrupsi digital yang mempengaruhi hal itu. Nah, bagaimana masing-masing perusahaan yang ketiga narasumber di atas menghadapi dalam proses itu sendiri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas maaf, pertanyaan pertama apa tadi? Kalau yang pertanyaan pertama, prioritas atau perhatian utama sebagai seorang pemimpin bagi kami juga yang pemuda di era digital ke depannya. Semuanya ya menjawab ya? Ya boleh, sarannya. Silakan Pak, boleh dari Pak Hira dulu. Oke. Pak Muhammad siapa tadi nggak denger ya? Nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita bicara prioritas, kita bisa punya banyak frame lah. Kalau Pak Yuri itu canggih banget, Pak Isdar juga keren banget. Kita bisa pakai matriks ya. Matrik antara impact sama effort ya. Biasanya kan yang effortnya paling rendah, impactnya paling besar itu yang kita ambil. Itu standar matriks lah. Tapi mungkin kalau dalam dunia digital, kalau saya lihat, kalau tadi kan bicara mindset, skill set sama tool set ya. Memang yang paling penting tapi yang paling struggle memang di mindset. Itu yang bukan paling parah ya, nggak enak kesannya bilangnya. Jadi yang butuh perhatian lebih dari kita, supaya kita memastikan tool set yang kita invest, skill set yang kita bangun itu relevan. Terlalu banyak contoh yang merasa bahwa ini bukan jalan yang tepat. Memang harus ribut dulu, kita harus berantem dulu. Pastikan kalau nggak ribut, di Indonesia itu behaviornya itu kadang-kadang pura-pura iya tapi sebenarnya nggak iya. Ya, bilang seneng nggak seneng tapi biasanya diem aja. Ya kalau dia ya biasanya gitu tuh kalau perempuan tuh, ini seneng apa enggak sih, enggak jelas nih. Nah kita harus distract itu, berantem aja udah. Pastikan itu kita masing men-challenge, baru kita bersepakat, baru kita invest. Kalau saya lihat itu yang pertama berkaitan dengan prioritization. Terus yang kedua tadi itu berkaitan sama disrupsi ya. Nah kalau untuk disrupsi, kalau saya lihat sih kita merasa kayaknya kayak mau dunia mau kiamat, mau AI ML. Kalau tadi disampaikan di materi sebelumnya kita udah industri kelima. Ini tuh sebetulnya hal yang common yang terjadi di setiap periode. Waktu bicara mesin generasi 1, waktu elektrik, otomatisasi, IoT sampai sekarang. It's common thing. Jadi setiap periode itu akan selalu ada yang situasi seperti ini. Jadi santai aja. Yang paling tapi mungkin santainya itu adalah pastikan kita keep relevan karena kalau enggak, then pada saat kita datang ke kantor kerjaan itu udah nggak ada. Jadi kita pastikan selalu improve ourselves to the level that still relevant to the business. Itu pastikan itu. Itu dari saya. Makasih. Terima kasih Pak. Dari Pak Pram. Untuk pertanyaan pertama apa yang prioritas? Jadi saya juga penggemar berat 7 Habit ya, jadi saya juga sama tuh Pak, pakai kita, iya, pakai matrix, important, not important, urgent, nggak urgent. Tapi baik lagi, mungkin saya ada sedikit memperkuat konteks ya, konteks industri, konteks organisasi. Saya juga merasa
ada satu hal yang saya perlu sampaikan. Memang kalau di industri FMCG, saya tadi sempat sampaikan ya, FMCG itu tidak bisa dibandingkan dengan much mature industry dari sisi telco, banking ya, or insurance yang sudah disampaikan. Jadi prioritas utama saya dalam transformasi digital adalah benar-benar fokus on the foundation, mengedukasi pemangku kebijakan tentang pertama pentingnya digitalisasi, ya, tentang kolaborasi, tentang investasi, ya. Karena beda banget Bapak Ibu maturity-nya ya dibandingin Telkom, ya, Excel. Ya. Saya juga tadi sempat menyampaikan ke Pak Hira, dalam konteks industri FMCG adalah industri dengan investasi digital nomor 2 terendah di compare dari seluruh industri. Jadi challenges saya sama challenges Bapak ini sangat berbeda. Challenges saya itu sangat erat dengan change management, creating the culture of accountability, clarity, goals seperti apa. Ya, jadi saya true to my conviction di konteks industri saya sekarang itu adalah saya benar-benar fokus membangun do we have the right to play to transform our company to become a digital company. Mungkin untuk biar untuk disrupsi digital bisa disambung sama Pak Salsabil ya. Karena honestly di konteks organisasi saya namanya digital disruption itu we are not there yet. Ya. Ini contoh orang humble tapi meninggikan mutu. Keren sebetulnya dia ya. Iya. Saya lebih concern terhadap disrupsi terhadap kompetitor ya. Not yet AI and ML. Ya, terima kasih. Kompetitornya sama di dalam industri juga ya? Iya, iya. Keras perjuangannya. Ya, memenuhi arahan dari Mas Bram ya, terkait disruption. Bagaimana menghadapi disrupsi? Para leaders bahwa memang disrupsi itu suatu keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Tadi Pak JK juga sempat menyampaikan kan, bagaimana beliau waktu itu sudah menginvest fix gitu ya, fix cable, ternyata teknologi berubah begitu cepatnya, sehingga yang berkembang waktu itu seluler, sehingga investasi belum balik sudah datang yang baru. Dan di industri teknologi begitulah adanya. Tapi yang terpenting sebenarnya, apapun yang kita lakukan, yang terpenting pada saat mengeksekusinya itu yang paling menjadi challenge buat kita. Seperti tadi kami sampaikan, bagaimana Telkom membuat 5 bold move, karena dorongan dari disruption tadi, membuat inisiasinya sulit, tapi mengimplementasikannya jauh lebih sulit. Sehingga saya sempat baca satu referensi ya, judul bukunya itu Strategic Execution. Bahwa apapun yang kita buat di dalam satu inisiatif bisnis, itu 2 kata kuncinya. How to break it down and get it done. Dan itu ada 4 step ya di situ. Bagaimana kita bisa membreak it down sampai dengan level bawah gitu. Bagaimana strategic inisiatif itu kita turunkan sampai level bawah, membreak it down, mengkomunikasikannya dan mengkolaborasikannya, dan memastikan itu berjalan, and get it done. Itu menurut saya tadi, bagaimana menghadapi disrupsi. Dan kalau kemana arah disrupsinya, saya kira seperti yang Pak Hira maupun Mas Bram sampaikan, saya sepakat itu, semuanya harus kembali lagi kepada, kalau kata Simon Sinek itu kan start with why gitu. Tadi Mas Bram juga nyampaikan 5 why ya, itu sebenarnya untuk menjawab kenapa sih kok kita itu berubah ke arah sana, mana yang kita prioritaskan, itu akan kembali lagi ke diri kita, start with why. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Kita pertanyaan nomor 2 dari Mas yang di ujung. Saya dengan Hairul dari Procil ingin bertanya kepada 3 pemateri kita di atas, dari Pak Bram, Pak Hira, dan Pak Salsabil. Oke. Suaranya kurang ya. Jadi begini, pertanyaannya adalah pertama terkait dengan
digital implementation. Nah, dalam proses digital implementation ini pasti kita mengeluarkan investasi atau cost yang cukup besar. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut kalau ada statement seperti ini bahwasanya kita harus merelakan cost yang kita keluarkan dalam investasi digital. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mau apa satu dulu aja ya, soalnya waktunya tinggal sebentar lagi dan masih ada pertanyaan lain, nggak apa-apa ya? atau pertanyaan kedua saja. Oke. Ini terkait yang menarik adalah terkait dengan change management. Terkadang kan perusahaan itu udah buat timeline nih untuk terkait dengan change managementnya. Ini lebih kepada sustainability change managementnya. Ketika perusahaan mengaplikasikan atau menginvestasikan cost-nya untuk membeli suatu sistem, itu pasti ada kendala ketika ini tidak sesuai dengan operasional perusahaan. Di sisi lain ketika kita mendevelop suatu sistem, itu pasti lebih enak karena dia lebih open source, kita bisa atur sendiri. Nah, bagaimana ketika ini masuk ke dalam proses change management tersebut? Solusinya untuk kedua hal tersebut. Bagaimana sebuah sistem yang baru dimasukkan ke dalam cost management? Ya, lebih ke change managementnya. Terkadang kan perusahaan udah buat timeline nih, kita bisa selesaiin 6 bulan, kita bisa selesaiin setahun, atau kita mungkin 5 tahun nih baru bisa adaptasi untuk aplikasi yang kita gunakan. Nah, idealnya itu seperti apa sebenarnya dalam timeline yang kita sudah buat? Mungkin lebih ke situnya. Pengembangan sebuah produk tools digital dalam timeline yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Iya, saya izin jawab pertanyaan kedua ya. Mungkin kalau di company saya kita ada istilah namanya future fit technology backbone. Ya, future fit technology backbone itu ada 3 kriteria ya. Karena kita tahu kan perkembangan zaman itu sungguh luar biasa ya. Jadi dalam memilih suatu teknologi itu kita ada 3 pertimbangan. Pertama adalah future fit capability. Apakah secara technical, secara arsitektur bisa agile menghadapi pertumbuhan zaman. Itu penting. Kedua adalah future fit cost model. Nah, ini penting nih karena kita mau memastikan juga apakah model cost structure-nya itu sustainable for the long run. Kadang-kadang kita beli suatu teknologi murah di tahun pertama, ternyata ada inflation adjusted di tahun kelima dan seterusnya. Dan ketiga yang saya mau sampaikan dan ini penting dan kadang-kadang paling bermasalah adalah future fit support model. Ya, apakah kita bisa mengoperasikan? Gimana support dari prinsipal dan gimana juga kita memastikan teknologi yang kita beli itu bisa berjalan. Ya, jadi change management itu dimulai dari kita memilih dengan benar dari sisi capability, cost model dan juga support model. Oke. Kalau bicara tentang bagaimana kita memastikan bahwa investasi kita ini tepat, kalau saya boleh bagi, industri itu kan ada 3 bagian. Ada industri pada saat sedang growth, sedang tumbuh, biasanya didefinisikan sebagai startup company. Ada yang benar-benar ngusahain di profit, sehingga hitung-hitungannya jelas. Sampai clear apa yang dikeluarkan, apa yang kita income masuk ke kita jelas. Ada yang di tengah-tengah kita pengen mengukurnya di EBITDA, walaupun masih ada pertumbuhan. Nah, kita harus coba punya sense kita itu sebagai corporate ada di mana. Tadi Pak Bram bilang startup rasa enterprise. Kalau Excel enterprise rasa startup, karena organisasi kita sekarang udah agile, udah nggak lagi struktural. Nah, pada saat kita organisasinya sedang bertumbuh, lakukan investasi. Karena di sana kita punya opportunity untuk punya invest di capex, OPEX, orang nggak lihat lagi EBITDA, nggak lihat profit, lu invest aja. Nah, tapi cilaka, tolong tanya sama bosnya, jangan-jangan kita di periode profit. Nah, kalau periode profit situ investasi, udah cilaka, situ pasti dirotasi itu ke posisi yang non job karena lu kagak ngerti ya, yang namanya sekarang lagi uang lagi susah, yang penting cash in, yang penting profit. Jadi kita harus lihat bagaimana kita melihat organisasi kita dan kita make decision di waktu yang tepat. Lakukan pada saat kita growth. Mungkin pada saat di tengah-tengah moderate masih bisa mungkin ya. Setuju Pak, ya. Jadi kayak kita tuh bangun villa di musim dingin, di musim panas kalau saya selalu bilang kayak gitu ya. Karena kalau kita disuruh bikin pas saat crisis itu
sulit Pak. Iya. Impresi. Kok bicara villa ya? Perasaan di puncak villa Pak. Ya, siap. Ya. Memang kalau jagoan apa contohnya itu ya Pak Hiro lah ya. Menambahkan saja sebenarnya ini. Apa yang tadi saya sampaikan terkait ambidexter. Sebenarnya ini satu pertanyaan dari Pak Herul ini jebakan-jebakan kita ketika kita mau mencari new revenue engine gitu ya. Melakukan investasi dan seterusnya. Para leaders bahwa di ambidexter tadi itu ya, pada saat kita akan melakukan eksploitasi, kata kuncinya adalah cost leadership. Pada saat kita akan melakukan eksplorasi, kata kuncinya adalah risk mitigasi. Nah, tadi yang dipertanyakan penguatan kita di risk mitigasinya dengan menggunakan tools-tools yang sudah disampaikan oleh Mas Bram maupun Mas Hira, itu saya pikir bisa digunakan. Gitu mungkin, makasih. Terima kasih banyak. Mas Farul udah terjawab ya? Oke. Yang terakhir dari Bu Disa, boleh Bu sebelum kita tutup? Ini pertanyaannya bakal susah kayaknya nih. Ini buat Pak Bram sama Pak Salsabil aja. Oh Pak Hira nggak mau jawab ya? Saya skip aja. Nggak bisa jawab saya. Selamat sore Bapak-Bapak, pertanyaannya nggak sulit Pak. Jadi tadi kan kita sudah di probing ya di presentasinya Pak Yuri mengenai AI. Dan ini pun kita juga beberapa minggu terakhir ini kita terekspos dengan banyaknya berita tentang ChatGPT dan OpenAI. Nah ini bagaimana Bapak-Bapak di depan melihat pengaruh teknologi terbaru ini ke kepemimpinan? Apakah ada kompetensi kepemimpinan yang berubah? Seperti misalnya mungkin ada yang naik, ada yang turun karena beradaptasi dengan semakin digunakannya AI ini di dunia kerja sehari-hari. Mungkin itu aja Pak, nggak sulit ya? Ya, terima kasih banyak singkat ya. Oke. Karena saya diundang Bu Disa, takut nggak bisa pulang, saya jawab dulu deh. Kalau kita tuh harus lihat angin bertiup kemana. Kadang-kadang kita tuh kalau angin tiupnya kenceng ke yang namanya ke kanan, ke utara, itu kita ikut ke utara. Begitu ternyata ada angin yang ke kiri. Jadi yang namanya AI, yang namanya sekarang gembar-gembor itu ternyata ada juga informasi yang berbeda dissenting. Kalau Bapak Ibu tahu di tahun 2021 itu Amazon, dia tuh merecall sistem AI-nya untuk rekrutmen. Karena dia bias. Karena data yang digunakan itu 2021, 2020, sedangkan pada saat itu data yang sebelum 2021 nggak ada. Nah, sehingga pada saat menentukan prioritas siapa yang direkrut, tentang inclusivity itu nggak masuk. Sehingga datanya bias, dia recall. Di beberapa media di dunia legal, decision yang dilakukan oleh satu court itu di-recall karena informasi yang digunakan pakai AI. Begitu dicek kok omongan pengacaranya sama. Nah itu terjadi. Jadi kita pada saat kita lihat arah mata angin, lihat juga ke utara, lihat ke selatan. Kalau saya biasanya begini, di dalam AI ini kan kita udah coba-coba juga tuh, AI-nya udah saya masukin ke My Excel juga. Jadi memang mereka itu maksimum tuh cuma sampai ke rekomendasi, tapi tidak bisa melakukan decision making. Itu yang mungkin yang paling kritikal dari AI. Kita paksa bisa, tapi ngaco. Nah coba aja, nanti dilihat pada saat decision nggak bisa. Terus yang kedua mungkin pada saat dia melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi dia tuh harus ditrain. Kita itu kan otak kita mampu untuk meng-capture sesuatu yang berbeda yang tidak didesain sebelumnya. Pertanyaan Bu Disa, saya nggak di skenario nih, tapi kita harus mikir gimana ngejawabnya biar nggak kelihatan jelek-jelek banget. Nah AI itu nggak bisa itu karena dia harus train dulu. Yang saya lihat itu, jadi kemampuan untuk melakukan decision, dan yang kedua saya lihat pada saat dia di situasi yang berbeda, dia ngaco. Karena dia belum belajar untuk situasi itu. Oke, makasih. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Bram atau Pak Salsabil? Pak Bram aja. Oh lagi mikir. Tadi saya nggak mikir. Oke. Gak tahu jawabannya benar apa salah ya. Ada ya dari Pak Salsabil? Oke. Terima kasih. Memang menarik gitu ya di zaman AI ini. Tapi sekali lagi bahwa teknologi AI itu kita tempatkan memang ini sebagai alat bantu ya. Karena AI sendiri itu adalah suatu kemampuan bagaimana bisa mendata beribu data yang begitu besar gitu ya.
dan menarik satu kesimpulan tertentu sesuai formulasi yang kita buat. Itu kenapa terkadang manusia itu punya keterbatasan baik dalam frekuensi melihat maupun frekuensi mendengar. Ibarat kita kalau mau melihat suatu connecting the dot yang akan terjadi, kita harus melihat overview atau helikopter view yang lebih lebar. AI membantu itu. Tapi sekali lagi, bahwa di balik itu semua, yang terpenting adalah masalah humanity. Itu yang tidak dipunyai AI. Jadi, kalau kita ngelihat kadang ya film-film yang sekarang terjadi gitu, yang menimbulkan kecemasan secara massal gitu ya, mass anxiety gitu. Saya pikir AI tidak akan bisa mengambil alih fungsi humanity yang kita punya. Jadi sekali lagi menurut kami AI itu alat bantu yang bisa mempercepat dan itu sangat berguna buat kita para leaders. Terima kasih. Baik, dari Pak Bram ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Mungkin cukup kali ya. Cukup ya, udah setuju ya semuanya ya? Setuju. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian untuk sesi yang sangat-sangat berharga hari ini. Saya simpulkan sedikit, intinya leaders adalah strong foundation. Strong leaders create strong data and also grow strong team and resulted in strong business. Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penyerahan hadiah dan foto-foto habis ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk ke segmen berikutnya kami juga ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa saat ini sudah menunjukkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar mungkin boleh bergantian untuk menuju ke musolah di bagian bawah yang terletak di bawah. Namun kita akan lanjutkan kembali untuk segmen berikutnya tentunya. Namun sebelum kita lanjut ke segmen tentunya tidak lupa ada pesan-pesan sponsor yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada para sponsor kami. Terima kasih kepada Kala, PT Vale Indonesia, Citylink, Telkom Indonesia, Bosowa, Dispora Kota Makassar, Kala Toyota, Pelindo, Marsher, Insek Sinergi Talenta, Daya 5, Mandiri In Health, R8, Jobstreet, Paragon Corp, Mandiri, Brochil dan juga Pokpan. Terima kasih juga kepada para media partner kami. Terima kasih kepada Narasi, Komunitas Narasi, Fajar, Tribun Timur, Madama, iRadio dan juga Rakyat Sosial. Dan tiba saatnya kita akan menuju ke segmen berikutnya di sore hari ini, di mana ini akan kembali dipandu oleh moderator kita,
founder dari Insight Sinergi Talenta, founder and director dari Insight Sinergi Talenta Ibu Fauzia Sulfitri. Dan bersama-sama kita ikuti untuk segmen 8 kita Leading with a Purpose. Cek, cek. Oke, baik, saya dapat titipan pesan dari panitia, kayaknya udah mulai agak-agak berat materinya ya. Jadi dari pagi udah ada leading in crisis, udah ada decision making, tadi barusan digital leadership, sebelumnya ada future of leadership, dan kita masih ada 2 materi lagi Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya mau ajak Anda untuk energize dulu, boleh silahkan berdiri dulu semuanya. Silahkan berdiri dulu, stretching dulu. Yang udah dari pagi ada di sini, boleh silakan. Pak Ali mau pimpin senam Zumba di sini? Enggak? Oke, silakan stretching dulu Bapak Ibu. Oke, tarik, lepas gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke materi yang berikutnya, kalau tadi materinya berat, ini nanti materinya akan dalam ya. Nah sebelum sampai ke sana, saya mohon izin dulu untuk mengajak Anda untuk energize sedikit, boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke. Nah, saya mau ajak Anda untuk tepuk-tepuk tangan aja, yang gampang ya, tepuk-tepuk tangan aja ya. Tunggu dulu, ada instruksi dari saya, tenang. Nah, kalau saya bilang Makassar, Anda tepuk 1 kali. Makassar. Oke. Kalau saya bilang leadership, ya, kalau saya bilang leadership, Anda tepuk 4 kali tapi ada tone-nya. Tepuknya itu seperti ini. Oke, silakan. Makassar. Ulang. Gitu ya. Leadership. Oke, Makassar. Leadership. Makassar. Leadership. Oke, satu lagi ya. Kalau saya bilang sukses, Anda tepuknya begini. Hey. 9 ya, 9. Oke. Saya ulang, kalau saya bilang sukses, hey, ya jangan terlalu lambat ya, cepet-cepet sedikit ya. Oke, saya ulang, dari pertama ya, udah siap ya, are we ready? Oke, siap. Makassar, leadership, sukses. Hey, oke siap, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Oke, ya. Tarik nafas. Materi dari pagi sudah agak-agak berat-berat gimana gitu ya. Dan saya kebagian untuk menjadi moderator lagi ya. Jadi sebenarnya saya ini pemain cadangan karena harusnya yang memimpin moderator hari ini adalah Pak Samril, tapi Pak Samril kebetulan lagi kurang sehat ya, jadi saya naik menjadi stuntman untuk menggantikan Pak Samril. Mudah-mudahan Pak Samril ada di ruangan ini dan kita doakan beliau tetap sehat ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan membawakan materi tentang leading with purpose. Kalau dari pagi kita materinya teknis semua. Sekarang kita masuk ke materi yang jauh lebih dalam sebenarnya, bicara tentang purpose. Izinkan saya membuka sesi ini dengan cerita sedikit tentang almarhum ibu saya, sedikit saja. Jadi waktu saya SMA, almarhum ibu saya itu seorang dosen sastra Inggris linguistik. Beliau itu ngomong pada saat saya SMA, dia bilang begini, kita ngomong tentang life and death, tentang kehidupan, tentang filosofi, kematian dan lain-lain. Ibu saya bilang begini, how do you want to be remembered when you are die? Kata ibu saya begitu. Ketika kamu meninggal nanti, kamu ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa? Pertanyaan itu lewat begitu saja, tapi begitu saya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi leader, pertanyaan itu kemudian menggelitik saya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kita atau purpose kita ketika kita menjadi seorang istri, ketika kita menjadi seorang ibu, dan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Saya baru ketemu jawabannya itu benar-benar ajak menjelang saya usia 40 tahun. So, hari ini
Bapak Ibu, saya akan mendampingi 2 orang perempuan yang akan bicara tentang leading with purpose, yang dua-duanya saya sangat kagumi. Yang satunya saya kagumi dari dekat, karena beliau adalah mantan bos saya dulu di CT Corp, di Trans Studio, Theme Park, dan Mall. Saya kenal baik dengan beliau, kalau boleh dibilang luar dalam ya, Bu. Beliau adalah seorang pemimpin yang bukan cuma sekedar bisa memimpin secara teknis, tapi juga memimpin dengan hatinya. Dan sampai dengan sekarang, saya dengan bangga bisa bilang bahwa beliau adalah leader yang bisa jadiin teman, bahkan ketika kita bukan lagi menjadi satu bagian dari organisasi. Mari kita sambut Ibu Claudia Ingkiriwang. Bu, silahkan Bu. Ini basa-basi aja salamannya ya. Biasanya langsungnya pelukan. Oke, Ibu Claudia ini latar belakangnya di dunia finance, tapi sebenarnya beliau orang IT. Nggak kelihatan pemirsa? Nggak kelihatan ya, backgroundnya IT, programmer. Saya pertama kali bertemu beliau itu di wawancara, ketika saya diwawancara untuk pindah ke Trans Studio. Alhamdulillah dengan segala perjalanan karirnya Ibu Claudia, terakhir ya beliau ini sangat cinta dengan dunia hospitality, dengan dunia theme park. Terakhir beliau adalah direktur dari Taman Mini Indonesia Indah yang membawa wajah baru Taman Mini. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Claudia. Oke, untuk perempuan yang kedua, nih saya kebagian mendampingi perempuan-perempuan semua nih dari kemarin ya Bu Disa. Perempuan yang kedua ini saya kagumi dari jauh karena saya belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Tapi ada satu kesamaan dengan Bu Claudia, kalau Bu Ala itu juga suka coding Bu, dari usia 14 tahun. Nah jadi ini kalau dilihat kalau kita ketemu di papasan di jalan, pasti nggak percaya kalau beliau berdua ini adalah orang IT sebenarnya ya. Mbak Ala sekarang ini menjabat sebagai Presiden Director dari Binar Academy, yang salah satu edutech ya, yang betul-betul menggawangi digital education. Kemudian beliau juga sekarang adalah independent komisaris dari Bluebird dan juga Mandiri ya Bu ya, kalau saya nggak salah ya. Mana? Nah ini jangan sampai saya salah baca. Oh Mandiri Capital Indonesia, MCI. Ya. Nah Mbak Ala ini dulu menemani Mas Nadiem, Mas Menteri ya di Gojek, dan beliau juga punya latar belakang yang luar biasa yang kalau teman-teman mendingan Google aja deh, silahkan cari tahu siapa beliau. Hari ini beliau juga akan mendampingi Bu Claudia dan juga Bapak Ibu semua, kita akan bicara tentang leading with purpose. Saya persilahkan kepada Mbak Ala untuk naik ke atas panggung, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tentang materi yang sebenarnya dalam banget ya, Bu ya, kalau kita bicara tentang leading with purpose. Bu Claudia dan juga Mbak Ala nanti akan membawakan materinya selama masing-masing 15 menit. Bapak Ibu nanti silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya, karena nanti dengan waktu yang sangat-sangat terbatas, saya akan berusaha untuk bisa menggali apa yang Bapak Ibu ingin ketahui dari kedua perempuan hebat ini. Saya persilahkan kepada Ibu Claudia, silakan Bu. Terima kasih Mbak Uci. Saya walaupun orang IT ya, tapi saya selalu bawa buku sama bolpen. Tetap konvensional. Ya. Oh, tadi nyambung coba Mbak Uci dan teman-teman, tahu nggak kenapa perempuan jago coding? Ayo, tahu nggak kenapa? Saya programmer, Mbak Ala juga programmer kan? Kenapa perempuan jago coding? Karena suka kode-kode keras, ya kan? IG saya isinya kode keras terus. Ya kan sih? Ya Bu. Oke, sebelum saya bercerita mengenai leading with purpose, karena semuanya tadi menggambarkan perusahaannya, saya juga ingin sedikit mungkin memutarkan video mengenai Taman Mini. Boleh diputarkan video Taman Mininya?
Oke, terima kasih. Sisanya nanti saya sengaja Taman Mininya nggak lama-lama supaya Bapak dan Ibu sekalian datang langsung. Soalnya kalau saya ceritain jadinya hoax, ya kan? Nah, jadi supaya yakin, coba datang ke Taman Mini. Nah, Bapak dan Ibu saya mau cerita aja sih, saya nggak mau kasih materi yang berat-berat, saya cuma mau cerita bagaimana pengalaman-pengalaman yang membuat saya kemudian menjadi belajar ya bahwa ternyata memimpin itu nggak mudah ya. Jadi saya tuh mungkin tadi ada juga di dalam CV ya, saya tuh kira-kira menjadi direktur umur 33, direktur IT di Transcorp, 33 direktur perempuan IT gitu ya. Dan saya sadar bahwa ternyata pada saat itu, kalau sekarang lewat nih, kalau kata SpongeBob, a few moment later gitu kan. Nah, pasti nggak ketawa soalnya kayaknya umurnya udah lewat ya kan. Bu, mic-nya agak di... Oh oke. Ya. Nah jadi ketika saya sadar sekarang, ternyata banyak banget yang saya lakukan ketika saya mimpin, saya salah. Jadi saya baru sadar sekarang. Berapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun lalu saya jadi direktur untuk pertama kalinya, sadarnya baru kira-kira sekarang. Kasihan juga sih bekas anak buah saya, ya karena saya ternyata tidak terlalu memperhatikan bagaimana seorang atau bagaimana menggali potensi dari anak buah saya. Nah, saya mau cerita juga sedikit mengenai apa yang terjadi di Taman Mini. Bapak dan Ibu ngelihat tadi Taman Mini itu sekarang sudah melakukan sebuah reformasi yaitu Taman Mini wajah baru. Ada yang udah lihat ininya nggak IG-nya atau datang gitu ya? Saya pengen tes juga sih. Ada yang udah tahu Taman Mini wajah baru? Ayo Bu Disa, 2. Waduh kayaknya berarti promonya belum sampai Makassar nih. Jadi yang kita lihat barusan Taman Mini wajah baru itu ketika diwujudkan nggak seindah seperti kelihatannya. Itu painful. Saya mengalami suatu masa-masa masa-masa struggling kira-kira 3 sampai 5 bulan pertama, dibantu juga dengan Mbak Oci juga tahu banget strugglingnya ketika baru masuk ke Taman Mini, yaitu merubah suatu suatu budaya ya yang memang sudah berpuluh-puluh tahun ada di situ. Nah, di Taman Mini itu kalau ngelihat dari orang-orang ya, jadi kan saya interview tuh satu-satu, ada yang benar-benar ahli maestro ya, penari udah puluhan tahun, ada maestro yang main gamelan dan sebagainya gitu ya, dan ada banyak orang-orang yang memang ngerjain pekerjaan-pekerjaannya itu dengan sangat passion. Tapi ketika ditanya, menurut kamu Taman Mini 5 atau 10 tahun ke depan, apa yang kamu inginkan? Ya nggak tahu gitu. Jadi ya jalan aja mengalir gitu ya. Ya biasa aja gitu. Jadi mereka fokus pada passionnya. Tapi ketika ditanya purpose-nya mau kemana nih? Kita tujuannya mau kemana nih? Ya nggak tahu, nggak clear tujuannya mau kemana. Dan itu banyak yang terjadi. Banyak yang seperti itu. Tapi di sisi lain, saya juga ketemu orang-orang yang ketika kerja, kamu udah berapa tahun di sini gitu ya, udah 20 tahun, ada yang bapaknya kerja di situ, anaknya kerja di situ, terus ketika saya tanya, kenapa kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan saat ini gitu ya, jadi misalnya petugas tiket. Ya kenapa kamu mengerjakan apa yang petugas tiket? Ya karena ini yang tersedia gitu ya, karena ini. Terus menurut kamu apa yang bisa kita lakukan ke depannya terhadap proses tiketing ini? Ya nggak tahu gitu ya, ya karena ini itu dan sebagainya. Nah kemudian saya ngelihat bahwa sebenarnya saya baca lagi nih buku mengenai tujuan didirikannya Taman Mini pada saat awal didirikan oleh Ibu Tien Soeharto. Waduh luar biasa. Bapak dan Ibu kalau lihat misi dari awalnya itu buku mungkin tahun 75 ya dibikinnya ya. Jadi kalau kita lihat itu luar biasa misinya dan sebagainya. Tapi ketika saya ngelihat di bawah, diimplementasi di bawahnya, kenapa banyak orang yang tidak bisa menyadari atau tidak bisa mengimplementasikan misi tersebut menjadi
purpose atau menjadi action plan pada saat pekerjaan sehari-hari. Salahnya di mana? Clarity. Jadi clarity dari leadernya yang mungkin tidak tersampaikan. Saya nggak bilang direkturnya salah dan sebagainya ya, tapi ini mungkin terus menerus dari generasi ke generasi, dari atas ke bawah. Jadi banyak sekali misi-misi, banyak sekali tujuan-tujuan mulia yang akhirnya nggak terdeliver. Pas saya refleksikan kepada kehidupan saya, jangan-jangan dulu ya waktu saya memimpin tuh waktu masih muda dulu, kejadiannya kayak gini nih. Saya pikir-pikir bener juga ya, jangan-jangan tim saya nih dulu nih ketika saya punya punya visi bagus dan sebagainya, jangan-jangan itu nggak terdeliver ya sehingga tim mengerjakan hal ya udah kayak ngerjain aja biasa, bangun pagi ke kantor, kemudian mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, kemudian kalaupun dia mengerjakan passionnya, tapi kemudian dia tidak tahu arahnya kemana. Jadi ternyata bahwa ada gap antara purpose-nya leadernya dengan action plan yang dilakukan oleh si anak buahnya sehari-hari. Nah, gap ini terjadi karena apa? Saya kemudian merefleksikan diri lagi dong ya kepada diri saya sendiri. Karena kan pada dasarnya yang paling susah adalah memimpin diri sendiri ya kan. Jadi sebelum saya memimpin orang lain, saya mencoba merefleksikan. Iya ya, jangan-jangan clarity-nya gitu ya. Dan kemudian saya merefleksikan seperti saya juga nih gitu ya. Jangan-jangan kita terlalu micromanaging gitu ya. Jangan-jangan yang kita lakukan kemudian cuman ya udah seperti SOP ada di bukunya, SOP yang harus kita lakukan, ada KPI, ada segala macam pengukuran-pengukuran, tapi kita tidak diperhatikan secara human being. Tidak diperhatikan secara secara human, kita maunya sebetulnya mau kemana. Hidup kita tuh mau dibawa kemana gitu ya, apakah tujuan hidup kita sesuai dengan apa yang kita kerjain. Nah kemudian saya paling sering nih kalau membawakan ilustrasi kepemimpinan itu seperti kapal pinisi. Kebetulan kapal pinisi nih yang dibawa nih, sebagai contohnya ya, kepemimpinan itu sebetulnya seperti kapal pinisi. Kalau kita lihat di kapal pinisi, organisasi itu adalah seperti si kapalnya. Si leadersnya, si kaptennya itu si leadersnya, si anak buahnya adalah semua yang bekerja, ada yang mendayung, ada yang membersihkan, ada yang semuanya. Masing-masing tentunya punya tujuan, ya kan? Jadi orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang ada di kapal pinisi pasti punya tujuannya juga. Apakah tujuannya pulang ke rumah, apakah tujuannya menyeberang pulau, apakah tujuannya pergi ke suatu tempat. Nah tujuan itu, tujuan perorangan harus sama dengan tujuan kapalnya. Kapalnya juga sama nggak nih tujuannya gitu ya. Kalau kapalnya tujuannya ke Pulau Seribu ternyata tapi si orangnya itu rumahnya adalah di Krakatau, ya tentunya akan jadi beda nih tujuannya ya kan, sama-sama pengen atau memang tujuannya adalah ya udah pokoknya sekedar melarikan diri dari Pulau Jawa. Nah itu kan adalah berbeda. Kira-kira persis. Jadi ada karyawan-karyawan yang kerja karena memang pengen melarikan diri dari kemiskinan, quote and quote. Jadi pengen melarikan diri dari ketidakmampuannya secara finansial dan dia mendapatkan pekerjaan yang menukarkan waktunya dengan uang. That's it, that's all. Ya udah kerja karena saya mau menukarkan waktu saya dan tenaga saya dengan uang. Tapi ada juga orang yang memang kerja karena dia purpose-nya sama, tujuannya sama. Jadi kapalnya dan tujuan hidupnya sama sehingga itu akan membuat dayungannya lebih bersemangat untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, leaders ini yang penting adalah pertama kali kalau menurut saya ketika pertama kali ngerekrut memastikan purpose-nya organisasi harus sama dengan purpose-nya pribadi. Kalau menurut saya, jadi kalau purpose pribadinya adalah cuman sekedar tadi kerja ya udah menghabiskan waktu, itu percayalah buat nge-training ya, buat mendidiknya setengah mati. Jadi tugas leader pertama adalah merekrut dan tugas recruiting pertama adalah klarifikasi atau clarify mission-nya. Perusahaan ini inginnya ke sini. Perusahaan ini ingin berdampak pada Indonesia. Kamu ingin berdampak nggak terhadap Indonesia? Enggak, gua mah cuman yang penting cari duit. Yang kayak gini bakalan kutu loncat. Ya udah, kalau dalam bahasa Betawinya ya udah kita udah tahu ya gitu kan.
segini aja porsi yang kita peran yang kita berikan kepadanya. Nah, tapi kalau purpose-nya sama, apapun masalah yang dihadapi, misalnya tiba-tiba ada gelombang dan sebagainya, dia nggak serta-merta, udah ya Kapten turun dulu nih, gelombang males gitu ya, mau ini udah dayung sendiri, nggak akan. Karena purpose-nya sama, tujuannya kapal ini akan sama. Jadi tugas leader yang pertama adalah memang memastikan apakah kru dari semua kapal pesiar, bukan kapal pesiar, kapal pinisi ini tujuannya sama. Jangan sampai tujuannya berbeda. Nah yang kedua, pembagian peran. Siapapun akan dibagi peran, ya ada juga peran yang diputar-putar. Saya selalu kasih ilustrasinya tuh kapal pinisi, bukan kapal pesiar. Karena kalau kapal pesiar ada seseorang yang melayani dan dia tidak berpartisipasi terhadap tujuan dari kapal ini. Tapi kalau kapal pinisi atau kapal perang, semua krunya berpartisipasi terhadap tibanya kapal ini pada tujuan. Nah, kedua adalah membagi peran. Tentunya membagi peran ini juga lucu nih. Saya kalau lagi nanya sama anak muda nih, Bu Oci sekarang kalau lagi exit interview, ya kan, kenapa kamu keluar dek, gitu kan, kamu kan pinter, baik, IP-nya 3,98. Gitu ya, gini, kenapa kamu resign? Pertama nih, kalau yang paling lumayan adalah, iya Bu, saya dapat better offer. Oh baiklah, saya keluar negeri Bu, ditawarin oleh perusahaan lain. Oke baiklah, gitu ya. Saya ikut keluarga saya Bu, mengerjakan perusahaan keluarga saya. Baiklah. Ada lagi nih yang nggak sesuai sama passion Bu, kerja di sini. Oke, jadi passion kamu apa? Jadi YouTuber. Ya kan, coba di sini siapa yang passionnya jadi YouTuber? Nggak ada, kayaknya soalnya gennya beda, ya kan, generasinya beda. Kalau lagi meeting kalau saya lagi session sama anak sekolah, siapa yang cita-citanya jadi YouTuber? Mungkin kayak 80% semuanya cita-citanya jadi YouTuber. Jadi YouTuber itu purpose atau passion? Gitu kan, ini anak-anak muda sampai udah nggak tahu mana yang purpose, mana yang passion soalnya. Bisa jadi passion, bisa jadi purpose ketika konten YouTubernya itu memberi dampak misalnya. Jadi konten YouTubernya dia pikirin, tapi cuman menjadi passion ketika dia menyukai aktivitasnya aja gitu ya. Nah ini yang memang perlu dipisahkan. Nah jadi ketika tim kita itu memahami banget purpose-nya sebagai individu dan organisasi juga memahami purpose-nya sebagai organisasi dan itu clear, maka tadi apakah itu dia bekerja di passion yang sama ataukah bahkan ketika passionnya tidak juga mendapat kesempatan, jadi dia kerja bukan di passionnya, itu akan mempunyai chance yang lebih baik untuk sebuah organisasi untuk lebih sukses. Nah ini yang kemudian saya pelajari juga, ya. Sekarang bagaimana sih kalau ditanya menemukan passionnya, terus gimana Bu menemukan purpose hidup kita gitu kan? Nah saya biasanya kasih konsep seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pahami ya atau sudah pernah baca Ikigai. Jadi di Okinawa, di Netflix ada nih sekarang filmnya nih, tentang orang-orang yang hidup lebih dari 90 tahun tapi tetap bahagia. Di Netflix ada, ntar boleh lihat atau kalau enggak cari di YouTube atau saya summary-in aja. Jadi intinya adalah, tahukah Bapak dan Ibu bahwa hidup berguna, hidup merasa berguna, itu ternyata membuat kita bahagia. Kan kita suka bilang tuh ya, kalau hidup rasanya useless atau apa gitu, kalau anak-anak galau nih zaman sekarang nih kalau di IG suka ngeliatin IG-nya orang nggak sih, nggak suka itu ya, stalking ya. Di sini siapa yang suka stalking? Enggak kayaknya. Oh ada, akhirnya ada yang hobinya sama-sama saya. Oke, baiklah. Nah, kalau kita ngeliatin orang-orang yang di IG gitu ya, apalagi yang kita kenal baik gitu ya, dan ini kadang-kadang kan terlihat indah gitu ya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang memang terasa bahwa kayak kosong gitu ya, kayak kehampaan gitu ya, jadi itu suka menggalau gitu. Nah, kenapa sih orang itu menjadi terdemotivasi? Apa sih unsur demotivasi paling utama? Itu adalah perasaan tidak berguna.
Nah, perasaan tidak berguna ini ditenggarai atau dipicu utamanya adalah karena ketidakmampuannya mendefinisikan purpose dalam hidupnya. Jadi intinya adalah ketika kita tahu purpose hidupnya, ini akan membuat seseorang bekerjanya dengan bahagia. Jadi kalau kita lihat apa yang kita ketahui, gitu ya, apa yang kita bagus, ya, kemudian dan kita combine sama apa yang kita dibayar, ya, what you can be paid for, itu akan menjadi profesi. Jadi kalau tadi ada yang profesinya mungkin fotografer gitu ya, dia bagus sekali di fotografer, dia dibayar per fotonya berapa? 7.000 atau 50.000 dan sebagainya, makin bagus makin mahal, maka itu adalah jadi profesi. Nah, kemudian juga apa yang kita suka, nah ini yang misalnya suka sekali bunga gitu ya, dan kemudian dia bagus di menanam gitu, dia suka di rumahnya dan dia akhirnya punya passion. Nah, ini adalah passion. Dan kemudian apa yang dunia butuhkan, jadi misalnya ini kita bicara soal market. Ya, jadi misalnya memang guru gitu ya, jadi di dunia apa yang dibutuhkan adalah misalnya guru gitu ya, kemudian dia ya udahlah kerja sebagai guru walaupun dia nggak suka gitu, itu nggak benar-benar menjadi vocation, sebetulnya itu cuma nggak menjadi profesi, tapi itu sebenarnya menjadi compassion gitu. Nah, di antara irisan-irisan ini, kalau kita bisa mengerjakan apa yang kita suka, apa yang kita ahli, apa yang dibutuhkan di dunia, dan apa yang kita benar-benar cintai, gitu ya, keempat kombinasi ini. Nah, inilah dia si Ikigai. Ini saya definisikan sebagai purpose-nya. Kalau kita mempunyai Ikigai, ini kayak yang kalau setiap pagi bangun pagi itu udah exciting. Yeay, bangun pagi gitu ya. Hari ini saya pengen ngerjain ini, hari ini saya pengen, kalau saya hari Jumat pagi nih, hari Jumat pagi gitu ya, saya pengen latihan nari ya. Karena saya lagi ada purpose untuk bagaimana mengenalkan budaya Indonesia dalam format yang lebih populer gitu ya, dan saya mengharuskan seluruh karyawan untuk belajar nari. Jadi kalau saya tuh hari Jumat, ikigainya adalah bangun pagi karena hari ini saya pengen belajar nari, walaupun di antara 300 orang saya paling kaku. Tapi pokoknya saya bangun pagi dengan suatu niat untuk untuk membuat budaya Indonesia dibentuk dalam format yang lebih populer. Yang tadi itu tari-tarian banyak. Nah, inilah yang menurut saya adalah intisari dari bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita membuat atau kita meng-hire tim karyawan-karyawan kita yang berbahagia pada saat kerja. Bapak dan Ibu sekalian, saya tuh karirnya ada dua lah kira-kira ya, kalau saya bagi dua. Pertama adalah di sisi IT, yang kedua adalah di sisi industri kreatif. Industri kreatif itu ketika saya masuk sebagai Direktur Operation Program di Trans Studio. Jadi isinya setiap hari adalah bagaimana kita membuat kegembiraan-kegembiraan untuk pengunjung. Salah satu hal yang saya suka bilang sama anak buah saya adalah kegembiraan itu menular, kebahagiaan itu menular. Ya, jadi kebahagiaan dan kegembiraan itu menular. Tapi toksik itu mewabah. Kegembiraan itu menular, artinya satu sama satu. Tapi toksik itu mewabah, satu sama satu, segedung nih, sekantor nih, jadi toksik semua. Toksik itu mewabah, kegembiraan itu menular. Artinya adalah ketika kita punya karyawan-karyawan, kita punya tim-tim yang bahagia dari dalam hati, dia akan menularkan kebahagiaan ini kepada pengunjung. Saya sering banget ngomel. Itu adalah kalau ada kita sebutnya cast member ya. Ada cast member tuh di depan ke si pengunjung. Gitu ya. Jadi mukanya senyum tapi senyum terpaksa gitu ya. Jadi saya suka ngomel, bahkan kita trainingin bagaimana senyum supaya kelihatan tulus gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi senyum asemnya dia membuat si pengunjung berasa asem. Percayalah bahwa energi itu teresonansi.
Ini saya nggak bicara teknik-teknik nih, ini lebih ke non teknik ya. Tapi energi resonansi. Jadi ketika satu divisi, ketika satu perusahaan itu karyawannya bahagia, maka dia akan beresonansi, maka energinya akan meluap, yang dikerjakan akan berbahagia, dan akibatnya resultnya akan bagus. Resultnya akan positif. Tapi itu bisa terjadi jika dia mengetahui purpose-nya. Jika dia mengetahui bahwa saya ke kantor hari ini ngapain, gitu ya. Saya ke kantor hari ini karena saya pengen membuat sebuah the biggest folk museum sedunia. Folk museum itu museum hidup. Jadi saya bergegas ke kantor karena saya sedang mendevelop sebuah masterpiece. Seluruh dunia akan merasakan experiencing Indonesia, the story of Indonesia di Taman Mini. Itu purpose-nya. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya adalah saya bagi-bagiin tiket. Itu nggak apa-apa kerjaan. Tapi passion-nya, purpose-nya ketika datang adalah menjadi sebuah bagian dari sebuah cita-cita besar, bagaimana membangun the biggest folk museum sedunia. Bagaimana memperkenalkan Indonesia yang ramah ini kepada semua turis-turis yang datang di Indonesia. Kira-kira gitu, ibu mah lebay. Padahal makan saya bagiannya reconcile, ya kan, data sama data, nggak ada urusan ibu sama pengunjung. Tapi ibu lebay, bilangnya adalah purpose-nya membangun the biggest folk museum. Ya nggak apa-apa gitu ya, jadi misalnya memang rada-rada lebay nih kalau kepada anak buah. Saya pastikan dulu nih, kamu emang bener-bener demen nggak kerjanya di Taman Mini ini sebagai bagian dari cita-cita besar bangsa ini untuk kita punya suatu modeling pelestarian budaya agar budaya tidak punah, agar bahasa nasional tidak punah, agar baju daerah, agar alat-alat alat-alat bertahan hidup, tombak dan sebagainya itu tetap terjaga. Kamu passion nggak di sini? Kalau kamu nggak passion, ya kamu kerja di tempat lain aja. Kalau kamu nggak ada purpose-nya, kamu kerja di tempat lain aja, gitu. Jadi Ibu maaf 1 menit lagi. Oh, maaf. 1 menit lagi, oke, baiklah. Kalau begitu sih, kalau menurut saya nggak usah cerita Taman Mini, mendingan langsung aja pada datang, ya kan? Nah, jadi yang saya ingin sampaikan juga nih, terakhir adalah bedanya pemimpin nih, ya, pemimpin dengan pemimpi. Setiap orang pasti punya mimpi, ya. Purpose hidup kita juga bagian dari mimpi kita. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, kita cuma akan jadi pemimpi. 15 tahun dari sekarang, kita cuma memimpikan bahwa kita pengen punya kerjaan yang membuat hidup kita berarti. Kita pengen punya kerjaan yang pada suatu saat ketika kita resign, pekerjaan kita menjadi legacy buat orang-orang yang kita tinggalin. Tapi itu cuma jadi mimpi ketika kita tidak turunkan di dalam action kehidupan kita dan tidak di-clarify kepada tim di bawah kita. Kira-kira seperti itu. Saya tunggu di Taman Mini kalau gitu. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Claudia. Jadi kalau boleh saya ambil tadi kata kuncinya ya Bu ya, ini dan ini penting banget buat para leader. Bagaimana kita bisa membuat anak buah kita itu berbahagia adalah dengan membuat mereka merasa berguna. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Claudia. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Ala. Ya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Ala. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Lemes banget, saya juga agak lemes nih jadinya nih. Oke, perkenalkan nama saya Alamanda Shantika, panggilnya Ala aja. Jangan lupa follow TikTok saya @alamandashantika, juga Instagramnya Alamandas. Maklum influencer, jadi harus nambah followers terus. Jadi kalau cita-cita YouTuber, saya kebetulan influencer yang tidak disengaja Ibu. Iya mungkin hari ini saya mau cerita banyak mengenai sedikit pengalaman hidup sampai akhirnya saya menulis buku berjudul Purpose. Makanya kemarin pas diundang sama Mbak Disa, pas lihat temanya Leading with Purpose, saya langsung bilang iya mau kesini gitu karena kebetulan buku yang saya tulis sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu judulnya Purpose Living in the Process. Ini buku saya yang kedua,
kenapa saya nulis buku ini sebenarnya setelah saya akhirnya menemukan bos atau CEO yang benar-benar memberikan pelajaran hidup yang paling besar selama saya hidup gitu ya. Mungkin sedikit cerita tadi udah diceritain, saya waktu umur 13 tahun, umur 12 tahun tuh mulai belajar coding. I was fall in love with technology since then. Ever since belajar coding tuh benar-benar kayak cinta banget sama teknologi. Terus sampai akhirnya saya kuliah juga ngambil AI, mathematics gitu kan. Tapi sebenarnya dulu cita-cita saya tuh pengen jadi guru gitu. Karena almarhum ibu saya guru. Terus kemudian pas saya mau masuk kuliah, itu satu turning point di hidup saya yang mungkin bikin apa ya, jatuh rasanya gitu, kayak benar-benar di level yang paling bawah karena almarhum bapak ibu saya tuh kuliah di luar negeri. Jadi dari saya kecil tuh selalu dibilang kamu nanti kalau kuliah ke luar negeri. Dan di saat saya lulus SMA, pas banget, pas lagi mau daftar kuliah, bapak saya kena stroke yang kedua. Dan akhirnya yang namanya ekonomi keluarga bisa dibilang saya dari keluarga yang sangat mampu, terus tiba-tiba jatuh, bahkan kayak uang orang tua tuh sampai minus gitu, sampai benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Jadi ayah saya dulu banker, kemudian profesi terakhir beliau punya bank sendiri, BPR sendiri, dan BPR-nya tutup karena beliau stroke dan akhirnya juga nggak bisa produktif lagi gitu kan. Jadi di saat itu mau nggak mau saya harus cari uang sendiri untuk hidup sendiri, umur 17 tahun waktu itu. Dan saat itu benar-benar saya banyak banget menyalahkan keadaan gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat jualan DVD bajakan. Saya jual apapun yang saya bisa jual pokoknya. Jualan kucing, jualan hamster, semuanya dijual gitu kan. Untuk apa? Untuk saya pengen hidup saya yang dulu naik mobil di dalam AC mobil gitu kan, itu balik lagi ke sana gitu. Dan ternyata sekitar 3 tahun setelah papa saya kena stroke, hidup saya bisa balik ke sana lagi dengan kerja keras yang sangat-sangat keras gitu ya. Nah, saya waktu itu ngajar matematik, fisika, kimia, anak SD, SMP, SMA. Sampai akhirnya saya punya perusahaan yang pertama waktu saya umur 21 tahun. Jadi waktu itu belum ada orang-orang yang bisa bikin website, dan teman-teman saya banyak di local brand fashion. Akhirnya saya bikinin website untuk mereka, untuk brand-brand fashion di Indonesia yang sekarang namanya juga udah besar-besar. Di situ saya ngerjain sendiri sampai saya punya tim. Disitulah yang mengantarkan saya, akhirnya saya bisa mengembalikan hidup saya yang dulu. Cita-cita saya punya Mercy. Saya punya Mercy pertama saya di umur 21 tahun. Kemudian tapi itu belum peaknya karena waktu saya sadar gitu ya, masuk Mercy nih gitu ya, kayak mobil impian gitu. Terus 2 minggu kemudian kok rasanya kayaknya sama aja gitu, ya Mercy tetap Mercy gitu kan ya. 2 minggu kemudian saya ngerasa kayak, oh rasanya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya ya pokoknya yang waktu itu saya tahu adalah purpose hidup saya mencari uang sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian akhirnya saya bangun perusahaan saya, tapi waktu di satu titik saya mikir, kayak saya masih terlalu muda untuk menjadi entrepreneur. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk kerja lagi sama orang dari nol. Saya mulai dari perusahaan kecil, tapi waktu itu kebetulan CEO saya itu baru pulang dari Silicon Valley. Beliau lama banget di Silicon Valley yang punya Sayur Box kalau Bapak Ibu tahu. Beliau bikin software house kecil di Indo dan waktu itu saya employee pertamanya. Saya pikir saya bisa belajar sama beliau. Dan akhirnya saya membangun karir dan sampailah saya punya
pengalaman beberapa CEO dan akhirnya CEO saya yang terakhir yang mengajarkan saya, titik balik saya benar-benar mengenal sebenarnya what is my higher purpose, my highest purpose gitu kan. Karena waktu itu mungkin nanti di sini Bapak Ibu akan banyak melihat keyword purpose, consciousness, dan juga proses gitu ya. Karena 3 hal ini yang menurut saya sangat amat berkaitan banget gitu. Boleh next? Nah itu dia CEO saya yang akhirnya mengajarkan saya dan menyadarkan saya tentang purpose hidup yang sebenarnya. Mas Nadiem Makarim, sekarang udah jadi menteri jadi harus manggilnya Mas. Jadi Mas Nadiem waktu itu 2014 saya ketemu sama Mas Nadiem itu 2012 di perusahaan namanya Kartuku. Di situ beliau jadi CIO, di situ saya jadi Head of Engineering. Kemudian 2014 Mas Nadiem mengajak saya untuk bikin Gojek. Sebenarnya Gojek waktu itu udah ada dari tahun 2010. Cuman masih pakai call center. Jadi kalau mau pesen ojek harus nelpon call center, nanti call center nyariin ojek yang available. Terus di 2014 itu beliau ngajak saya, lah bantuin gue mau bikin appnya Gojek gitu kan. Dan waktu itu akhirnya ya udahlah saya bantuin gitu kan, karena he's one of the inspirational leader lah gitu kan. Kalau di dunia digital waktu itu dia kayak CEO-nya Zalora gitu pokoknya. Awalnya saya mengiyakan karena itu. Kemudian setelah app-nya jadi, waktu itu saya masih part time lah gitu yang ngebantuin Nadiem, karena waktu itu Gojek juga fundingnya juga belum cukup untuk meng-hire VP atau C-level. Jadi waktu itu saya masih part time. Terus di 2015 waktu kita udah launch app-nya, Nadiem akhirnya ngajakin saya untuk full time di Gojek. Waktu itu saya mengiyakan. Kemudian saya bilang ke ibu saya, Mah aku mau pindah ke Gojek. Saya ajaklah ibu saya ke kantor Gojek. Waktu itu kantor Gojek super duper kecil banget ibu-ibu, kayak bapak-bapak, kayak mungkin cuman satu panggung inilah gitu ya, gedenya gitu. Dan waktu itu saya ajak ibu saya ke sana, ibu saya bilang, "Nih kamu beneran mau masuk ke kantor ini? Kayak kantornya juga kayak rumah tua kayak gini udah mau ambruk. Terus kamu ngapain mau ngurusin tukang ojek?" katanya gitu. Terus akhirnya saya balik ke Nadiem karena saya galau, karena saya selalu mencoba untuk mendengarkan kata orang tua gitu kan. Saya balik ke Nadiem, terus Nadiem ajak saya ngomong waktu itu. Saya bilang, Dim kayaknya gue gak jadi deh full time di Gojek gitu. Terus akhirnya dia bilang, "Lah, lu inget gak waktu mungkin waktu penghasilan lu masih di bawah 3 juta lah. Lu mau ngekos di tempat yang 500.000. Tapi di saat penghasilan lu udah 10 juta lu gak bakalan mau ngekos di tempat yang 500.000 lagi. Kalau yang lu ikutin cuman uang itu gak akan ada habisnya. Di sini waktu itu Gojek masih cuman punya 300 driver saat itu." Dia bilang, "Sekarang mungkin kita cuman punya 300 driver. Tapi one day akan ada jutaan orang yang hidupnya rely on us," kata dia gitu. Dan it happen, gak nyampe 3 tahun mungkin ya, kita punya 250.000 driver dengan GoFood Merchant yang juga udah ratusan ribu, yang bahkan GoFood Merchant kadang-kadang juga nggak ada restorannya sama sekali, cuman rumahan aja gitu kan. Dan one day juga saya sering waktu dulu di Gojek tuh nangis sebenarnya. Karena jadi waktu 3 bulan pertama kita launch Gojek app, kita tuh nggak pernah nyangka bakalan secepat itu growth-nya gitu. Dan sistem yang saya bikin itu tuh nggak mumpuni untuk bisa
mendapatkan order sebanyak itu dalam waktu yang sama. Jadi waktu itu setelah 3 bulan kita launch, setiap jam 6 pas lagi rush hour itu sistem kita down. Dan waktu sistem down, saya tuh ngumpulin driver-driver di satu grup, kita sebutnya beta driver karena mereka yang sering ngetes app kita yang baru. Kalau misalnya meeting, mereka itu ikut di dalam ruang meeting untuk ngetes app kita yang baru. Di grup itu tuh mereka bilang gitu kayak, Mbak ini server udah mati 3 jam, saya nggak bisa dapat order. Di situ saya nangis karena saya ngerasain saya benar-benar tahu kehidupan mereka karena selama saya jadi VP of Product di Gojek itu justru saya lebih banyak di jalanan, nongkrong sama mereka di pangkalan ojek dan saya benar-benar baru tahu kayak ada orang yang hidupnya itu tuh harian. Jadi misalnya hari ini mereka dapat 100.000, ya udah 100.000 itu mereka ke Alfamart, belanja susu buat anaknya, bawa makanan ke rumah. Besokannya bahkan untuk beli bensin kadang-kadang mereka nggak punya sekedar 15.000 aja. Dan di situ saya langsung nangis karena saya mikir kayak mungkin hari ini dia nggak bisa bawa pampers ke rumah atau bawa susu buat anaknya gitu kan. Di situ benar-benar turning point hidup saya di mana saya ngerasa bahwa ternyata yang selama ini saya cari yaitu kayak mobil Mercy, rumah yang sangat mewah gitu kan. Ternyata hal ini nggak bisa dibayarkan dengan hal itu semua gitu. Ternyata membahagiakan orang lain itu dan berguna yang tadi Bu Claudia bilang berguna untuk orang lain itu jauh lebih bahagia rasanya gitu. Sampai sekarang tuh driver Gojek kalau lagi Valentine, kalau saya ulang tahun tuh masih ke rumah bawain coklat gitu. Kadang-kadang satpam rumah saya yang baru-baru nggak tahu gitu kan. Terus kayak dihadang di depan gitu karena mereka bisa datang tuh 30 orang langsung datang ke rumah saya gitu. Jadi ini yang saya rasain banget di mana pertama kali saya kerja dan ada di company yang punya purpose yang kita nggak pernah nulisin itu tuh di tembok-tembok di kantor gitu. Tapi kayak purpose-nya tuh benar-benar ingrain di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kita benar-benar ngelihat langsung impact kita ke orang lain tuh seperti apa. Jadi dari story, dari cerita, orang-orang yang kita bantu itu yang benar-benar ngedorong kita setiap hari gitu. Dan waktu dulu tuh pertama-tama bikin Gojek tuh kita bahkan kayak Sabtu Minggu tuh ada di kantor saking kayak kita bergerak tuh bukan untuk, bahkan saya udah nggak mikirin lagi takut dimarahin Nadim kalau misalnya server mati gitu. Tapi saya lebih mikirin driver yang nggak bisa dapat uang kalau server saya tuh mati atau down gitu kan. Jadi itu yang bikin saya ngerasa kayak, oh saya akhirnya menemukan purpose hidup saya yang benar-benar gitu. Dan dari situ pun juga semenjak saya menemukan itu, saya lebih banyak explore ke diri sendiri dan saya ngerasain apalagi sekarang ya di dunia teknologi gitu ya. Ternyata semakin kita menggali purpose diri kita, semakin kita menggali diri kita sendiri, semakin kita punya kesadaran yang lebih tinggi gitu kan. Kayak waktu saya keluar akhirnya dari Gojek karena sebenarnya saya ingat lagi cita-cita saya mau jadi guru. Dan waktu itu akhirnya saya bilang ke Nadim gitu kan. Nadim bilang ya udahlah lu ke edukasi duluan, nanti gue nyusul kata dia gitu. Gue nggak lama lagi di sini gue akan nyusul gitu. Nggak lama setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian beliau jadi Menteri Pendidikan. Cuman waktu itu yang saya pikirin adalah gimana saya bisa lebih berimpact lagi ke banyak orang gitu kan. Kayak bukan mendeskripsikan pekerjaan seorang ojek, tapi Indonesia harus punya lebih banyak high skill worker
untuk kita bisa memenangkan bonus demografi kita. Akhirnya di situ saya ingat lagi cita-cita saya sebenarnya pengen jadi educator, pengen punya sekolah, dan waktu itu sebenarnya sulit banget nyari talenta digital di Indonesia gitu, dan akhirnya saya keluar dari Gojek dan akhirnya saya membangun Binar yang mana kita benar-benar menciptakan lebih banyak talenta digital untuk Indonesia dan juga banyak ngebantu perusahaan-perusahaan untuk transformasi digital. Dan Mbak Ala maaf tinggal 1 menit. Oh tinggal 1 menit, oke. Oke, next dulu kalau gitu. Nah sebelumnya sorry, mungkin saya mau ini ada buku-buku yang saya suka banget, salah satunya yang wajib banget dibaca itu judulnya Conscious Capitalism. Yang nulis buku itu adalah CEO-nya Whole Foods dan profesor dari Babson College. Nah ini salah satu isi dari buku itu ya, mengenai kayak shareholder value theory yang kita tahu semuanya, bahwa gimana caranya kita selalu maximizing the return of equity or asset gitu kan, yang akhirnya ternyata teori ini tidak valid di mana semakin kita mau nge-extract profit, semakin itu malah jadi turun gitu ya. Boleh next? Dan makanya tadi saya juga sedikit cerita gitu ya mengenai kayak sekarang dalam teknologi yang lebih canggih lagi gitu ya, apa sih yang diperlukan oleh para leader sebenarnya adalah being more conscious. Being more conscious artinya kita lebih sadar dengan apa yang kita kerjain, yang selalu tadi kita bilang mengenai why gitu kan. Next. Nah, I was asking ChatGPT gitu ya, dan ChatGPT bilang kayak, saya nanya, does AI has consciousness? Dan ChatGPT jawab kayak AI, including system like the one you're interacting with, does not possess consciousness. AI itu lack of self-awareness, emotions, subject experience, dan lain-lain. Next. Itu kenapa ini salah satu research yang kita bikin mengenai leader-leader yang mau Binar ciptakan itu leader-leader yang seperti apa. Yang seperti apa, yang punya 16 binaristik ini yang mungkin nggak ada teknikalnya sama sekali. Kalau Bapak Ibu lihat boleh difoto juga kayak lebih kepada self-awareness, self-compassion, bahkan kita nggak bilang kita mau graduates kita jadi change agent, tapi kita mau mereka jadi change catalyst gitu. Boleh next? Nah mungkin ini sedikit juga boleh difoto karena waktunya sedikit. Jadi the quality of conscious leaders gitu ya, ini mungkin yang paling terakhir yang saya mau highlight adalah selain punya IQ, EQ, SQ yang sering kita omongin, ada lagi adalah sistem intelligence, di mana kayak orang yang conscious, mereka akan bisa lebih lihat bigger picture. Kayak saya waktu di Gojek, saya ngedisrupt yang namanya taksi-taksi tradisional. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang saya jadi komisaris independen di Bluebird? Karena saya baru sadar bahwa di saat saya mendisrupt sebuah ekosistem, ada ekosistem lama yang hancur. Saya waktu keluar dari Gojek, saya sempat naik Bluebird, terus supir Bluebird itu bilang, Mbak, saya sejak ada kemunculan ojek online, saya sempat hampir bunuh diri, saya nggak tahu lagi ternyata, saya nggak tahu lagi apakah saya masih punya rejeki di sini atau enggak gitu ya. Di situ saya baru sadar ternyata kayak ada ekosistem lain yang saya hancurkan, dan makanya pertama kali saya Bu Noni Purnomo, mantan komisaris utamanya Bluebird, ajak saya untuk menjadi komisaris Bluebird. Waktu itu saya cuma tanya pertanyaan yang pertama adalah, Ibu expect saya apa? Terus Bu Noni jawab, tolong kembalikan hatinya Bluebird lagi gitu. Dan kemudian saya minta setup waktu sama seluruh director dan shareholder komisarisnya Bluebird. Saya tanya satu-satu purpose-nya Bluebird apa, dan jawaban mereka kebetulan sama gitu ya. Jadi akhirnya saya join di Bluebird gitu. Balik lagi
ternyata seorang conscious leader juga butuh sistem intelligence yang bisa ngelihat lebih bigger picture, dan akhirnya bagaimana di saat kita melakukan sebuah disruption juga kita benar-benar memikirkan keseluruhan ekosistem. Next, ini mungkin, oh ya ini cerita Mas Ari, salah satu student kita di Binar. Beliau ikut salah satu beasiswa dari Aman Minerals, dulunya tukang angkat batu, sekarang yang dulunya dia upahnya sehari nggak nyampe 50.000, sebulan nggak nyampe 1 juta. Setelah belajar coding di Binar, sekarang dia udah kerja di perusahaan Singapura dengan gaji udah 2 digit. Dan ini yang selalu saya juga terus bawa ke employee saya gitu ya, karena menceritakan purpose paling gampang adalah lewat story juga gitu kan, bagaimana balik lagi orang-orang yang kita berikan impact setiap harinya. Next, ini mungkin terakhir aja, ada satu buku The Shift yang nulis Dr. Wayne Dyer, as we move into the meaning phase of our life, our ambition has transformed into purpose. And we begin to live in the process, karena di saat kita tahu purpose kita apa, kita udah nggak punya ambisi lagi yang kadang-kadang kayak mengaburkan mata kita, tapi kita fokusnya sama prosesnya dan gimana caranya supaya kita bisa terus berproses lebih baik. Yang terakhir mungkin ini buku-buku yang saya suka. Next. Silakan difoto, ini referensinya. Ada satu lagi buku, kayak kalau saya masukin semuanya banyak banget soalnya. Satu lagi buku yang jadi reference dari Arianna Huffington, judulnya Thrive, itu juga bagus banget bukunya. Jadi mungkin itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ala. Ya. Gak apa-apa Mbak Ala, kita enjoy your story. Oke, baik, kalau tadi dari Bu Claudia bicara tentang berguna dan berguna itu membuat kita berbahagia, tambahan dari Mbak Ala lagi adalah berguna untuk orang lain is the highest purpose ya, Masya Allah. Oke, teman-teman waktunya kurang lebih sekitar 15 menit lagi, jadi mohon persiapkan kalau ada yang punya pertanyaan untuk Bu Claudia dan juga untuk Mbak Ala. Tapi saya mohon izin, saya ada satu pertanyaan ya, yang mungkin saya tanyakan dulu karena saya penasaran. Saya melihat, karena saya kenal baik Bu Claudia ya, mohon maaf Mbak Ala, dan saya baru kenalan dengan Mbak Ala, mudah-mudahan Mbak Ala berkenan jadi teman saya juga. Nah jadi saya melihat gini, kalau kita tuh awalnya kan bekerja pasti purpose-nya finance ya Mbak. Purpose-nya tuh pasti cari duit gitu, purpose-nya tuh pasti financial aspect gitu. Jadi saya juga tahu hidupnya Bu Claudia juga dulu jualan es mambo loh Mbak. Jadi karena orang tua beliau juga punya struggling juga dalam hidupnya, jadi memang ketika kita pertama kali bekerja yang kita cari kan memang pasti financial aspect. Tapi saya melihat dari Bu Claudia maupun dari cerita Mbak Ala tadi ada turning point ya dari hidup yang akhirnya membuat kita memikirkan what is the next purpose or highest purpose in our life yang connect dengan apa yang kita kerjakan. Nah pertanyaannya bagaimana nih kalau ternyata banyak dari kita yang belum ketemu purpose itu di jalan Mbak. Kalau kita mungkin karena terjebak situasi, kepepet, akhirnya ketemu purpose-nya atau ketemu leader yang memang menularkan purpose itu. Dan bagaimana kalau ada yang nggak ketemu, belum ketemu. Nah itu gimana tuh cara untuk menstimulasinya, memancingnya, atau membuat kita jadi bisa menemukan our highest purpose. Silahkan Mbak Ala. Iya makasih Mbak Uci. Jadi kalau setelah saya menulis buku itu, sebenarnya saya mau nulis buku baru lagi gitu ya, karena ini sesuatu yang saya baru pelajari juga, karena ternyata purpose orang beda-beda dan it's okay gitu. Karena balik lagi ke subtitle bukuku adalah living in the process gitu, kayak justru proses ini yang lebih penting. Dan kalau tadi lihat dari 16 binaristic itu ada self reflection gitu, itu juga yang penting gitu, karena kadang-kadang kita itu ini yang aku pelajari dari kalau tadi ngomongin Agile, Scrum methodology gitu ya. Sebenarnya inti dari Agile itu adalah di mana kita itu tuh nggak jalannya lurus terus. Kalau dulu kan bikin sistem tuh pokoknya lurus terus setahun kita nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau di Agile itu kita setiap 2 minggu sekali kita berhenti, kita lihat
produknya udah oke atau belum, tapi yang paling penting kalau di Scrum itu adalah timnya dan proses yang kita jalanin ini seperti apa, itu adalah reflection sebenarnya gitu. Dan itu yang kita ajarin banget di Binar untuk setiap student bisa self reflect gitu, dan dengan kita terus merefleksi akhirnya kita tahu gitu sebenarnya apa yang kita mau. Dan it's okay, kayak ada orang yang mungkin oke, aku purpose-nya adalah membanggakan orang tua, ya udah that's your purpose gitu kan. Nggak selalu harus kayak membantu orang lain, mungkin ya kita masih ada di situ titiknya gitu, dan nggak apa-apa banget gitu. Jadi kayak apa namanya, semua purpose itu benar gitu menurutku gitu ya, menurutku sekarang gitu ya. Dan yang penting kita tahu, jadi jalan kita nggak kayak zombie gitu. Kita ada kayak, oh kita mau membanggakan orang tua misalnya kayak gitu, dan kita embrace dan ingat terus hal itu, dan itu menjadi intrinsic motivation kita gitu. Oke. Kata kuncinya self reflection ya Mbak. Berarti sering-sering bertanya ke diri sendiri dong ya. Apa sih yang kita cari, apa yang kita memang ingin gapai dalam hidup, gitu ya Mbak? Iya, dan mungkin kayak di masa digital sekarang itu yang sangat kita tuh apa ya, kurang banget, iya, karena bener. karena sekarang our brain itu sangat amat apa namanya, membutuhkan dopamin dari notification, dari Validasi Instagram ya? Validasi gitu. dari luar ya? Iya, jadi kayak that's how our brain works during this digital era gitu kan. Makanya aku tuh selalu ngingetin juga, kayak contohnya sekarang kita kalau misalnya traveling tuh bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya kan recreation ya. Sebenarnya apa sih kalau kita pisah kata recreation, itu adalah recreate, yang artinya tuh kita menciptakan diri kita kembali. Nah sekarang itu karena balik lagi di digital era ini, kita itu kalau tamasya, kalau recreate gitu ya, kalau rekreasi itu yang penting adalah foto dan di-upload di gitu Nungguin kan. like. Padahal kayak kalau misalnya kita terbang ke suatu tempat, sebenarnya banyak banget yang bisa kita eksplor di situ. Dan aku kalau misalnya ke luar Indonesia gitu ya, kayak mempelajari culture di tempat-tempat itu, ternyata semakin mengenal diri kita itu siapa gitu, dan semakin juga menghargai diversity yang ada gitu kan ya. Jadi ini makanya tadi aku ngomongin kayak consciousness, di mana kita harus menciptakan dunia yang lebih sadar, karena di era digital ini kadang-kadang kita banyak tidak disadarkan oleh gadget kita, dan kita coba kembali untuk menjadi orang-orang yang lebih sadar lagi gitu. Oke. Dan self reflection itu bisa menghadirkan kesadaran itu ya Mbak ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Ala. Bu Klau, barangkali ada tambahannya? Oke, tambahan dari saya. Jadi gini, kalau menurut saya tadi ya, untuk turning point itu gimana sih, kapan kejadiannya itu memang nanti akan ketemu sendiri waktunya. Jadi ada saatnya kita memang tiba-tiba nemu nih si purpose-nya gitu ya, purpose hidup kita, purpose apa yang kita kerjakan gitu ya. Itu kadang-kadang memang ya dianugerahkan lah, jadi bertemu gitu ya dengan purpose-nya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini adalah tugas leader. Tugas leader? Iya. Tugas leader itu men-trigger. Seperti Mbak Ala tadi di-trigger oleh Mas Menteri ya. Iya kan. Jadi saya suka bilang, boleh saya dapetin aqua, nggak boleh ngomong aqua ya, boleh saya dapetin ini Pak? Air mineral. Coba saya dapat satu air Ini mineral. contoh ya Bu, contoh ya. Ibu jangan sebut merek ya Bu. Jangan sebut merek. Karena nggak sponsor. Nah, jadi tugas leader itu sebenarnya adalah begini. Membuka potensi. Potensi is there. Potensinya udah ada, tapi kadang-kadang ketutup. Potensinya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Setiap orang dilahirkan punya potensi. Setiap orang dilahirkan punya segala-galanya yang membuat dia bisa hidup, survive. Mau di hutan, mau di kantor, mau dimanapun. Setiap orang punya itu. Yang kadang-kadang nggak punya adalah ketutup. Si pembukanya juga itu ya? Si pembuka. Tugas leader sebentar sederhana, as simple as. Nah, jadi kalau tadi leaders
mumpung di sesi leadership, tugas kita bukan hanya produktivitas, KPI Bu. KPI, tapi barangkali juga leader harus dibekali juga untuk bisa memahami dirinya sendiri dan membantu anak buahnya mengenali diri sendiri. Help them to help themselves. Kira-kira seperti itu sih. Jadi beruntung sekali sih. Saya juga beruntung sekali punya leader-leader yang kemudian membuka saya untuk diri saya gitu ya. Tadi kebetulan Mbak Aya juga punya apa namanya ketemu dengan leader. Saya ketemu Bu Claudia. Jadi saya udah buka. Minimal menginspirasi. Jadi mumpung banyak semua leader, ya itu tugas kita terhadap anak buah kita atau tim kita. Terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Claudia dan Mbak Ala. Oke, baik teman-teman, waktu kita nggak banyak, cuma 3 menit, tapi yang lainnya itu ada banyak sekali ya. Dan ini saya heran nih, kenapa lebih banyak sebelah kiri panggung daripada sebelah kanan? Ya, oke, kalau gitu saya akan kasih yang sebelah kanan dan mana tuh? Perempuan, tuh Bu Vika tuh kayaknya, oke. Ibu Vika kan, kalau saya nggak salah lihat ya, Bu Vika benar dari Kala Group. Kemudian dari sebelah sini, tunggu. Oh siapa itu? Oh, oke, satu lagi deh. Ntar saya nggak dinyalain lampunya sama Nadia soalnya. Satu lagi, Bapak aja deh, boleh ya Pak? Oke, ini kayak Bapak udah mau menemukan purpose hidup soalnya ya. Oke, silakan Bu Vika langsung ke pertanyaannya. Karena kita durasi, karena masih ada sesi sesudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Claudia, pertanyaannya ke Bu Claudia. Bu Claudia, saya sangat tertarik dengan 2 kata. Sadar atas kesalahan memimpin. Nah, itu sangat tertarik dengan sadarnya Ibu. Jadi kami tahu bahwa di Taman Mini pasti beragam dari beberapa generasi. Tolong kami disampaikan, Ibu itu sadarnya parameternya apa yang membuat Ibu menjadi sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, problem solvingnya Ibu terhadap beberapa generasi. Karena pastinya yang masa lalu itu mungkin sudah tidak kerja lagi sama Ibu. Karena terus terang ini juga dapat kami aplikasikan selain di kantor, kami juga bisa aplikasikan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya, jadi biar bisa cepat. Jadi bagaimana sadar kalau kita salah ya, dan leading across generation Bu. Oke, terima kasih. Ya, pada akhirnya saya sadar kalau dulu kepemimpinan saya ketika saya muda itu saya salah. Ya, jadi saya sadarnya adalah ketika saya bertemu dengan semakin banyak orang, semakin saya tahu bahwa ternyata setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda dan saya nggak bisa pakai kacamata saya untuk menjustifikasi semua orang. Nah itu saya ketemunya memang ketika udah makin banyak orang. Dulu waktu saya masih jadi pemimpin muda, target 3 triliun, siap semua, semua kerja ya jangan ada istirahat, ya makan sambil ya, gitu kira-kira waktu itu saya ya kan. Ya saya korbannya lah. jangan diikutin. Nah kemudian saya sadar bahwa percuma saya gitu-gituin percuma gitu ya. Jadi nextnya adalah oh iya ya sebenarnya ketika saya nggak ngapa-ngapain tapi dia punya kesadaran dalam dirinya, saya nggak usah ngapa-ngapain pun dia udah pasti kerja kok asal dia udah tahu tadi ya. Nah tadi balik lagi ke Taman Mini, ketika saya pindah lagi ke Taman Mini, tadi Bu problemnya tadi yang seperti saya sampaikan beda generasi, banyak sekali problem-problem yang non technical gitu ya. Kalau technical saya nggak usah iniin, udah jago sekali, tapi non technical banyak sekali. Yang saya lakukan adalah memang approach satu persatu Bu. Saya bahkan sampai meng-hire coach dari Makassar. Karena orangnya banyak banget, jadi kalau satu persatu gak bakal kelar juga ya kan, keburu saya pensiun. Jadi saya meng-hire coach dari Makassar untuk meng-coach satu persatu. Jadi intinya gini, saya selalu percaya pada komunikasi one on one. Saya selalu percaya pada komunikasi one on one, soalnya kalau komunikasi one on one itu banyak hal yang gak terungkapkan di dalam laporan-laporan paper, itu yang justru sangat dalam.
maknanya dan permasalahan-permasalahannya. Dan saya tahu sebetulnya akhirnya root masalahnya di mana. Oh, artinya root masalahnya bukan di technical tapi di clarify dari visinya. Oh, ternyata root masalahnya adalah birokrasi yang kepanjangan dan sebagainya. Gitu. Tapi ada nggak yang memang akhirnya menjadi keputusan-keputusan yang agak dramatis? Memang ada. Jadi ketika memang ada banyak atau ada sebagian yang tidak bisa mengikuti lagi perkembangan dan memang kita mau merubah suatu wajah baru dan tidak bisa mengikutinya, akhirnya memang kita tawarkan untuk jangan ikut di kapalnya, karena kalau ikut di kapal yang purpose-nya berbeda, kamu akan sengsara karena kapal ini tujuannya berbeda, kita juga akan sengsara karena kamu gerundul terus di kapalnya, nggak belok kanan, ya iyalah orang kapalnya mau ke sana gitu. Jadi akhirnya dua belah pihak akan jadi nggak enak. Kita akan memberikan skoci, kamu bisa mendarat di sini untuk kamu sampai ke tujuan kamu, kapal ini akan tiba di tujuannya sendiri. Kira-kira seperti itu sih di dalam metaforanya. Ya, Oke, terima kasih Bu Claudia. Pertanyaan yang kedua, silakan, karena dia singkat, padat, jelas. Siap Bu. Silakan. Selamat sore Bu Claudia, saya Nadia Bu, semoga masih ingat saya. Pertanyaan saya singkat aja. Apa makna human being buat Ibu, utamanya dalam konteks leading people? Jadi makna human being di mata seorang Ibu Claudia Ingkiriwang dalam konteks leading people. Terima kasih Bu. Oke, nah ini sangat mendalam banget ya. Human being atau being human, ini suatu suatu pendalaman yang menurut saya memang perlu kita terus-menerus pertanyakan gitu ya. Nah, tadi dalam kaitannya dengan leading people, itu tadi sih sebetulnya seperti yang saya sampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita leading human, setiap human itu kan pasti punya keinginan ya, pasti punya punya jiwa ya, punya as a human being dia punya harapannya juga sendiri. Dia punya cita-citanya sendiri, ya dia sesuatu atau dia adalah makhluk hidup ya yang tadi kebutuhannya berbeda-beda juga. Nah, buat saya itu yang nanti mestinya diidentifikasi dari awal, jadi di-clarify ya, diidentifikasi kebutuhannya dan sebagainya, harapan-harapannya terhadap kerjaan gitu ya, dan kemudian juga yang paling penting adalah harapan si perusahaan tersebut terhadap si timnya gitu. Nah kemudian dalam kaitannya sebagai human, kalau menurut saya satu hal yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini diterjemahkan oleh kebijakan-kebijakan leadership adalah bagaimana membuat human itu sebagai human, jadi basic needs human. Human itu artinya human memiliki kebutuhan utama adalah makhluk sosial. Jadi artinya apakah perusahaan-perusahaan juga memberikan ruang buat dia melakukan hal-hal yang seimbang di dalam waktu-waktu dia bereksplorasi terhadap social life-nya. Ya, jangan kayak saya waktu dulu tuh yang saya ceritain waktu saya umur 31 ya kan, kerjanya 20 jam, 4 jam di rumah WA lagi. Nah, itu jangan deh. Jadi pastikan bahwa tim kita juga human, dia punya kebutuhan untuk sosialisasi. Dia punya kebutuhan untuk self acknowledgement gitu ya. Dia punya kebutuhan untuk juga didengar. Dia punya kebutuhan. Nah, pastikan bahwa anak buah kita juga punya kehidupan yang seimbang. Kehidupannya dia bukan cuma kerjaan, kehidupannya dia juga bukan cuma duit. Kehidupannya dia banyak, dia kompleks juga. Ya, dia juga butuh tempat buat dia nangis, dia juga butuh tempat buat dia ketawa dan sebagainya. Jadi enggak seluruh hidupnya habis di ruang meeting atau di ruang Zoom. Ini saya lagi ngomong pada diri sendiri sebetulnya. Soalnya Ibu sebelum ini ada 3 Zoom-nya ya. Ada 3 Zoom, dan pagi-pagi udah nge-Zoom terus. Kasihan sih anak buah saya. Aduh saya kalau udah ngomong gini suka malu deh sama diri sendiri. Maafkan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Claudia. Baik, karena waktunya sudah habis Pak, mohon maaf Pak. Udah ditunggu oleh pembicara berikutnya. Mungkin singkat saja penutup dari Mbak Ala. Karena Bu Claudia juga mau ngejar pesawat ya. Silakan Mbak Ala. Mungkin bisa dikasih penutup buat kita semua, silakan Mbak. Penutup tadi aku jadi pengen iniin karena nyebut human being. Ya. Sekalian deh, penutup dan jawab juga Mbak Nadia. Jadi human being artinya
human being itu bukan human doing ya kan. Jadi kita harus be human being gitu kan, harus balik lagi lebih sadar lagi juga. Jadi bukan cuman do, bukan cuman doing, tapi benar-benar being yourself, being the best of yourself gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ala dan Bu Claudia, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sesinya memang cukup banyak mengaduk-ngaduk perasaan kita juga ya. Dan mudah-mudahan sesudah ini Bapak Ibu jadi bisa bertemu dengan your highest purpose, bisa menemukan apa yang menjadi tujuan dari kepemimpinan kita. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Claudia dan Mbak Ala, dan ada cenderamata yang akan diberikan oleh panitia. Dan sesudah ini akan ada sesi lagi Driving Innovation, dan mohon bersabar Bapak. Boci sebenarnya tadi MC juga angkat tangan pengen bertanya, tapi udah nggak ada waktu dan durasinya ya kalau begitu. Baik, dan tentunya luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk Anda semua, di mana Anda semua masih di hari kedua ini sampai jam ini juga masih setia bersama kita di sini untuk mengikuti semua segmen-segmen dan mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari para narasumber-narasumber kita, tentunya juga dipandu oleh para moderator-moderator kita yang luar biasa. Dan seperti yang telah saya sampaikan, karena tadi adalah segmen kedua terakhir, ini berarti kita akan masuk ke segmen terakhir dari Makassar Leadership Summit 2023. Dan untuk segmen ini akan dipandu oleh Dr. Salwa Mukhtar yang merupakan Direktur Utama dari Rumah Sakit Faisal yang dulunya merupakan lulusan dari Universitas Hasanuddin, yang akan memandu jalannya tentunya. Mari kita ikuti bersama segmen ke-9, Driving Innovation and Operational Excellence. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Masih siap untuk lanjut? Alhamdulillah. Nah, ini adalah sesi yang ke-9. Jadi kalau tadi Mbak Fauzia ngomong bahwa sesi ke-8 dan sesi 9 itu adalah sesi yang dalam. Sesi 9 tentunya dalam sekali ya. Untuk itu kalau tadi di sesi 7 kita melihat para narasumber kita itu lebih banyak didominasi sama bapak-bapak ya. Kemudian di sesi 8 justru ibu-ibu. Untuk sesi ke-9 yang terakhir kita akan membalance. Jadi ada bapak dan ada ibu. Untuk itu dengan hormat saya mengundang pertama bapak-bapak dulu. Bapak Asruddin selaku Presiden Direktur PT Semen Tonasa. Bentar dulu. Ini Pak
Presdir Sementonasa kita. Dari tadi saya mencari yang mana ini, karena kalau lihat di fotonya itu nggak kelihatan kacamatanya. Nah kalau lihat Bapak ini adalah Presiden Direktur dengan sederet work dan experience yang mulai dari GM, Chief Finance Officer, CEO, dan yang tidak bisa kita sebutkan lagi. Silahkan Pak mengambil tempat. Ya. Dan selanjutnya saya perkenalkan untuk sesi narasumber kita pada segmen 9 ini adalah seorang perempuan, ibu-ibu. Kata Pak Asrudin tadi mirip-mirip saya, tapi sebenarnya enggak. Dialah adalah Ibu Endriani Muiz, Regional Head for Pelindo. Dengan hormat kami persilakan. Ya, Ibu Endriani ini adalah Regional Head 4 Pelindo, di mana kalau sebelumnya ini adalah perempuan GM pertama ya di Pelindo. Nah, rasanya senang sekali, bahkan di sini ada dari sederet yang ada di board ini kita bisa melihat bahwa ada satu mungkin yang tidak masuk, bahwa beliau adalah komisaris dari PT KKT ya. Itu KKT itu apa sih Bu? Kaltim Karangyango Terminal adalah perusahaan gabungan antara Pelindo dulu, Pelindo 4 dengan Pemprov Kalimantan Timur. Oke, baik. Nah senang sekali, kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita. Nah ketika kita berbicara bahwa seorang leader harus mempunyai begitu banyak kompetensi yang dimiliki. Dan kita tahu bahwa inovasi dan operational excellence adalah hal yang paling penting agar organisasi atau perusahaan yang kita miliki mempunyai pembeda antara dengan kompetitor lain yang ada. Dan saya tidak berbicara tentang kesehatan ini Pak. Jadi Pak Asrudin, Ibu, kita nggak akan talk show kesehatan. Ini kita berbicara bagaimana tentang mendriving daripada inovasi-inovasi yang lahir dan dari seorang pemimpin, dan juga bagaimana excellence operasionalnya itu. Kita tahu bahwa kalau dulu anak-anak kita itu sering sekali diminta anak-anak yang kreatif. Tapi kini kreatif saja, kreativitas tidak menjadi syarat mutlak. Yang diperlukan adalah inovasi daripada kreativitas itu. Untuk ide hadirin, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan. Dan untuk paparan pertama, kita akan meminta Pak Asrudin untuk bersama-sama berbagi tentang bagaimana driving inovasi dan juga operational excellence ini. Waktunya cuma 15 menit Pak. Dengan hormat kami silahkan. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Asrudin. Silahkan Pak. Baik, makasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali sore ini tampil sebagai narasumber di sini dengan Ibu Endriani Muiz. Beliau ini saya satu kelas waktu S2 di UNAS kemarin. Kita ketemu lagi di sini. Baik, saya kira hari pertama sampai tadi Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan konseptual, teoritis ataupun approach dari panelis sebelumnya. Dan sesi kali ini mungkin saya tidak akan ke sana. Saya mungkin lebih akan menceritakan jadi storytelling apa yang telah kita lakukan dan lagi ongoing proses sekarang di PT Sementonasa sebagai subsidiary dari Semen Indonesia Group, yang nantinya ini akan ada keterkaitan juga dengan beberapa strategi yang sudah dicanangkan di level holding. Baik, lanjut. Sedikit perkenalan karena ini akan nanti punya hubungan dengan apa yang akan saya coba paparkan.
untuk topik kali ini. Tonasa sampai sekarang sudah 55 tahun umurnya. Dari 5 pabrik yang sudah dibangun, 1 pabrik sudah dihentikan, dan sekarang 4 pabrik dengan kapasitas sampai saat ini adalah 6,7 juta ton per tahun. Lanjut. Kita punya support facility untuk menjalankan produksi dan operasi Tonasa. Kita punya terminal khusus Biring Kasih. Kemudian kita punya power plant. Tonasa punya power plant 2x2, ada 2 unit, 2x25 megawatt dan 2x35 megawatt. Kemudian kita punya coal unloading system yang ini untuk bongkar muat batu bara, karena semen di Indonesia sekarang ini energi utamanya adalah menggunakan batu bara. Lanjut. Ini adalah area pasar dari semen Tonasa mulai Kalimantan sampai Papua. Jadi 85% produksi Tonasa itu akan didistribusi melalui laut. Dan oleh karena itu kemudian kita punya beberapa terminal pengepakan. Ini menyebar dari Kalimantan sampai Papua. Jadi semen curah dibawa ke sana, masuk silo, diangkut di sana pakai dengan spesifik bulk carrier untuk semen curah, diangkut ke masing-masing terminal, taruh di silo, di sana kemudian dibungkus, masukkan ke dalam bag. Lanjut. Ya, ini produknya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini masih punya persepsi bahwa hanya ada satu jenis semen, variannya ada banyak, portofolionya ada banyak. PCC, OPC. OPC ini adalah jenis portofolio semen yang paling tua. Kemudian ada PPC. PPC ini untuk kebutuhan khusus. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran organisasi yang kepemilikan yang ada di semen Tonasa. Tonasa itu dimiliki oleh 99,998% SIG, 0,00 sekian ini 2 itu adalah koperasi karyawan, dan kita mempunyai ada 8 afiliasi dan koperasi yang dedicated mensupport operasi Tonasa. Dia adalah afiliasi tetapi tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan semen Tonasa. Lanjut. Nah, ini dia. Saat ini industri semen di Indonesia memasuki kondisi apa yang kita sebut dengan oversupply secara nasional. Kapasitas nasional terpasang sekarang untuk produksi di Indonesia adalah 119 juta ton per tahun. Sementara demand-nya bergerak 63 sampai 65 juta ton per tahun. Dengan tambahan pemain, ini sekarang sudah ada 19. Dulu, 10 tahun yang lalu, kira-kira cuma sekitar 6-8. Sekarang dalam 10 tahun terakhir itu ada 19 pemain, dan kondisinya adalah oversupply. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab, yang memberikan impact kenapa kemudian akan lanjut ke cerita driving innovation dan operation excellence. Lanjut. Nah, ini dia gambarannya kira-kira. Dalam tahun 2010, kalau kita lihat grafik ini, warna merah itu antara demand dan capacity masih berhimpit, tapi berjalan waktu, ya kondisinya oversupply. Jadi industri semen yang ada di Indonesia sekarang itu adalah industri semen dengan karakter kompetisi. Dan dengan kompetisi itu yang menjadi isu utama kenapa kemudian segala hal yang berhubungan dengan operasi itu kemudian menjadi subject to be evaluated oleh hampir semua company atau pemain yang semen yang ada di Indonesia. Baik
menyangkut masalah kualitas, cost of manufacture-nya, supply chain management-nya, delivery time-nya, bahkan kepada spesifik untuk kebutuhan khusus konsumen. Jadi pasar kompetisi ini kemudian mendrive hampir seluruh company untuk melihat kembali capability-nya, kemampuan bersaingnya di industri semen. Itu yang pertama dari sisi pasar. Poin yang kedua adalah karena manufaktur sejenis semen ini adalah manufaktur yang selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan CEO yang tinggi. Jadi emisi karbon itu menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan, dan itu karena itu sangat rentan dengan isu environment. Itu yang kedua yang mendrive. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi. Ternyata kompetisi itu kemudian membuat para pemain semen yang ada di Indonesia ini berpikir how to deliver with the minimum cost. Cost to serve menjadi sesuatu yang sangat menjadi perhatian, karena itu tadi, semen ini harus didistribusi ke hampir seluruh pelosok Indonesia oleh para pemain, itu dengan menggunakan paling besar biayanya adalah angkutan laut. Setelah itu adalah kemudian angkutan darat. Sehingga berpikir mengenai bagaimana kemudian titik supply ke konsumen yang memiliki cost to serve yang lebih minimum, itu menjadi sesuatu yang subject to be innovate. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian masalah kualitas dan utilisasi serta efektivitas pabrik. Karena ketika kemudian ini tidak bisa dijaga dengan baik, maka kemudian potensi untuk cost of good manufacture itu menjadi tinggi, fixed cost per ton akan bisa menjadi sesuatu yang tidak terkendali, dan efektivitas dari pabrik dan mesin itu akan sangat berdampak kepada maintenance cost. Nah, semua hal itu yang kemudian yang mendorong kemudian bagaimana bisa lebih mengefektifkan operasional end-to-end proses, produksinya, supply chain-nya, sampai kepada service after sale kepada konsumen. Maka kemudian beberapa hal kemudian itu menjadi poin-poin yang kemudian didiskusikan secara internal untuk kemudian dicarikan jalan solusi bagaimana kemudian mengimprove atau bahkan beyond dari itu, sehingga kita mempunyai keunggulan kompetitif terhadap para kompetitor ataupun pemain yang ada di industri semen di Indonesia. Tiga hal tersebut kemudian yang mendrive, yang berimpact kemudian semen Indonesia secara keseluruhan dan semen Tonasa sebagai subsidiary untuk melihat lagi operasinya. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu kemudian seluruh hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam apa yang kita sebut dengan strategi, book of strategi yang ada di baik di level holding maupun yang ada di level subsidiary. Ini adalah turunan langkah strategik yang dibuat di semen Tonasa setelah di holding selesai. Dan di Tonasa kemudian mengambil posisi bahwa Tonasa harus menjadi persemenan terkemuka di Indonesia dengan dua hal, efisiensi dan berwawasan lingkungan. Itu yang kemudian di level subsidiary Tonasa merumuskan visinya, dan dalam visi tersebut ada tiga pilar fokus utama yang kemudian menjadi atensi terbesar. Satu adalah production competitive advantage,
ini menyangkut masalah indeks dan standarisasi operasi untuk mengukur sejauh mana kemudian cost yang timbul dari operasi kita memproduksi semen itu menjadi efisien. Maka call index, ya, TSR, COGM serta quality itu menjadi sesuatu yang pilar fokus untuk visi ini. Kemudian capacity management. Capacity management ini menyangkut masalah kehandalan dan utilisasi dari pabrik, mesin maupun fasilitas pendukung. Ya, Bidding Kasih sebagai pelabuhan khusus yang mendistribusi 85% hasil produksi tonasa ke seluruh area pasar, kemudian Kilen dan seterusnya. Jadi capacity management ini menyangkut masalah bagaimana kemudian mesin, kehandalan mesin dan fasilitas itu bisa mendukung operasi dan distribusi semen dan mengkonsumsi cost yang efisien. Kemudian aset management menyangkut masalah bagaimana kemudian kontinuitas dari aset yang kita punya serta optimalisasi dari aset yang tidak terpakai atau non produktif. Nah, untuk menjalankan fokus pilar ini, maka ada enabler yang kita taruh di sana. Dan dan sangat related dengan topik kita kali ini adalah menyangkut masalah manajemen sistem dan inovasi. Sebenarnya ini sudah berjalan dan sementara ongoing proses. Dan untuk tahun 2003, statement yang kemudian kita munculkan adalah statement of challenge adalah go beyond sustainable performance through digitalization, innovation, and safety culture. Ini adalah statement untuk 2003 dengan ukuran yang kita ingin capai pada tahun 2003 dalam implementasi strategi ini dengan pilar ini adalah tahun ini ada 2 indikator yang kita akan tuju, number of innovation implemented, kemudian yang kedua build and sustain innovation culture dengan kalau kita mau mengukur secara monetary, kesemuanya itu kita harapkan ada efisiensi sekitar 200 miliar. Itu adalah statement of challenge di tahun 2023. Dan rasanya sedikit lagi kita bisa capai ini. Lanjut. Nah, kita juga mencoba mengkolaborasi sebenarnya dari strategi itu dengan apa yang sudah dicanangkan dari kementerian mengenai akhlak. Saya kira kalau ada yang dari BUMN ini pasti tahu ini, akhlak ini. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya kira Ibu Enti juga hafal di luar kepala ini. Maksudnya tidak ingat karena di luar kepala. Ya, dan yang related dengan topik kita topik kita pada sesi ini adalah ada 2 hal, ada 2 value yang saya kira sangat bersangkut paut. Satu adalah masalah kompeten dan 2 adalah masalah adaptif. Kompeten ini adalah kalau kita mencoba untuk kira-kira menyederhanakan adalah continuous learning dan continuous improve capability. Kemudian adaptif adalah mencoba untuk kira-kira sederhananya kita mencoba untuk mengatakan adalah kita harus agile terhadap situasi. Nah, 2 ini yang kemudian kita coba elaboratif, memasukkan dia ke dalam program-program yang kita canangkan di semua aspek perusahaan. Dan ujungnya adalah menuju kepada inovatif. Lanjut. 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi. Mohon maaf. Ini kira-kira dari sisi learning dan inovasi itu yang kita coba tuangkan ke dalam human capital strategic. Ujungnya di sana adalah kita menuju kepada learning organization that
focuses on development innovative and agile talents supported by strong digital infrastructure. Ada 3 fase, tapi kita akan menuju kepada adaptive, agile, dan innovative talent and community management. Itu yang kira-kira secara human strategic management yang akan kita tuju, dengan yang untuk menyangkut masalah learning adalah yang ini. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Ini masih. Nah, kemudian kita merumuskan 5 learning principle, di mana pada prinsipnya adalah kemudian ini mendorong semua karyawan di setiap level, di setiap unit untuk bisa melakukan self-learning. Self-learning, jadi tanggung jawab untuk belajar itu kemudian menjadi tanggung jawab dari karyawan untuk melakukannya secara mandiri. Ini ada 5 learning principle dengan dukungan tentunya ada beberapa secara organisasi dan mekanisme yang dibuat oleh SDM, simplification, digitalization, enhancement, dan empowerment. Lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah secara teknikal, ini yang kita sebut dengan e-learning. Di sini seluruh topik yang harus secara mandatori dilalui pembelajarannya oleh karyawan sudah dituangkan di sini. Ini disusun berdasarkan, ini disusun oleh 2 pihak, satu setiap unit, dan ada yang disebut dengan learning partner, merumuskan semua topik setiap karyawan di semua level, dan ketika sudah dimasukkan maka di dalamnya kemudian seluruh materi setiap topik itu sudah ada di sana, bukan cuma hanya yang tertulis tetapi juga secara visual. Jadi setiap karyawan itu sudah ada KPI berapa jam yang harus pembelajaran yang dilakukan, topiknya apa, itu dia tinggal meng-attach ini, e-learning ini, kemudian mencari topiknya dan memilih materinya. Dan ada pre-test sebelum dia mengakses, kemudian ada post-test. Dan setelah selesai kemudian dia sudah terrekord bahwa dia sudah sekian jam. Jadi ini di dalamnya sudah ada di dalam semua, bahkan kalau kita bisa katakan e-library-nya di sana, karena semua materi yang tertulis maupun yang manual, yang visual, ada yang menjelaskan, ada semua di sini. Lanjut. Nah, ini adalah 3 tahapan yang coba untuk dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana proses learning dan knowledge management itu berlangsung. Ya, mohon maaf waktunya sudah habis, Pak. Dan Silakan. ini adalah salah satunya adalah slide podcast. Jadi ini juga sudah ada podcast di mana kalau orang ingin kira-kira belajar hal lain dari yang dia mau, dari yang diwajib ya mandatori ini. Oh, saya yang agak aneh ya. Dan untuk inovasi ini, coba inovasi yang anu. Sedangkan untuk inovasi belakang. Sebelum. Jadi di Sementonasa dan SIG secara keseluruhan kita ada yang namanya inovasi award. Ada event setiap tahun di mana itu menjadi ajang untuk bertanding. Inovasi untuk karyawan dan tim dimulai dari level subsidiary sampai kepada holding. Dan ini beberapa hal yang ya kira-kira inilah yang kita dapatkan dari hasil inovasi itu, bahkan sudah sampai hak paten. Kita sudah menelurkan 4 hak paten dari hasil inovasi itu, bahkan yang berikut yang tertinggi adalah
tahun 2023 kemarin di perhelatan G20, Tonasa mendapatkan Award of Excellence in Energy Management, di mana hanya ada 2 negara yang mendapatkan. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Denmark, perusahaan yang mendapatkan Denmark adalah perusahaan yang sejenis dengan Alfamart dengan Indomart. Kemudian Indonesia yang diwakili oleh Semen Tonasa. Saya kira itu yang saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asrudin, kita berikan aplaus dulu untuk pembicara kita. Award itulah yang mungkin membuat Semen Tonasa kokoh, kuat dan terpercaya, ya, semakin kokoh, kuat dan terpercaya. Baik, tadi sebenarnya sudah lewat 2 menit Pak, tapi kata Ibu Henry nggak apa-apa, karena temanan waktu SMP, Besti. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan berikut untuk Ibu Henryani, 15 menit waktunya Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya sudah mulai lemas ya, sudah sore-sore ya. Masih semangat? Masih, ya. Baiklah, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh MC bahwa saya adalah Regional Head 4 di PT Pelindo. Mungkin kalau di Pelindo itu Regional Head itu istilahnya seperti Pak Lurah, Bapak atau Ibu Lurah. Jadi saya mungkin bercerita tentang Pelindo dulu, namun terkait dengan tema ini, Driving Innovation and Operational Excellence, mungkin saya mengambil starting point dari mergernya Pelindo pada tahun 2021. Mungkin Ibu dan Bapak sudah sering berkolaborasi dengan PT Pelindo. Terima kasih, kami bekerja sama sudah beberapa tahun dengan Kala Lines, terutama untuk bongkar muat kendaraan. Terima kasih Kala Group. Kemudian dari Semen Tonasa kami ada kerjasama juga di Bitung dan di Makassar. Tonasa menggunakan lahan dari PT Pelindo. Nah, tahukah Ibu dan Bapak bahwa 80% dari angkutan itu menggunakan moda transportasi laut? Kenapa demikian? Karena pertama lebih murah, kedua menggunakan kapal atau media peti kemas itu kapasitasnya lebih banyak, ya. Coba kalau Bapak mengirim barang lewat kargo udara, itu hitungannya kilo, berapa sekilonya. Ya, jadi pelabuhan itu memegang peranan penting sebagai pintu gerbang perdagangan maupun perekonomian di suatu wilayah. Ibu dan Bapak dapat lihat bahwa apabila di suatu tempat ada pelabuhan, maka dapat dipastikan maka perekonomian di daerah tersebut bisa lebih bertumbuh dan bisa lebih berkembang. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pelabuhan, selain dengan bongkar muat barang, bisa menghidupi masyarakat yang hidup di sekitar pelabuhan. Itu multiplier efeknya lebih terasa. Lanjut. Ya, ini kata Bapak kita, Indonesia sebagai poros maritim, karena memang Indonesia adalah negara kepulauan, jadi peran pelabuhan itu sangat penting dalam mendukung kemaritiman dunia. Lanjut. Nah, kalau mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar biaya logistik, nah itu terus terang di Indonesia itu peringkatnya cukup besar, masih 2 digit untuk tingkat dunia, namun yang sering kita dengar tingginya biaya logistik itu adalah pelabuhan. Nah, pelabuhan tidak sendiri dalam menyusun biaya logistik ini, ada hal-hal lain yang di luar kontrol dari pelabuhan yang mempengaruhi nilai dari biaya logistik ini. Next. Oke, next. Ya. Nah, sesuai dengan tema kali ini, mungkin saya mulai dengan pertanyaan, kenapa kita harus berubah? Dunia berubah begitu cepat, teknologi semakin maju, baik teknologi apapun itu berkembang semakin maju. Apabila kita tidak berubah, kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal. Dulu mungkin ada
kata-kata begini, Pelindo mah aman, selama masih ada laut, selama masih ada air, akan tetap beroperasi. Tidak begitu Ferguson. Ya, karena sekarang era kompetisi. Contoh, di wilayah kami, jadi saya regional 4, itu wilayah saya 11 provinsi dari Kalimantan Utara sampai Jayapura itu hampir 40% pendapatannya itu dari pelayanan kapal. Nah, di pelayanan kapal ini banyak sekali kompetitor. Kapan kami tidak meningkatkan pelayanan, kapan kami tidak berinovasi, kompetitor yang akan mengambil pelanggan-pelanggan kami. Jadi mengapa kami harus terus mengimprove, meningkatkan inovasi, meningkatkan pelayanan, dan hal-hal lain untuk mempertahankan eksistensi serta menambah pelanggan-pelanggan baru untuk menjadi mitra dari PT Pelindo. Lanjut. Ya, jadi yakin sajalah bahwa perubahan itu hal yang baik dan itu butuh proses. Dan biasanya dalam perubahan itu ada saja pihak-pihak yang tidak mau berubah. Saya sudah seperti ini, seperti dulu, semua aman-aman saja, it's okay. Nah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Contoh, jadi di Pelindo itu sendiri, struktur setelah merger, ada pusat, ada regional, ada cabang. Teman-teman cabang sudah bekerja semaksimal mungkin. Bahasanya mereka, saya melakukan hal yang terbaik. Namun dari kacamata kami lurah di regional, kami mengatakan itu belum optimal. Itu versi kamu, versi saya, kamu belum melakukan ABC, kekurangan kamu ABC. Ini dari versi lurah. Dari versi camat lain lagi, oh masih kurang, ABC itu masih kurang. Nah itu contohnya. Contoh lagi, selama ini teman-teman di timur menganggap Pelabuhan Makassar lah yang the best. Ya kan, teman-teman dari Papua, oh Makassar itu besar. Terminal penumpangnya ada Garbarata seperti di bandara. Peti kemasnya banyak, alat-alatnya modern. Namun setelah di merger, setelah dibandingkan seluruh Indonesia, mungkin tidak sehebat yang kita lihat. Kelasnya mungkin downgrade apabila secara Indonesia. Next. Next. Ya, jadi ini adalah proses perjalanan Pelindo dari zaman masih perusahaan negara tahun 1960. Kemudian setelah sekitar 11 tahun berbagai kajian dari praktisi, dari konsultan, dari universitas, bagaimana penggabungan Pelindo, akhirnya tercapailah pada 1 Oktober 2021. Nah, menggabungkan 4 entitas yang punya otonomi, punya kebijakan sendiri, tidak semudah itu. 4 menjadi 1, akhirnya menjadi satu kendali, satu kebijakan, dan semuanya tersentralisasi dan lain-lain, itu menjadi hal yang challenging bagi kita semua. Apalagi bagi kami yang berada di timur. Kalau mungkin pelabuhan di barat, mungkin kalau ibu-ibu yang biasa di Jakarta berurusan sama Priok, sudah lebih mature dalam segala hal. Kalau kami di timur masih relatif lebih tertinggal dibanding pelabuhan-pelabuhan di barat. Next. Ya, dengan dimergerkannya Pelindo, Pelindo menjadi peringkat ke-8 operator peti kemas terbesar di dunia. Ini versi tahun 19 pada saat kajian menjelang merger. Ya, setelah itu volume peti kemas meningkat, namun kakak-kakak yang di atas juga berkembang juga. Jadi kita harus terus mengejar ketinggalan. Next. Next. Ya, jadi setelah merger yang saya sebutkan tadi, ada kantor pusatnya, ada regional ada sebagai koordinator atas cabang-cabang yang ada di wilayahnya. Kemudian ada cabang dan ada subholding. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi tupoksi masing-masing. Next. Ya, ini adalah area kerja Pelindo.
Seperti yang kita lihat bersama, regional 1, regional 2, 3, dan 4. Jadi wilayah regional 4 yang terluas itu kurang lebih 45% dari total luas Indonesia, terdiri dari 11 provinsi. Namun sekarang sudah tambah ya, karena di Papua itu kalau tidak salah tambah 2 provinsi yang ada Pelindonya. Itu ada 122 pelabuhan, ada 4 regional, ada banyak cabang, subholding, dan lain-lain dengan 25.900 karyawan. Next. Ya, jadi fokus layanan bisnis Pelindo itu ada 4, ada peti kemas, ada non peti kemas, ada logistik dan hinterland, dan marine dan equipment. Jadi masing-masing fokus pada bisnisnya. Untuk peti kemas, ya murni peti kemas. Untuk non peti kemas, semua pelayanan barang di luar peti kemas. Ada general kargo, ada curah kering, ada curah cair, kemudian ada pelayanan kapal. Nah itu kalau ibu atau bapak naik kapal, biasa lihat kan ada kapal pandu, kemudian ada kapal tunda, ada petugas pandu yang naik ke kapal baju putih untuk mendirect nahoda untuk masuk ke pelabuhan. Nah, ini adalah 4 fokus bisnis Pelindo. Jadi kalau mau lihat contoh yang cukup kompleks itu di Pelabuhan Makassar. Jadi di Pelabuhan Makassar itu kegiatan penumpang ada, kegiatan non peti kemas ada, kegiatan logistik ada, kegiatan pelayanan marine dan equipment itu ada. Termasuk pelayanan car terminal yang selama ini mitra terbesar kami adalah dari Kala Group. Terima kasih Kala Group. Oke. Iya, 5 menit lagi Bu. 5 menit lagi. Oke. Ya, jadi yang kami lakukan itu pertama standarisasi operasi. Harapannya ke depan dari Sabang sampai Merauke sama pelayanannya. Sama pelayanannya. Dan ini terus berproses. Seperti contoh, banyak hal-hal yang sudah terimprove dengan standarisasi ini. Misalnya di Ambon, terminal peti kemas Ambon, tadinya membongkar peti kemas itu untuk sekian box itu butuh 3 hari. Nah, dengan adanya standarisasi itu menjadi 1 hari. Satu mungkin yang kami target adalah dengan standarisasi ini adalah 2, mengurangi port stay dan mengurangi cargo stay. Port stay artinya kapal itu sesingkat mungkin di pelabuhan. Ibarat angkot, apabila dia ngetem, dia kan nggak dapat uang, jadi dia berlayar. Nah tentunya untuk mendukung port stay ini kami tidak bisa berdiri sendiri, kami juga butuh support dari mitra-mitra kami, seperti ekspedisi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cargo stay, semakin lama semakin cepat kargo di pelabuhan itu lebih baik. Tentunya kita butuh support juga dari gudang-gudang penerima, para pemilik barang dan lain-lain. Nah ini salah satu contoh baru kami bangun di Makassar Newport, adalah planning and control room. Jadi dari sini untuk terminal peti kemas yang ada di seluruh wilayah di timur bisa di remote dari sini. Kemudian ada juga traffic control, bisa kita cek semua gate-gate pelabuhan di mana mungkin jadi sumber-sumber kemacetan bisa terurai dengan adanya ini. Next. Ya, ini mungkin kurang lebih sama dengan Pak Asrudin tadi. Ya, digitalisasi itu kaitannya dengan standarisasi. Jadi kita sekarang semuanya menuju ke digitalisasi. Contoh kecil, kalau ibu dan bapak masuk ke Pelabuhan Makassar itu kan sudah seperti mall kan, pakai palang, kemudian tap, nanti sampai di keluar dibayar. Nah sekarang untuk semua pengguna jasa kepelabuhanan itu kami menggunakan cashless. Jadi misalnya ibu dan bapak masuk di tempat kami, setelah pelayanan kami terbitkan nota, langsung kirim ke bapak dan bapak mentransfer ke rekening Pelindo. Tidak ada tatap muka, tidak ada
pembayaran tunai dan lain-lain. Coba kembali ke yang tadi lagi. Ya, kemudian peningkatan kompetensi SDM itu secara terus-menerus sesuai bidangnya ditingkatkan sehingga bisa menambah kompetensinya. Jadi sebagai contoh kami ada aplikasi di Pelindo, kami wajib untuk memenuhi jam pembelajaran. Itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kami di awal tahun sudah diberi kuota sekian untuk dihabiskan dalam setahun untuk belajar dan menimba ilmu. Itu hampir semua ada walaupun di luar bidang kepelabuhanan. Saya pernah buka-buka itu bahasa Inggris pun ada, mau kursus bahasa Inggris bisa. Next. 1 menit terakhir. Siap. Berikutnya kerjasama dengan pemerintah, BUMN dan swasta. Ini dari dulu sudah kami lakukan, pemerintah contohnya kami di Garongkong kerjasama dengan Kepala Unit Pengelolaan Pelabuhan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan kepelabuhanan di Garongkong. Kemudian contoh lagi di Gorontalo, kami kerjasama dengan pemerintah membangun di tempat kami dan kita kerjasama. Kemudian dengan BUMN mungkin sudah banyak ya, tadi dengan PLN juga kami ada program ALMA, Anjungan Listrik Mandiri. Jadi kalau ATM kan yang keluarkan duit, kalau ALMA itu listrik. Jadi kami kerjasama terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil, itu jadi kapal pada saat masuk di pelabuhan bertambat menunggu tidak menggunakan genset yang bisa menambah emisi lingkungan, dia menggunakan listrik. Next. Kemudian yang terakhir Green Port, saya kira ini sudah isu dunia ya, semua kita harus mendukung. Jadi di tempat kami alat-alat bongkar muat seperti yang Ibu dan Bapak lihat kalau lewat di Nusantara itu semua sudah elektrifikasi. Ada short connection, ada elektrifikasi, ada ALMA, dan upaya-upaya lain yang mendukung Green Port di Indonesia ini. Ya, waktunya habis. Sudah habis ya, padahal saya masih mau cerita loh. Oke, terima kasih, mungkin nanti kita bisa lanjut di diskusi. Mungkin ada hal yang belum saya sharing, nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kedua pemateri dan narasumber di segmen ke-9 ini. Ada satu hal yang menarik bahwa sesungguhnya inovatif itu tidak hanya dipantik, tidak hanya di coding-coding oleh sang leader, tetapi juga harus ditularkan kepada semua yang ada di level manapun. Nah, kita tahu bahwa setiap inovasi yang lahir biasanya akan menimbulkan gangguan atau kelancaran pada operasional. Nah, boleh cerita sedikit aja Pak, bagaimana strategi agar inovatif dari waktu ke waktu itu tetap bisa berjalan tanpa mengganggu operasional? Ya, jadi yang pasti bahwa setiap inovasi itu akan melalui observasi ya dan analisis sampai kepada kita menemukan solusi terhadap satu case ataupun sesuatu yang itu bisa sifatnya advance. Nah, dalam melakukan implementasi dari sebuah inovasi, sebelum itu kita lakukan, maka kajian terhadap resikonya itu juga dilakukan. Jadi mengantisipasi hal-hal yang potensial menimbulkan risiko dan bagaimana memitigasinya. Nah, dari situ kemudian kita akan munculkan apa yang disebut dengan contingency plan. Sehingga dengan tahapan itu kita berharap bahwa hasil dari implementasi ide yang berupa inovasi itu bisa dilakukan uji cobanya dan kita bisa segera mengantisipasi jika kemungkinan risiko itu akan muncul. Itu yang biasa kami lakukan di PT Semen Tonasa dan Semen Indonesia secara keseluruhan, sehingga nantinya dengan demikian teman-teman nanti yang memang kita dorong untuk terus melakukan inovasi itu merasa bahwa situasi itu akan bisa terkontrol.
Saya kira itu yang kami lakukan di Semen Tonasa. Baik, dan Ibu Eni sendiri? Ya, kalau di Pelindo mungkin kurang lebih sama ya. Jadi inovasi itu kami melibatkan pegawai untuk inovasi. Jadi setiap tahun juga kami ada perlombaan inovasi. Saya sangat senang melihat, walaupun baru judul-judulnya saya sudah senang. Iya, saya sudah senang. Terkadang inovasi itu muncul dari kegiatan dan kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang lebih mempermudah kita untuk bekerja, apa yang menjadi membantu kita. Nah, seperti contoh hal-hal kecil ya. Misalnya teman di Papua itu masih budaya masyarakat itu mengunyah pinang dan membuang sembarangan. Ya, jadi kami teman-teman di Papua itu kadang-kadang agak boros biaya pemeliharaan cat. Jadi itu. Jadi kemarin, tapi ini belum diimplementasi. Saya berharap bisa segera. Baru lihat judulnya saya sudah senang. Pinang Corner, melestarikan budaya tanpa mengganggu lingkungan. Nah itu kan kemudian ada beberapa lah. Nanti kalau saya bocorkan di sini kan sudah nggak ini. Jadi kemudian yang perubahan-perubahan itu biasanya apalagi yang menyangkut pihak luar, kami sosialisasikan terlebih dahulu bahwa ada perubahan seperti ini. Kemudian kita sosialisasi akan kami terapkan satu tanggal sekian. Nah itu biasanya kami sudah gaungkan jauh-jauh hari sehingga pada harinya itu tidak terjadi semacam penolakan dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Nah, kita memberi kesempatan untuk semua yang hadir. 2 penanya aja dulu ya. Satu di sisi kanan saya yang paling belakang, kemudian 1 perempuan yang di belakang. Kita buka sesi pertama dulu ya untuk 2 pertanyaan. Silakan. Di sebelah kanan yang, oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sejak pagi tadi saya menyimak beberapa paparan materi dan materi terakhir ini di sesi terakhir sangat membuat saya terkesan karena perwakilan dari daratan dan lautan. Ya. Yang kedua, ini juga perwakilan dari laki-laki dan perempuan. Ya, kira-kira seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya pada diskursus kita hari ini itu ada soal green economy dan blue economy. Keduanya menurut saya ini sangat relate. Saya hanya ingin meminta penjelasan atau semacam pandangan terkait bagaimana paradigma Semen Tonasa dan juga Pelindo dalam hal ini yang bergerak di 2 bidang itu. Bagaimana dengan topik ini? Paradigmanya membangun ke depan atau melihat potensi ataupun apa yang kemungkinan bisa menjadi semacam yang bisa dijadikan sebagai program yang berkelanjutan, mengingat hari ini diskursus kita itu bagaimana ekonomi yang berkelanjutan. Ya, terima kasih. Iya, maaf dari Mas siapa tadi? Oh iya, mohon maaf belum memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hidayatullah B. Cotong. Nur Hidayatullah. Iya. Baik, terima kasih. Siap. Iya. Kita selesaikan 1 penanya dulu ya, langsung ya, silakan. Kita mulai dari pegunungan. Jadi bukan daratan, pegunungan, lautan, daratannya ada di Rumah Sakit Islam Faisal. Silahkan Pak Asruddin. Ya, karena semen itu adalah semen industri yang memang berpotensi terhadap emisi karbon, dan karena peraturan pemerintah serta tuntutan konsumen, apalagi yang buyer ekspor kita, buyer ekspor itu pertanyaan pertamanya adalah kalau mereka datang untuk mencoba untuk menjajaki membeli produk kita adalah pasti pertanyaan pertamanya adalah level emisi karbon kamu berapa? Dan ini kebetulan
ini adalah negara-negara yang memang sangat concern dengan isu environmental. Australia, Taiwan, itu sangat concern. Nah, kita sendiri sebenarnya sudah punya strategi dalam hal green industry itu. Tonasa sudah masuk ke dalam program dan sementara diimplementasikan apa yang kita sebut dengan TSR, alternative fuel. Karena kita harus mengurangi penggunaan batu bara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian klinker sendiri. Jadi semen itu sebelum jadi semen, bahan bakunya adalah batu kapur, tanah liat. Kemudian dia dibakar dengan suhu 1500 derajat menjadi klinker. Klinker ini yang kemudian banyak diminta oleh orang luar. Nah, klinker ini yang kemudian juga punya potensi terhadap emisi karbon. Sehingga dua hal yang kita lakukan adalah keberlanjutan dari alternative fuel tersebut. Sekarang kita sudah sampai kepada 15% substitusi batu bara. Dan nanti ke depan target kita ke tahun 2028 itu adalah sampai kepada substitusi batu bara dengan alternative fuel biomasa itu sampai ke 40%. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam menginstall alat, membangun storage, dan sekarang posisinya kita sudah sampai 14%. Dengan demikian kita harapkan bahwa strategi itu membawa semen Tonasa kepada green industry. Di sisi lain, karena kita memakai alternative fuel termasuk sampah di dalamnya, sampah dan beberapa biomasa, ini sangat potensial kemudian menciptakan new circular economy. Kita sudah punya MOU dengan pemerintah Kabupaten Pangkep yang sudah membangun plan untuk pengelolaan sampah yang nantinya akan digunakan untuk pembakaran di semen Tonasa. Dan secara jangka panjang ini kemudian akan menjadi strategi kita juga untuk kira-kira akan merebut lebih besar lagi pasar ekspor. Saya kira itu yang sementara kita jalankan dan lagi ongoing proses. Terima kasih. Ya, yang pasti kokoh, kuat dan terpercaya tidak akan berubah, Pak ya. Persis. Ya, persis. Oke, kita lanjut. Silahkan kepada Ibu Endriani. Ya, terima kasih melanjutkan penjelasan Pak Asrudin. Jadi kalau di sisi Pelindo sendiri, pelabuhan-pelabuhan kami itu 2 kali setahun wajib melaksanakan pengujian laut, tanah dan udara untuk menghitung melihat tingkat ketercemaran. Namun mungkin kalau di tempat kami kan mungkin belum terlalu besar tingkat pencemarannya. Jadi setiap 2 kali setahun kami tuh melaporkan ke daerah setempat terkait dengan mutu udara, mutu air laut maupun kualitas tanah dan air yang ada di sekitar pelabuhan. Nah, kemudian juga kami dengan program TJS itu rutin menanam mangrove di area sekitar pelabuhan karena biar bagaimana mangrove itu merupakan tanaman yang sangat penting untuk kelestarian lingkungan dan untuk kegiatan perkantoran dan terminal kami itu secara bertahap membangun IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi mudah-mudahan dengan kami peduli dengan lingkungan baik darat, laut dan udara bisa kita menerapkan prinsip lingkungan dalam kegiatan kepelabuhanan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita dan sepertinya kami sudah dikode sama panitia nih bahwa hanya 1 pertanyaan saja. Jadi mohon maaf kepada Adinda yang ada di sebelah kiri saya tadi karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Sebelum menutup untuk segmen ke-9 ini mungkin ada tips singkat dari Pak Asrudin. Saya mulai dari Ibu Endriani dulu. Tips singkat sebagai praktisi bagaimana mendriving innovation ini dan keunggulan operasional ini sendiri. Khususnya bagi yang hadir pada saat ini. 1, positive thinking aja.
Jangan setiap perubahan selalu berpikir bersikap retensi. Kemudian yang kedua, jangan takut berubah. Kita harus berubah. Take it all or you left behind. Makasih. Oke, dan dari Pak Asrudin? Saya barangkali akan menutup dengan satu kalimat bijak yang saya lupa bukunya apa, tapi saya dapat di buku itu. Dia bilang begini, put your best effort to the human or your employee and the number will follow. Jadi taruh usaha yang terbaik dalam mengembangkan karyawan, maka angka-angka akan mengatur dirinya sendiri. Wow, mantap sekali. Itu. Oke, saya kira kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Asrudin dan Ibu Endriani, dan saya tidak sanggup untuk memberikan satu summary karena yang pasti bahwa sebagai seorang leader, hal yang paling penting dan krusial adalah bagaimana mendriving inovasi dan keunggulan operasional yang tidak hanya dipikirkan pada saat hari ini atau pada waktu tertentu, tapi yang paling penting adalah bagaimana sustainability atau keberlanjutan dari inovatif itu di era kompetitor, terlebih di digitalisasi saat ini. Demikianlah untuk segmen ke-9 pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala atensi dan kebersamaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya untuk narasumber dan juga moderator kita. Mohon izin Ibu Moderator, Dr. Salwa untuk dapat memberikan ataupun menyerahkan cenderamata Makassar Leadership Summit 2023 kepada para narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Asrudin selaku Presiden Direktur dari PT Semento NASA. Kepada Ibu Fauzia Zulfitri selaku Insek Sinergi Talenta, perwakilan dari Insek Sinergi Talenta untuk dapat kembali ke atas panggung untuk memberikan concluding remarks. Cek. Oke, baik. Semangat pagi. Energinya gimana Bapak Ibu? Luar biasa ya materinya. Kita kasih round applause dulu buat kita semua yang sudah bertahan sampai saat ini ya. Dan karena waktunya sangat singkat, kita sudah mendekati maghrib dan sudah azan maghrib juga. Jadi saya ingin menyelesaikan sesi kita hari ini dengan concluding remarks seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan hari ini materinya cukup banyak, tapi saya akan squeeze dalam 5 menit saja Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah materinya ini tetap akan diberikan juga kepada Bapak Ibu semua. Ini hanya untuk membungkus aja sesi kita hari ini. Saya mulai dari yang pertama, dan seperti saya memulai sesi-sesi saya sebelumnya, selalu diawali dengan pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan buat Anda semua sebagai oleh-oleh dibawa pulang adalah, how good are you for your now and future team? Bagaimana Anda menilai kualitas Anda sendiri
saat ini dan di masa depan sebagai seorang pemimpin. Kita akan mulai dari materi yang pertama yang dibawakan oleh Pak Tandri Abeng yang basisnya adalah bagaimana kita bisa memimpin di masa krisis. Ada 3 kata kunci yang kita bisa ambil dari situ Bapak Ibu, yaitu keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Kita sudah dengar cerita Pak Tandri Abeng tadi ketika beliau diamanahkan untuk menjadi Menteri BUMN waktu itu. Waktu itu. Kemudian yang kedua adalah confident dan yang ketiga adalah trust. Tapi ada satu kata kunci yang kami ambil dari sesinya Pak Tandri dan ini kayaknya powerful banget buat kita bawa pulang Bapak Ibu, yaitu adalah sebuah organisasi itu hanya akan menjadi sebaik pemimpinnya. Jadi organisasi itu betul-betul tergantung dari siapa yang memimpinnya dan bagaimana dia bisa memimpin organisasinya melalui berbagai krisis. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, lanjut. Yang kedua yang dilanjutkan oleh Pak Yusuf Kalla adalah tentang decision making formula. Ya, jadi kita belajar langsung dari negarawan kita Bapak Yusuf Kalla ya tentang bagaimana beliau memasukkan decision making itu ke dalam sebuah formula yang mudah-mudahan bisa jadi bahan buat kita. Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan goalnya dulu. Bapak Ibu pasti ingat ceritanya Pak Yusuf tadi pagi tentang bagaimana beliau mensosialisasikan pengalihan dari minyak tanah ke gas ya. Dan bagaimana beliau mendefinisikan goal, memetakan resikonya, dan kemudian memastikan implementasinya. Nah, ada satu kata kunci dari Pak JK adalah keputusan yang baik adalah keputusan yang bisa diimplementasikan. Itu luar biasa banget powernya. Yang ketiga adalah ESG yang dibawakan oleh Ibu Febri dan juga Pak Solihin Yusuf Kalla. Yang paling melekat banget di kepala saya tadi itu adalah ketika Bu Febri ngomong tentang ESG itu bukan bicara tentang bagaimana memaksimalkan apa yang diberikan kepada shareholder, tapi apa yang bisa diberikan kepada stakeholder. Jadi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang menjadi bisnis kita. Kemudian satu hal lagi yang disampaikan di situ adalah penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh pemimpin adalah kepedulian yang tulus atas keselamatan pekerjanya. Lanjut di sesi berikutnya tentang Future of Leadership dari Pak Suban Aksa dan juga dari Pak Yuri Yogaswara adalah apa yang bisa membuat kita sukses menjadi pemimpin di masa depan. Dan ini ditinggalkan dengan pertanyaan apakah kita siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena apa yang membuat kita sukses hari ini itu belum tentu bisa membawa kita sukses di esok hari. Berikutnya yang dibawakan, lanjut. Materi yang dibawakan oleh Pak Bram, kemudian Pak Hira dan juga Pak Salsabil ya tentang digital leadership. Ada 3 kata kunci, connect, collaborate, dan contribute. Connect itu berkaitan dengan open mind, bagaimana kita sebagai pemimpin bisa berpikir terbuka terhadap digital transformation dan digital era. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi pada saat kita berhadapan dengan tuntutan digital transformation. Dan yang terakhir bagaimana kita bisa bersama-sama berkontribusi terhadap pencapaian goal bersama. Selanjutnya, leading with purpose tadi sudah disampaikan dengan storytelling dari Bu Claudia dan juga dari Mbak Ala. Kita ambil kata kuncinya adalah purpose ketika kita mampu untuk mengajak orang memikirkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya mereka ketika bekerja, maka kita akan bisa mendapatkan positive impact yang jauh lebih baik daripada sekedar punya pekerjaan. Dan conscious dan yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Asrudin tadi dan juga Ibu Endriani, driving innovation and operational excellence itu tentang simplification, digitalization, enhancement, tapi kata Pak As jangan lupa fokus untuk memberikan effort kepada sumber daya manusianya. Dan saya tutup dengan quotes yang dititipkan oleh Pak JK hari ini adalah MLS Makassar Leadership Summit ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi bahan bacaan buat kita semua, tapi menjadi praktek leadership bagi kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk panitia, untuk para peserta, untuk keterbukaan kita untuk belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang. Sampai ketemu di MLS 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya. Dan dengan mendengarkan concluding remarks yang disampaikan oleh Bu Yoci tadi, juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara dari Makassar Leadership Summit 2023. Bapak Ibu, untuk mendapatkan seluruh materi yang disampaikan oleh para pemateri kita tadi, para narasumber, jangan lupa untuk bisa langsung men-scan QR code yang ada di layar berikut ini, silahkan. Kalau tadi ada yang tidak sempat untuk memfoto ataupun mengambil ataupun juga mendapatkan langsung, silahkan. Langsung men-scan QR code yang ada di layar monitor berikut ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor kita yang tentunya turut menyukseskan kegiatan Makassar Leadership Summit 2023. Terima kasih kepada Kala, PT Vale Indonesia, Citylink, Telkom Indonesia, Bosoa, Dispora Kota Makassar, Kala Toyota, Pelindo, Marsher, Insight Sinergi Talenta, Daya 5, Mandiri InHealth, R8, Jobstreet, Paragon Corp, Mandiri, Brocil, dan juga Pokpan. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner, terima kasih Narasi, Komunitas Narasi, Fajar, Tribun Timur, Madama, iRadio, dan juga Rakyat Sulsel. Dan tentunya akhir kata terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Makassar Leadership Summit 2023, to connect, to collaborate, to contribute. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.